lewat. Assalamualaikum, Dumai hadir. Halo Dumai, aku pernah tinggal di Jalan Sukajadi. Waktu di Dumai dulu. Masih ada sih keluarga di Dumai. Di Jalan Sukajadi, Mazaya Mirza. Taiwan hadir. Palembang. Belum pernah ke Palembang. Tangerang hadir, udah pernah. Cimahi hadir bang, udah pernah. Kerung-kerung Makassar hadir, udah pernah ke Kerung-kerung. Semarang hadir. Semarang Jawa Tengah kan ya. Udah pernah lah berarti, karena udah Jawa Tengah. Bandung hadir. Cumai Aispa. Oh, Kak Cumai Aispa pernah kayak orang Bandung. Aceh udah pernah. Mana Mi Bang Zuma? Ada Bang Zuma, tapi seperti biasa di tap-tap dulu teman-teman. 30k baru dinaikkan Bang Zuma. Mulai dong, ini kita lagi mulai. Tapi seperti biasa di tap-tap dulu, dibantu tap-tapnya dan love orange-nya. Semakin banyak love orange kita bisa trending teman-teman. Aku baru tahu. Flores NTT. Tadi Raja Congor nggak bisa jawab pertanyaan terakhir. Ih, seru kali tadi diskusinya ya. Hancur mereka, hancur sampai komen aku dibisukan. Nggak bisa lagi aku komen. Padahal aku nggak komen gimana-gimana. Aku cuman bilang sok mengartikan Al-Quran tapi nggak bisa baca Al-Quran, kan lucu. Aku komen kayak gitu aja, komenku dibisukan. Pantesan saya nggak komen lagi tadi. Iya, komenku dibisukan kan aku bilang kayak gitu. Mereka sok mengartikan Al-Quran. Nah, suruh aja baca Al-Fatihah, mereka bisa nggak bisa kan? Tapi sok mengartikan, itu namanya dongo, aku bilang gitu. Langsung mereka bisukan komen aku. Lucunya parah bang. Iya, mereka kan bani terjemahan bang. Iya bener-bener. Iya, ujung-ujungnya mereka kayak gitu kan ya. Kalau udah nggak bisa ngalahin Bang Juma, ujung-ujungnya personalnya Bang Juma yang mereka ini bahas, kan lucu. Mereka fitnah pribadinya Bang Juma. Aduh. Apa sih mereka kayak gitu? Udah keroyokan, gak bisa lawan Bang Juma, pribadi Bang Juma yang dipitnah-pitnah. Wah, ketinggalan ya. Tadi Bang Juma masuk ke room Otin ya. Diskusi. Mereka nggak bisa diskusi secara sehat, ujung-ujungnya bawa fitnahan pribadinya orang. Nggak seru. Iya, mereka tadi nangis semua di pojokan, bener. Wah, aku juga menyaksiin. Aku nonton live-nya. Seru tadi. Bang Zuma menang kan? Pastinya Bang Zuma yang pemenangnya. Mereka semua pengecut bang. Sedikit lagi teman-teman, di tap-tap, di share-share. Mereka nggak ada yang berani kesini bang. Iya, mereka nggak berani kesini. Mereka cuma beraninya keroyokan dan ngotot. Nah itu dia, bener.
ngotot. Tapi asumsi ngarang-ngarang gitu. Bom kalau rame-rame cuma orang personal. Oke, sudah 30k. Baik, aku naikkan dulu Mbak Juma ya. Mana ini Bang Juma? Bang Juma apakah ada di bawah? Silakan request Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman, jumpa lagi kita pada malam hari ini, sesi Kamis Jumat tanggal 29 ya. Tanggal 29 tahun 2024. Semoga malam ini teman-teman tadi di Komal TV Laskar Kristus itu bisa menepati janji untuk datang berdiskusi dengan kita. Satu hal yang ingin saya kemukakan di sini para sahabat-sahabat sekalian sebelum kita masuk dialog terkait dengan tuduhan orang-orang kafir laknatullah alaihi di dalam Al-Qur'anul Karim yang menceritakan tentang yang menceritakan tentang orang-orang yang masuk ke dalam neraka, yang mendatangi neraka, dan kemudian mereka membuat satu framing yang mengatakan bahwasanya kita umat Islam itu semuanya akan masuk ke dalam neraka. Jadi sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, Al-Quranul Karim memang betul menjelaskan ya kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyan. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah ketentuan yang sudah ditetapkan. Jadi di sini para sahabat dikatakan dengan kata Rabbika, Tuhanmu, bukan ilahaka. Benar. Bukan dikatakan bahwa di situ berbicara kata ilah, tapi di situ bicara kata Rabbi. Nah, kalau berbicara mengenai ilah berarti itu sembahan umat Islam, yaitu Allah. Artinya berbicara mengenai ilah berarti di situ hanya kena kepada umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi karena di situ berbicara Rabbi, ya, maka ini semua manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala khaliqu kulli syai'. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Berarti semua manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Wa im minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyan. Jadi ayat ini menerangkan dengan sangat jelas bahwasanya seluruh umat manusia dari sejak Nabi Adam alaihissalam sampai manusia yang terakhir nanti kelak akan mendatangi neraka. Kita akan melihat neraka. Diperlihatkan neraka itu, ya, diperlihatkan neraka itu. Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nazaruz zalimina fiha jithiyan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Siapa orang-orang zalim ini, sahabat-sahabat sekalian, dan siapa kemudian orang-orang yang bertakwa ini? Diterangkan kemudian dalam Al-Quranul Karim surah An-Naziat. Kita lihat para sahabat, ini kita bingkai sedikit ya uraian kita dari ayat 34. Jadi di ayat 34 Allah Subhanahu wa taala menerangkan fa iza ja'atit tammatul kubra.
Maka apabila malapetaka besar ini sahabat-sahabat ini terkait dengan hari kiamat. Ya, jadi berbicara mengenai kiamat, pada saat kiamat atau kiamat telah datang. Wa idza ja'atin tamatul kubra yauma yatazakkarul insanu ma sa'a, yaitu pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya. Jadi ini bercerita tentang yaumul hisab. Jadi kiamat, lalu stasiun berikutnya adalah yaumul hisab. Setelah itu terjadi, wa burrizatil jahimu liman yara, dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang melihat. Nah ini terjawab sahabat-sahabat ya. Jadi di An-Nasiyat menjawab surah Maryam ayat 71 yang senantiasa teman-teman biasa mendengarkan mereka, teman-teman Kristen ini, kalau mereka suka menghina, menghujat dan mengatakan bahwa semua umat Islam itu akan masuk ke neraka. Ternyata kata Al-Quran, yauma yatazakkarul insanu ma sa'a, pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya, kata Allah, wa burrisatil jahimu liman yara, dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang melihat. Jadi orang akan datang semua melihat neraka itu. Lalu apa kata Allah? Fa amma man tagha, maka adapun orang yang melampaui batas, kata Allah, wa atharal hayatad dunya, yang lebih mengutamakan kehidupan dunia, yang lebih cinta kepada kehidupan dunia. Apa kata Allah? Fa innal jahima hiyal ma'wa, maka sungguh nerakalah tempat tinggalnya. Nah tuh. Jadi orang yang cinta dunia, orang yang lebih mengutamakan dunia daripada akhiratnya, maka kata Allah, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka sungguh neraka tempat tinggalnya. Jadi ini terkait dengan surah Maryam ayat 71. Maka ayat 72 yang dikatakan summa nunajjil ladzina taqau, kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Itu kata Allah. Diselamatkannya orang yang bertakwa ini juga diterangkan dalam An-Nasiyat ayat 40. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahal nafsa 'anil hawa, dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, kata Allah, wa innal jannatil hiyal ma'wa, maka sungguh surga tempat tinggalnya. Subhanallah. Jadi terjawab tuduhan daripada orang-orang kafir, penyembah-penyembah Yudas yang mengatakan berdasarkan ayat 71 dari surah Maryam semua umat Islam masuk surga, masuk neraka. Akan tetapi Al-Quranul Karim di surah An-Nasiyat justru menjelaskan bahwa semua mata yang bisa memandang akan melihat neraka. Semua orang akan melihat neraka itu. Waburrizatil jahimu liman yara, dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang melihat, yang memiliki mata. Jadi semua, mau dia kafir, mau dia kufur, mau dia apapun itu, termasuk umat Islam akan melihat neraka itu. Tetapi kata Allah, fa amma man tagha, adapun orang yang melampaui batas. Melampaui batas itu maksudnya menyembah sesamanya manusia, makan makanan yang diharamkan, beribadah tidak pernah diperintahkan ibadahnya, melantik yang nabi palsu menjadi nabinya, dan seterusnya. Kata Allah, fa amma man tagha, mereka itu adalah orang yang melampaui batas. Wa adzaral hayatad dunya, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia. Wa innal jahima hiyal ma'wa, maka sungguh nerakalah tempat tinggalnya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahal nafsa 'anil hawa, dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, wa innal jannah hiyal ma'wa, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Nah tuh, terjawab ya teman-teman. Terjawab bahwa di Islam kemudian jelas diterangkan yang masuk surga adalah umat Islam dan yang masuk neraka adalah orang-orang kafir. Demikian sementara sahabat, mungkin ada yang ingin disampaikan atau ada yang ingin dinaikkan, silakan. Waktu dan tempat silakan. Silakan teman-teman Kristen dulu yang naik ya, karena kita buka komal untuk teman-teman Kristen yang mau berdiskusi dengan Bang Juma. Aku tadi Bang Juma ada baca komennya, lucu komennya. Jadi ini ada Ibu Markona lagi nonton live bersama Bang Juma, sama suaminya. Terus
komennya jangan, suaminya bilang gini, jangan-jangan ini Bang Juma titisannya Yesus lebih awal. Lebih ganteng saya dong. Titisannya Yesus lebih awal. Lucu-lucu komennya. Terus ada yang bilang juga, aku setiap lewat gereja keingat Bang Juma. Dengan perkataan Bang Juma, jangan sembah manusia. Luar biasa. Masya Allah. Jangan cuma teringat, tapi sampaikan kepada anak keturunan kita, jangan pernah sampai menjadi penganut ajaran paganisme, gitu ya. Masya Allah. Ada juga yang bilang setiap lewat gereja pasti teringat Bang Juma. Ada juga. Di YouTube juga ada yang nulis nih. Kata Akbar dan Sultan Channel, saya mimpi Bang Zuma diberi jubah kebesaran oleh beberapa pendeta. Allahu Akbar. Masya Allah. Ya, silakan dinaikkan teman-teman kita yang lain. Ya, silakan teman-teman Kristen ya yang mau naik. Ingat ya, Komal ini dibentuk, apologet Islam itu dibentuk ada dua tujuan. Yang pertama, membentengi akidah umat Islam dari rongrongan ajaran paganisme. Yang kedua adalah menyelamatkan umat paganisme agar meninggalkan kemudian ajaran doktrin dan dogma untuk menggunakan akal, ya, menyembah kepada Tuhan yang benar. Itu tujuan API dibentuk. Silakan. Tema kita apa, host? Yesus punya adik. Janganlah. Tapi emang benar Bang Juma, Yesus itu punya adik. Janganlah, kasihan. Tapi emang aku nanya dia serius, Yesus itu punya adik kan ya? Saudara-saudara. Saudara. Iya. Yudas kan ya, Yudas, Simon, terus Yusuf, Yakobus. Terus kemarin Bang Juma kan bilang kalau mau, aku kan nggak tahu cara diskusi debat kayak gimana. Terus Bang Juma sarankan aku tanyakan ke pihak Kristen. Tuhanmu itu benaran Tuhan atau manusia gitu kan ya? Iya. Nah, terus dia jawabnya gini Bang, katanya lah, namanya Tuhan itu kan berkuasa, berkehendak, apapun dia bisa lakukan. Mau dia mau jadi manusia kan nggak ada masalah, katanya gitu. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Bukan begitu jawabannya. Jadi ketika kemudian Tuhan dipahami bahwa Tuhan itu maha berkehendak, dia berkehendak menjadi manusia, maka kata yang harus dipahami di sini adalah Tuhan menjadi manusia. Tuhan, ada 3 kata, Tuhan menjadi manusia. Dia bilang gitu karena Tuhan itu maha kuasa, jadi Tuhan bisa berbentuk apapun. Mau jadi jadi manusia ya nggak ada masalah karena dia berkuasa, katanya gitu. Justru karena Tuhan itu maha kuasa, maka kalau dia ingin mengadakan manusia lahir tanpa ayah, statusnya bukan dia yang menjadi manusia lahir tanpa ayah, tapi statusnya dia juga maha mencipta. Benar nggak? Benar. Nah, maka yang dipakai adalah sifat maha penciptaannya yang dia pakai. Maka dia menciptakanlah kemudian manusia tanpa ayah. Lahirlah Isa alaihissalam. Bukan Tuhan yang kemudian menjadi manusia, tidak. Tapi Tuhan mengadakan manusia baru tercipta dalam keadaan tidak memiliki ayah. Karena kenapa? Ketika Tuhan menjadi manusia, maka manusia yang dikatakan Tuhan ini itu produk baru. Itu bukan Tuhan, tetapi manusia yang dianggap Tuhan. Itu adalah produk baru. Segala sesuatu yang ada dari Tuhan, yang ada keluar dari Tuhan, segala sesuatu yang ada dari Tuhan dan setelah Tuhan itu ada, semua statusnya adalah ciptaan. Statusnya semuanya adalah ciptaan. Jadi Tuhan maha kuasa, maka dia maha kuasa menjadi manusia. Salah. Tuhan maha kuasa artinya dia berkuasa atas segala sesuatu. Yang benar adalah Tuhan maha pencipta, maka dia menciptakan makhluk dengan pola yang dia inginkan. Terserah dia. Karena Al-Quran mengatakan bahwasanya innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusan Allah apabila hendak menciptakan, maka hanya berkata jadi, maka jadilah, maka semuanya tercipta.
Sama seperti di dalam kitabnya saudara kita Yahudi, Mazmur 33 nomor 9. Tuhan memberi perintah, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Semuanya ada. Jadi kita tidak bisa kemudian mengatakan Tuhan berubah menjadi manusia. Oh tidak, bukan Tuhan yang berubah, tapi Tuhan mengadakan individu baru. Misalnya Tuhan menginginkan kemudian manusia tercipta tanpa ayah dan ibu, maka kun fayakun, terjadilah Adam. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, inna mathala Isa indallah kamathali Adam khalaqahu min turaba summa qala lahu kun fayakun. Ini diterangkan dalam Al-Quran. Sesungguhnya seperumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan dari tanah mereka berdua ini. Kemudian Allah berkata kepadanya, kun, jadilah. Maka jadilah sesuatu. Nah, jadi tidak ada kemudian Tuhan menjadi manusia. Ya, benar juga. Sedang di kehidupan yang nyata aja kita kalau ada bos punya masalah nih di suatu kantor, pasti bos bukan langsung turun bosnya kan, pasti bawahannya dulu dia suruh turun. Gitu, iya, gitu. Iya benar. Ini kok masa Tuhan yang turun? Kan pertanyaannya gini, bisa nggak Tuhan, bisa tidak Tuhan berubah menjadi bukan Tuhan? Bisa nggak? Bisa nggak? Tuhan, bisa tidak Tuhan berubah menjadi bukan Tuhan? Enggak lah. Ya berarti dia nggak bisa jadi manusia. coba harus saya tanya, Tuhan itu adalah? Tuhan itu adalah Tuhan. Enggak, definisinya, penjelasannya yang Anda pahami. Tuhan adalah pencipta. Pencipta. Manusia adalah manusia. Sinkronkan dengan jawaban definisi pengertian Tuhan menurut yang tadi. Tuhan adalah pencipta. Tuhan adalah pencipta. Manusia adalah manusia juga pencipta gitu? Enggak lah. Nah, terus manusia adalah ciptaan. Nah, ciptaan. Nah, sekarang permasalahannya, boleh tidak Tuhan menjadi ciptaan? Ya enggak lah. Berarti Tuhan tidak boleh jadi manusia, betul? Ya benar. Nah, benar. Gitu cara jawabnya. Jadi loncatan berpikir ketika kita itu mendapatkan suatu permasalahan atau menelaah suatu permasalahan, kalau dalam ilmu mantik itu adalah kerangka berpikir namanya. Boleh tidak, apa definisi Tuhan? Tuhan adalah pencipta. Apa definisi manusia? Manusia adalah makhluk ciptaan. Boleh tidak kemudian pencipta menjadi ciptaan? Boleh nggak? Apa pertanyaan, aku baca komen. Boleh nggak pencipta menjadi ciptaan? Boleh nggak pencipta jadi ciptaan? Ya enggak lah. Nah, sebaliknya, boleh nggak ciptaan menjadi pencipta? Apa pertanyaan bang? Boleh tidak ciptaan menjadi pencipta? Boleh nggak ciptaan menjadi pencipta? Ya enggak lah. Nah itu dia, berarti dimensi Tuhan dan dimensi manusia tak sama. Maka Tuhan tak bisa menjadi manusia, manusia tak boleh menjadi Tuhan. Tetapi ada sebuah agama, ya namanya juga agama bonyok, ya kan? Tuhan masuk dimensi ciptaan, ciptaan menjadi dimensi Tuhan, mantan mayat menjadi Tuhan, kan konyol. Makanya Al-Quran mengatakan, ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang seperti ini lebih buruk dari setan. Lebih buruk dari setan. Makanya Al-Quran mengatakan itu. Mereka orang-orang yang menganggap Tuhan bisa menjadi bukan Tuhan, itu adalah makhluk yang lebih hina daripada hewan, lebih hina daripada setan. Nah, gitu. Agar dipahami ya. Sampai sini paham enggak? Paham, aku paham. Nah, jadi Khalik adalah pencipta, makhluk adalah ciptaan. Apakah Khalik bisa jadi makhluk? Tak bisa. Apakah makhluk bisa menjadi Khalik? Tak bisa. Sama seperti ayam bisa nggak jadi sapi? Ayam bisa jadi sapi enggak lah? Nggak bisa. Sapi bisa nggak jadi ayam? Nggak bisa juga. Nah, tapi kalau di agama sebelah, sapi bisa jadi ayam. Makanya ada yang kita dengar sapi bersayap. Karena ayam masuk ke dalam tubuh sapi, menyatu mereka antara sapi dengan ayam sehingga sapinya punya sayap. Gitu. Sapi punya sayap. Ya itu dia, kan sapi menyatu dengan aku di dalam sapi, sapi di dalam aku. Apa yang terjadi? Ya sapinya bersayap. Gitu loh. Kayak Doraemon dong. Iya, sehingga hari Senin ayamnya bertelur.
Ya, hari Senin sapinya bertelur, hari Selasa sapinya beranak. Itu mereka sadar nggak sih? Kalau saya ditanya, kalau saya ditanya, kata Allah di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah kalau nggak salah ya teman-teman, Al-Baqarah ayat berapa itu ya? 171 apa ayat 117 ya? Dikatakan begini, wa masalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'a wa nida summum bukmun umyum fahum la ya'qilun. Dan seperumpama bagi orang-orang Islam terhadap orang kafir adalah seperti umat Islam itu gembala yang meneriaki binatang ternak yang tidak mendengarkan selain panggilan dan teriakan. Jadi umat Islam ini diibaratkan sebagai gembala dan orang-orang kafir ini diibaratkan sebagai hewan. Mereka hanya mendengarkan suara tetapi tidak mengerti apa makna suara tersebut selain daripada hanya mendengarkan suara. Coba kita panggil kera atau kita panggil sapi. Hei sapi, nah, balik dia. Sorry, itu bukan bunyi sapi ya. Ngoek, nah, itu baru sapi. Ngoek, balik dia kan. Bang Zuma, Ya. nanya. Sabar. Balik dia kan, sapi itu balik kan. Tapi apa yang kita sampaikan kepada sapi ini, dia tidak akan mengerti. Contoh, kita buktikan ya. Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah, si sapi ini ngerti nggak? Dia akan mengatakan, oh Yesus itu adalah Tuhan. Kenapa? Karena dia levelnya sapi. Tidak ngerti kata Yesus. Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Sementara Tuhan itu maha berkuasa. Tapi Yesus tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Karena dia levelnya sapi, maka tidak ngerti. Ini Al-Quran menerangkan loh, bukan saya. Wa masalul latina kafaru kamasalil latina yan'iku bima la yasma'u illa du'a wa nida summum bukmun umyum fahum la ya'qilun. Mereka malah lebih rendah daripada sapi. Karena sapi tidak diberi akal, wajar tidak ngerti. Mereka dikasih akal tapi tidak mengerti juga. Maka ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir ini lebih buruk daripada seekor sapi. Gitu. Itu host. Siap. Disambut dulu tamu kita ini. Oke, kita sudah ada Ibu Elizabeth. Selamat malam Ibu Elizabeth. Selamat malam. Bang Zuma, Oke. nanya Ya. dong. Ya, silakan. Tapi jangan marah nih, jangan marah ya. Karena Enggak. Bang Zuma ini temperamen saya lihat. Oke, makasih. Yang penting nggak menghujat. Iya, silakan. Ya nggak usah menghujat. Ya kan tadi ya menghujat satu jangan ya. Oke. Ya. Definisi ya. Bisa nggak sesuatu yang tidak hidup menciptakan yang hidup? Sesuatu nggak bisa. Nggak bisa. Iya betul. Oke. Siap. Betul ya Bang? Iya benar. Itu betul itu. Sesuatu yang tidak hidup menciptakan yang hidup. Iya betul. Nggak boleh, nggak bisa. Ya oke. Sekarang saya tanya lagi Bang. Iya silakan. Dalam iman Islam kan, tapi ya marah ya. Enggak lah. Kenapa Dalam iman harus Islam marah? kan, Allah itu kan zat. Dan Allah itu zat. kan, Tunggu. Kata siapa Allah itu zat? Kan tadi malam kemarin kalau nggak salah saya sudah menjelaskan yang zat itu Tuhan Anda. Terus saya sudah menjelaskan kepada Anda nih. Oke, sekarang saya tanya lagi. Allah itu ekstensinya dalam apa, Bang? Esensi Allah itu laisa kamislihi syai', tidak serupa dengan apapun. Yaitu Kalau tidak makhluk, serupa dengan apapun. sabar. Kalau makhluk itu tatarannya hidup. Tapi Ya. kalau Allah Subhanahu wa taala itu bukan hidup dia. Jadi Tetapi Al-Hayyu. Al-Hayyu itu maha hidup. Kalau hidup sekali-kali bisa mati, kayak Tuhan Anda Yesus mati. Karena kenapa? Statusnya hanya hidup. Dia tidak maha hidup. Oke. Nah, Jadi maha gitu. hidupnya di mana tuh, Bang? Ekstensinya maha hidupnya di mana? Allah Subhanahu wa taala itu maha hidup, makanya segala sesuatu yang diciptakannya itu kemudian dia mampu hidup. Makanya dikatakan oleh Allah bahwa Al-Quran menjelaskan sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Allah menyatakan itu, lalu kemudian Allah mengatakan apa? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dialah Allah, Tuhan yang maha hidup. Bukan hidup. Kalau hidup itu levelnya Yesus. Yesus kalau tombol hidungnya dipencet, dengar. Yesus kalau hidungnya dipencet, mulutnya ditutup, 3 menit mati dia. Kenapa? Karena dia hidup.
gitu. Eksensinya sekarang kita lihat ya. Kita Iyakan dulu. Yesus kalau kita tutup hidungnya dan mulutnya 5 menit mati nggak? Dari Yesus. Tunggu dulu. Yesus kalau tutup hidungnya kita lakban dengan mulutnya 5 menit mati nggak dia? Ya matilah. Mati. Oke. Karena kalau Allah yang kalian bilang itu sesuatu yang maha hidup. Iya. Nah, tunjukkan dulu maha hidupnya itu yang bagaimana. Nah, Karena banyak nih ya definisi katanya Allah maha hidup. iya, bagus. Tapi sampai sekarang menurut dalam perjalanannya ya, ekstensinya itu kan nggak pernah kita tahu dia pernah berbuat apa, dia pernah walaupun disebut mencipta. Oke, baik. Ya. Oke, baik. Sekarang gini, Gimana gitu? sebelum manusia diciptakan, apa yang dicipta lebih dulu? Alam semesta, Sebelum bukan? manusia itu. Ya, alam semesta, bukan? Nah, siapa yang menciptakan alam semesta ini? Ya kalau menurut kami Tuhan sih, Nah, bukan Allah. Tuhan menciptakan. Allah, tapi bukan Allah ya. Tuhan menciptakan. Ada nggak di antara kalian orang Kristen mengintip pada saat itu? Bukan, kami gini bang. Kalau ditanya ya, siapa yang menciptakan alam semesta? Kami menjawabnya Tuhan, bukan Allah. Tuhan. Ada pertanyaan lanjutannya. Ada nggak di antara Kristen yang melihat Tuhan menciptakan? Karena saya tunjuk juga Islam melihat nggak Allah menciptakan? Ya, kan kami jawabannya laisa kami silih saya kan jelas. Tuhan kami tidak serupa dengan makhluk. Tuhan kalian serupa dengan makhluk. Kan beda kita. Makanya saya katakan. Kan saya tanyakan bagaimana? Ekstensinya itu di mana? Karena gitu loh. Prinsip yang terdapat di Al-Quran itu kalau kita lihat ya kan menciptakan dengan firman katanya kum tayakum. Hampir sama lah prinsip Ya itu Tuhannya Yahudi. Kok Tuhannya Kristen keikutan pula? Tuhannya Kristen itu Yesus. Ya Tuhan Yahudi lah. Ya, kan? Ya gitu. Tapi, dong. Jujur kita ya. Tuhan Yahudi ya, betul ya. Tuhan Yahudi ya, betul ya. Sekarang saya tanya nih, ekstensinya ya Tuhan Yahudi itu jelas. Apa dia punya janji, dia menepati, dia setia. Nah, ekstensinya SWT itu di mana? Kita ambil Tuhan Yahudi ya, betul ya? Lepas dari Yesus. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zalladzi yashfa'u indahu illa bi itsni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmi illa bima syaa wa siya kursiyyus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Allah itu Tunggu, saya terjemahkan. Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tertidur. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi manfaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang ada di hadapan makhluknya dan apa yang ada di belakang makhluknya. Dan makhluknya tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang Allah kehendaki. Tahtanya meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah maha tinggi, maha besar. Ini hakikat Tuhan kami. Hakikat Tuhan Anda apa? Hilang bang, hilang. Bukan aku turunkan ya, mungkin jaringannya. Hakikat Tuhan Anda apa? Hakikatnya Sat. Ini ada hakikat Tuhan Anda Sat. Sabil Aceh dari tadi komen minta naik. Selamat malam, assalamualaikum kalau muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabil dan semua. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan teman-teman. Iya, sahabatku. Untuk memperkuatkan akidah kita, boleh saya ini bukan berniat untuk menggurui ya. Enggak. Iya, lanjut. Masalah mengenai masalah mengenai Maryam 71 ya kan, supaya kuat, karena saya sering menentang orang-orang oten dengan menunjukkan Al-Quran yang saya punya, mereka kena mental, nggak bisa membantahnya gitu. Saya tunjukkan langsung konteknya apa gitu, biar jelas gitu, kita dudukkan sesuatu pada tempatnya gitu, pada konteksnya gitu ya. Saya on cam. Malam.
Malam Bang Luken. Nggak apa-apa 2 menit ya Bang. Setelah ini nanti langsung ke Bang Luken. Oke. Siap Bang. Tolong diperbesar teman-teman, tolong diperbesar ya, biar jelas, biar Oten pada paham ayat ini. Oh, aduh, kurang jelas ya. Duh. Aduh, nggak bisa fokus. Ya Bang, ngeblur, coba dibaca aja. Itu konteksnya Bang Zuma, azab bagi orang-orang yang menentang para nabi-nabi. Itu yang pertama. Poin yang kedua, dan pahala bagi orang-orang yang mentaatinya. Jadi dalam hal ayat 71 itu menunjukkan kepada orang-orang yang menentang para nabi-nabi, mereka pasti masuk ke dalam neraka. Bagi orang-orang yang menentang para nabi-nabi, itu dalam konteks ini. Dan adapun ayat 72 itu ditunjukkan kepada orang-orang yang beriman, orang-orang seperti kita, orang Islam yang beriman, maka disediakan surga lah, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Baqarah ayat 25 bagi orang-orang yang beriman. Begitu Gurunda. Berarti ayat 71 itu, dan tidak ada seorang pun daripadamu. Di sini yang dimaksud tidak ada seorang pun daripada orang-orang yang menentang para nabi-nabi yang akan masuk ke dalam surga, gitu yang dimaksud. Berarti orang yang menentang para nabi-nabi udah pasti masuk neraka gitu. Bukan untuk kita dalam hal ayat ini ya, konteksnya bukan untuk kita. Jadi untuk orang kafir itu, untuk orang yang menentang para nabi-nabi. Begitu Gurundaku yang mulia. Luar biasa. Oke, terima kasih. Masya Allah. Boleh Sahabat tanya? Kusabi luar biasa ilmunya. Dicatat teman-teman ya. Ya, kita kembali ke Bang Luken ya. Silakan Bang Luken. Boleh bertanya. Pertanyaannya apa? Silakan. Mana Bang Suma? Bisa tanya saya. Ada. Bang Luken Halo, izin. Ya, Kita silakan, diskusinya, silakan, Bang saudara. Luken boleh bertanya, nanti boleh kembali Bang Juma yang bertanya balik ya. Putar dulu, kan saya mau bertanya dulu. Iya, Kan bicara tentang esensi Tuhan, kan esensi Allah. Iya. Menurut Bang Suma, percaya, Iya. yakin, percaya Allah itu Maha Kuasa? Percayalah, pastilah. Oke. Percaya, kalau tahu percaya Allah itu Maha Kuasa, percaya ke Bang Suma kalau dia bisa berbuat segala sesuatu. Bisa. Bisa berbuat. Kalau andai kata Allah itu berubah wujud menjadi angin, percaya? Oh, enggak bisa. Kalau itu enggak bisa. Tunggu dulu. Itu dulu. Itu nggak bisa. Alasannya apa, Bang? Alasannya Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu maha tinggi, Tuhan itu maha perkasa, Tuhan itu maha pencipta. Nah itu. Nah, itu esensinya itu. Iya. Kenapa mengelak bilang tidak bisa kalau dia Kan dia maha kuasa, Bang. Nah, dengar dulu Bang Suma. Kan dia maha kuasa. Kalau dia ingin jadi angin, Kalau dia jadi angin berarti kekuasaannya hilang. Nah, dengar. Tadi katanya Tuhan maha kuasa. Sepakat enggak kita Tuhan maha kuasa? Nah, katanya maha kuasa. Kalau dia ingin jadi Tunggu. Sepakat tidak kita kalau Tuhan itu maha kuasa? Bukankah dia roh? Kata siapa Tuhan itu roh? Roh juga kan dia. Oh bukan, roh itu makhluk. Roh Jadi bukan itu roh. makhluk halus. Coba lihat di KBBI. Roh adalah makhluk halus. Masa ada Tuhan makhluk halus? Gimana? Lucu. Tuhan makhluk halus. Jadi kalau begitu Allah itu terbatas dalam pikiran kamu. Loh, kenapa bisa? Ya karena kamu mengatakan tadi mengamini bahwa dia maha kuasa. Tapi Tuhan kenapa itu maha ketika- kuasa memang. Kan udah dibilang. Tuhan itu maha kuasa. Angin maha kuasa tidak? Kalau dia maha kuasa, mengapa kamu tidak Saya tanya percaya dulu. kalau dia ingin? Saya tanya dulu. Angin maha kuasa tidak? Dia bagian dari kekuasaan. Saya tanya, jangan pakai ilmu gereja kalau di sini, Bang. Bukan, saya tidak Saya tanya sederhana loh pertanyaan saya. Tuhan maha kuasa. Sabar. Tuhan maha kuasa. Ya. Angin maha kuasa enggak? Oh bukan dong, masa angin maha kuasa? Berarti Tuhan tidak bisa menjadi angin. Karena angin tidak maha kuasa. Nah sekarang saya tanya, siapa yang menciptakan angin? Pasti Tuhan. Nah itu, kalau begitu dia bisa. Kalau dia ingin jadi seperti angin bersabda menggunakan materi Berarti angin. dia menjadi ciptaan. Tuhan menjadi ciptaan. Kalau dia dengar dulu, kalau dia menggunakan materi angin untuk maksudnya kamu percaya tidak? Tuhan menjadikan angin
menciptakan angin untuk menyatakan kemahakuasaannya, menghidupkan Bang Suma. makhluk. Mantap Bang Suma. Sekarang saya tanya, Menghidupkan makhluk, bukan Tuhan yang menjadi angin. saya mau tanya, bukan soal itu Bang Suma, jangan kau putar. Kalau dia mau berbicara, bagaimana kita mau mendengar? Ketika Tuhan ingin berbicara, Tuhan menggunakan tiga dimensi, tiga alat. Yang pertama melalui tabir, yang ketiga melalui wahyu, yang kedua melalui wahyu, yang ketiga melalui malaikat. Coba berikan penjelasan bagaimana caranya itu. Nabi Ibrahim melalui mimpi. Aduh, itu jangan. Nabi Musa melalui tabir. Nabi Muhammad melalui malaikat. Berarti dia menggunakan materi. Yes. Ya, kalau dia berarti mau tidak mau dia menggunakan materi untuk menyampaikan maksud-maksudnya. Ya, melalui malaikat Jibril, melalui Roh Kudus, melalui para nabi, betul. Tapi Tuhan tidak berubah menjadi makhluk. Benar, aku setuju yang kau ngomong. Kenapa kamu tidak menerima kalau dia jadi manusia? Loh, sekarang saya tanya kepada saudara, apakah Tuhan itu sama dengan manusia? Tidak. Apakah manusia sama dengan Tuhan? Tidak. Apakah Tuhan Maha Kuasa? Ya, berkuasa saya katakan. Apakah manusia Maha Kuasa? Tidak. Apakah Tuhan yang Maha Kuasa bisa menjadi tidak Maha Kuasa? Oh, mengapa tidak? Kalau tadi berarti Tuhan bisa menjadi tidak Maha Kuasa gitu? Berarti semua mengelak tadi. Sudah mengelak tadi katanya bisa. Maksudnya Tuhan Maha Kuasa. Saya senang dialog ini, senang kau. Iya, supaya saudara juga bisa sehat ya, meninggalkan semua, supaya jangan lagi membodoh-bodohi jemaat. Tuhan Maha Kuasa. Sabar Bang, kita pelan-pelan Bang. Tuhan Maha Kuasa, betul? Ya. Manusia Maha Kuasa kagak? Tidak. Oke. Bisa tidak yang Maha Kuasa menjadi tidak Maha Kuasa? Yang tadi kamu jawab, dia bisa dengan 3 cara itu. mulai Yesus Maha Kuasa enggak? Sabar Bang Andi, jangan terlalu jauh, udah kepepet dia nih, jangan terlalu jauh. Yesus itu hanya bayi Yahudi. Dengar dulu. Jangan begitu dong, jangan begitu, hargai dong. Lah, Yesus memang pernah jadi bayi Bang, makanya jangan nyembah manusia, saudaraku. Dengar, hargai. Kalau memang keyakinan iman Kristen seperti itu, harus hargai dong. Loh, ini tempatnya kita berdiskusi lintas agama, kita terbuka supaya jemaat tahu. Tidak mungkin jemaat tahu, kan? Tidak mungkin. Karena begini. Silakan. Silakan. Baru mengakui tadi bahwa Allah itu bisa. Allah itu berbicara, bukan bisa menjadi malaikat, bukan bisa menjadi mimpi, bukan bisa menjadi wahyu. Sekarang mantap. Terus? Jadi tidak salah kalau dia menggunakan materi manusia untuk menyampaikan firman. Betul. Amin. Betul toh? Ya. Kita sepakat itu dulu. Yes. Ya. Makasih Bang Suma. Sama-sama Bang Luken. Jangan menilai saya, kan udah biasa orang Manado punya cara ngomong. Siap. Pak saling menghargai. Siap. Terima kasih ya. Sama-sama. Siap. Jangan pergi dulu Bang. Ntar dulu Bang. Apaan ini? Belum Bang Andi. Beliau baru start. Belum masuk isinya. Baru mukadimah ini, baru pembukaan. Silakan Bang Luken, lanjut. Saya cuma tanya hanya esensi itu tadi, tapi artinya sudah ada pengakuan dari kamu bahwa Allah itu bisa menggunakan materi untuk menyampaikan maksud-maksudnya. Iya, betul. Betul sekali. Itu juga yang diyakini oleh orang-orang Kristen, bahwa ketika dia menggunakan manusia dalam pribadi nama Yesus itu juga bagian dari ketika Allah menggunakan materi manusia untuk menyampaikan maksud-maksud firman-Nya. Karena Allah itu firman dalam pengertian kekristenan semua. Iya, tapi beda Bang. Kalau di Kristen Tuhannya yang menjadi manusia Bang. Bedanya dalam perspektifnya dulu Pak. Berbeda karena perspektif Islam. Kan Islam nanti 700 baru mengerti tentang. Oh tidak Bang. Dalil di kitab saudara, Yesus itu adalah Tuhan yang menjadi biologis. Kolose 2 nomor 9. Wajar dia berbiologis karena itu kekuatan dan kekuasaan Allah. Nah itu dia. Maka ketika dia berbiologis, dia tidak maha kuasa lagi Bang. Ya memang tidak maha kuasa. Nah, apakah Tuhan bisa berubah menjadi tidak maha kuasa?
Nggak mungkin, karena berarti Tuhan tidak bisa menjadi Yesus. maka itu dalam perspektif Kristen dia merendahkan diri. Dengar dulu, dia merendahkan diri. Loh, kok Tuhan merendahkan diri? Berarti dia tidak maha kuasa. Ya dengar, bukan tidak maha kuasa. Karena Merendahkan diri. justru, dengar dulu Bang Zuma, justru dengan maha kuasa Allah yang dipahami oleh orang Kristen, sehingga dia menggunakan materi manusia untuk menyampaikan maksud-maksudnya, yaitu firman-Nya. Dan oleh sebab itu orang Kristen menempatkan posisi Yesus sebagai manusia, tetapi dia adalah wujud Allah yang menyatakan firman. Begitu. Iya. Tapi salah mengerti orang Kristen punya Allah. Tidak, bukan salah mengerti. Dengar dulu. Jadi jangan sampai salah paham. Orang Kristen tidak memahami, mengerti seperti yang kalian pandang seakan-akan orang Kristen punya bapak dan anak secara biologis, bukan begitu. Saya bacakan dalil Bang ya. Saya nyatakan dalil. Jadi kita bukan cuma muluk-muluk aja. Kami tidak menuduh. Memang alhamdulillah kalau Pak Luken sebagai ketua sekutu gereja ini ya di Manado. Kolose 2 Bang. Sebab dalam dialah berdiam secara biologis seluruh kepenuhan keteosan. Jasadnya Yesus itu kepenuhan Tuhan. Jadi Tuhan Anda itu memang menjadi manusia. Di dalam Filipi 2, coba Anda lihat Filipi 2. Apa yang dikatakan di sana Bang? Filipi 2 itu Tuhan Anda menjadi daging, Tuhan Anda menjadi manusia. Ini yang disifati Tuhannya orang Roma dan Yunani. Yang walaupun dalam, sabar 30 detik. Yang walaupun dalam rupa teos, tidak menganggap kesetaraan dengan teos itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan si teos mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa manusia menjadi sama seperti manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, si teos ini dia merendahkan dirinya dan taat sampai mati di atas tiang salib. Jadi teos, Tuhan saudara, berubah wujud menjadi manusia. Itu Tuhan saudara. Sementara sifat Tuhan mustahil kayak begitu. Apa yang bentar loh, kan 30, apa yang salah dengan pandangan itu? Sebab kamu juga kan bahwa Allah bisa menggunakan materi 3 materi tadi. Kenapa begini. kamu harus tidak menerima? Begini Bang, gini. Bang. Apa yang disalah? Ntar sedikit. Apa salah? Apa ada kekeliruan? Apakah ada penyesatan di situ? Baik, saya jawab Bang. Perkataan baik. Saya jawab Bang ya. Kalau di Islam dan para nabi nih, Yahudi dalam hal ini, Tuhan itu tidak pernah datang wujud dirinya sendiri, tidak. Selamanya mengutus malaikat. Makanya dalam Al-Quran, wa ma kana li basharin ayyukallimahullahu illa wahya au miwara hijaban au yursila rasulan. Jadi dalam Al-Quran dikatakan bahwa tidaklah mungkin Tuhan pencipta langit dan bumi berbicara langsung kepada manusia kecuali dengan perantaraan wahyu, kedua perantaraan tabir, ketiga mengutus malaikat. Jadi yang terkait dengan Yesus itu bukan Tuhan yang menjelma manusia. Yesus itu hanya manusia 100% yang dipakai sebagai Tuhan untuk menjadi rasul bagi Bani Israel, menyampaikan firman. Itu ajaran Yesus tapi muncul ajaran Kristen tidak begitu. Ajaran Kristen, Tuhan Theos merubah dirinya menjadi manusia. Sama seperti ajaran Hercules, sama seperti ajaran Atis, Horus, Krishna, sama. Apa bedanya? Beda. Jadi apa yang Bang Zuma sampaikan saya hargai, itu perspektif Islam. Tapi perspektif Kristen bukan seperti itu. Jadi beda kita. Memang kita beda. Karena menurut saya Isa dalam Islam, dalam Al-Quran itu berbeda dengan Yesus dalam Alkitab. Bahkan Nabi Musa yang dikatakan oleh Al-Quran itu berbeda dengan Musa dalam Bible. Beda. Begitu dan lain sebagainya. Jadi perspektif kita berbeda. Mungkin saya setuju dengan apa yang dikatakan Bang Zuma bahwa Allah itu bisa menggunakan materi dengan 3 aspek tadi dalam rangka agar supaya manusia itu hidup benar, hidup baik selama di dunia ini. Begitu. Jadi tidak salah kalau orang Kristen, dengar dulu. Tidak salah orang Kristen juga menganggap Yesus manusia itu sebagai perwujudan Tuhan, karena firman telah berbicara di dalam dirinya. Bahkan apa yang dikutip tadi, dia mengosongkan diri dan merendahkan diri serupa manusia sampai di kayu salib. Begitu. Jadi gini Bang, itu iman Islam, iman Islam bahwa pencipta langit dan bumi
tidak akan berubah wujud menjadi makhluk sesuai dengan. Saya setuju juga. Saya setuju. Tapi Yesus, ya begini, kita orang Kristen tidak pernah mengatakan Yesus menggantikan Allah dalam posisi Yesus sebagai manusia. Tidak. Allah cuma menggunakan materi manusia. Ya. Maka itu materi manusia itu sifat-sifatnya itu ada di dalam diri Yesus. jadi Yesus ini bukan Tuhan. Bukan, karena dalam pengertian manusia. Berarti Yesus ini memang benar-benar bukan Tuhan. Dalam kodrat aslinya Yesus ini bukan Tuhan, bukan? Dengar, karena dia sebagai manusia, ya, dia sebagai manusia, tetapi Allah menggunakan Yesus itu menggunakan materi manusia agar firman-Nya itu disampaikan dan orang bisa meyakini bahwa inilah ajaran Allah. Iya, maksud saya Bang, Yesus ini aslinya Tuhan atau bukan? Pertanyaan itu kalau dijawab dalam iman Kristen, Yesus itu sabar. Halo Bang Juma. Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Nah, ini yang bermasalah, Bang. Masakan Tidak apa-apa, Bang. Bang Juma. Sabar dulu. Ini kan permainan kata. Nah, iya, ini permainan kata-kata sebenarnya Kristen itu malu mengakui Yesus itu Tuhan. Karena pada prinsipnya Yesus manusia. Supaya menutupi malunya, maka ada pengakuan Yesus itu adalah Tuhan dan juga adalah manusia. Gimana ceritanya tuh, Bang? Tidak. Bagaimana? 100% manusia. Kalau dia 100% manusia, berarti tak ada lagi 1% yang lain, karena sudah 100% manusia. Emas yang 100% emas, tidak ada lagi padanya besi 1%. Bagaimana mungkin, sabar. Bagaimana mungkin kemudian saudara mengatakan cincin ini yang Anda pegang, cincin yang Anda pakai, Anda mengatakan ini 100% emas dan juga 100% batu. Bagaimana Anda bisa mengatakan itu? Iya, karena berbicara Yesus itu materi sebagaimana pengakuan kita bersama bahwa Allah itu Maha Kuasa, dia bisa menggunakan pendekatan beberapa materi untuk menyampaikan firman. Dalam iman Kristen, Yesus Allah menggunakan materi manusia agar firman-Nya itu disampaikan oleh Allah melalui pribadi Yesus. Jadi dia berubah wujud menjadi manusia agar manusia menerima. Berubah wujud dia. Tidak berubah wujud. Tidak jadi masalah. Memang begitu. Berarti Tuhan berubah menjadi bukan Tuhan. Dia kan berubah wujud jadi manusia. Sekarang saya tanya sama saudara, apakah manusia ini Tuhan? Bukan. Bagaimana? Apakah manusia Yesus Tuhan? Bukan. Nah, bukan. Tetapi Anda mengatakan Tuhan berubah wujud menjadi Yesus. Berarti Tuhan berubah wujud menjadi bukan Tuhan. Karena Allah yang dipahami oleh orang-orang Kristen adalah Allah yang transenden, Allah yang tidak bisa dijangkau, yang kemudian menjadi imanen. Iya, tahu. Dia menggunakan materi manusia ini untuk menyampaikan firman. Iya, sama dengan Allah Maha Kuasa. Sama dengan Krishna. Sama dengan Horus, sama dengan Zeus, sama dengan Dewa Hermes. Jadi begini Bang Suma, iman Kristen, sedikit lagi. Jadi begini, iman Kristen ketika Yesus dilihat sebagai manusia, ya dia merendahkan diri menjadi manusia, wujud manusia. Tapi ketika dia menjadi Allah, ketika dia bangkit dari kematian. Nah, ya udah. Itu dicatat, Bang. Kesimpulannya adalah iman Kristen Tuhan berubah menjadi bukan Tuhan. Dah selesai kita situ. Begini, oke dengar. Terakhir, nggak perlu kita pakai Bible. Pakai aja manuskrip tentang penulis-penulis kafir dari Romawi. Mereka menyaksikan benar bahwa dia Yesus yang mati bangkit bisa. Iya tahu, saya tahu. Kan? Tapi ini permasalahannya Tuhan. Apakah Tuhan itu bisa berubah menjadi bukan Tuhan? Itu dulu. Dialog kita berakhir sepakat bersama bahwa Allah itu bisa menggunakan materi. Yes, betul. Tetapi bukan berarti Allah yang berubah wujud menjadi materi makhluk. Itu beda. Itu perbedaan antara kita berdua. Yes. Itu yang berbeda. Ya, betul. Kita berdua sepakat bahwa Allah bisa menggunakan materi. Memang betul. Yesus adalah materi yang digunakan oleh Tuhan untuk menyampaikan firman. Tanya Yesusnya sekarang. Yesusnya sekarang yang kita tanya. Wahai Yesus. Bang Suma.
Bang, begitu. Tanya Yesus bang, tanya Yesus. Wahai Yesus, apakah engkau adalah Tuhan yang menjelma menjadi Yesus? Apa kata Yesus bang? Tuhan tidak pernah mengatakan Woi, Juma. Apa kata Dengar Yesus? dulu, Juma, Yesus tidak bisu. Yesus mengatakan, dengarkan saya bang. Dalam Yohanes 8:42, apa pengakuan Yesus? Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Tanya tapi tak terima jawaban. bukan Yesus berkata dalam Yohanes 8:42, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Jadi dia bukanlah Tuhan yang berkehendak menjadi manusia. Camkan itu ya Pak Lukem. Tolong ajarkan kepada jemaatnya yang lurus-lurus aja. Ya, saya senang malam ini Bang Suma bahwa kita berdua sepakat Allah bisa menggunakan materi untuk menyampaikan firman-Nya, betul. Dia menyampaikan amin. firman melalui malaikat Jibril, melalui Roh Kudus. Yang penting udah sampai situ dulu Bang ya. Oke ya. Sekarang di Anda Tuhan merubah wujud. Itu di Anda. Itu penilaian Anda, perspektif Anda. Loh, tadi Anda katakan Yesus 100% Tuhan, 100% manusia. Berarti Tuhan akan berubah wujud menjadi manusia. Bang Suma yang baik, oke. Silakan berbeda kamu pandangan seperti itu perspektif. Bukan perspektif, ini dalil. Filipi 2:6-8, jangan anda umpetin. Tuhan Anda Theos mengambil rupa manusia menjadi manusia, mati di atas tiang salib. Jangan Anda Oh, kurang ajar. Siapa itu? Kenapa mati? Akunnya di menit, sabar. Akan kembali di detik ketiga. Udah, saya kira cukup ya, Bang. Saya turun dulu ya. Oke, atau tunggu aja Bang Juma ya Bang. Udah, kita Ya, nanti jadi cari cukupnya waktu apa, lagi, Pak? Lebih meningkat lagi nanti. Tapi Iya. yang penting kesepakatan bersama begitulah. Cukup Supaya dipahami ya. Cukup dipahami kalau Tuhan Anda menjadi manusia gitu. Iya. Kenapa? Oh iya. Apa salahnya? Apa Ya itu salahnya? bedanya. Bedanya Ya, itu begitu memang- Pak. Kalau ya di memang Kristen kita Tuhannya berbeda. menjadi manusia. Ya memang kita berbeda dan memang begitu apa iman Kristen Iya. menempatkan Yesus seperti Ya itu. kalau begini kan nggak belibet Pak. Kalau di Kristen dipahami Tuhannya menjadi manusia kan gitu. Ya. Sehingga Tuhan yang menjadi manusia ini berinteraksi dengan manusia, menyampaikan Ya. firman Tuhan. Kalau di Islam kan bukan tadi. Memang bukan. Nah, makhluk memang dalam ciptaan Bible, Tuhan ini menyampaikan firman Tuhan. Yang menyampaikan firman Tuhan ini Iya, bukan Bang. Tuhan. Kalau di Kristen manusia Iya, ini Bang, adalah silakan. Tuhannya yang berubah menjadi manusia gitu. Ya, jadi begitu Bang. Ya, Jadi artinya dalam iman Ya kekristenan udah kalau kita sepakat berbeda. memang Tuhannya jadi manusia, apa bedanya tadi Bang Yang- Zuma yang bilang penting kita- seperti konsep yang penting kita kriterian yang bersepakat. Pak lain. Juma datang. Sebentar, Pak Luken, Yang penting Pak Luken kita- izin. Pak Luken izin, Pak Yang Luken. penting- Pak Luken, Siap. waktu Tuhan menjadi manusia masih ada Tuhan. Halo, itu pertanyaan menjebak ya, karena harus menempatkan Yesus itu sebagai manusia karena Allah itu punya kuasa menggunakan Pak, materi. sederhana kok. Sebelum ke Pak Juma nih, waktu Tuhan menjadi manusia, apakah masih ada Tuhan? Ada dong. Kenapa tidak? Tuhannya ada di manusianya atau tidak ikut dalam diri manusia? Baca firman ada dalam firmannya. Allah itu ada dalam firman. Oke. Dan firman itu ada Terakhir. Udah ya. Tuhan yang menjadi manusia atau Tuhan masuk ikut dalam diri manusia? Sudah tadi kita sudah sepakat Allah menggunakan materi untuk menyampaikan Aduh, firman. ya udah capek. Silakan Pak Juma udah datang, lanjut. Iya, mau di framing lagi nih. Nanti diviralkan lagi tuh. Bang Udah, Suma cukup sudah saja mengakui. Jadi gini, Saudara Luken, asal Anda Kita sudah tahu, sepakat bersama. Ya, Allah Bang. Subhanahu wa taala itu tidak serupa dengan makhluk. Ketika Allah kemudian menginginkan aturannya sampai kepada manusia, maka Allah menggunakan makhluknya untuk mengantar firman itu. Digunakanlah Roh Kudus sebagai penyampai firman. Roh Kudus datang kemudian kepada kepada nabi-nabi, termasuk kepada Yesus, termasuk kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Tuhan berbicara kepada nabi melalui perantaraan malaikat dan tiga tadi, tabir, wahyu dan malaikat. Bagaimana dengan Yesus? Apakah Yesus itu adalah Tuhan yang menjadi manusia? Bukan. Makanya dalam Yohanes 17:8, menurut Yesus, bukan menurut Bang Suma, menurut Yesus, semua firman yang Yesus terima dari Tuhannya, Yesus telah sampaikan kepada muridnya Bani Israel, bukan Kristen. Kristen kan di luar pagar.
Yesus sampaikan kepada muridnya Bani Israel. Setelah firman-firman itu sampai kepada sampai kepada murid-muridnya, kata Yesus, mereka semua telah menerima firman itu dan mereka semua percaya bahwa Yesus adalah rasul. Nah, itu beda. Imannya Kristen dan imannya Yesus dengan murid-muridnya beda. Gitu loh, Pak. Jadi Yesus, menurut Yesus hanyalah penyampai firman, sedangkan Kristen, Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Beda, Pak, beda. Silakan. Itu berbeda dalam perspektif kalian. Tapi itu Yesus, Pak, yang mengatakan, Pak. Yohanes 17 nomor 8. Saya tahu, tetapi bagus. interpretasinya bukan seperti itu, ya. Karena ini sendiri Yesus yang mengatakan, Pak. Udah. Yesus yang mengatakan murid-muridnya percaya dia rasul. Juma. Ya, gimana, Bang? Kau paham nggak apa arti agama itu? Paham nggak kau arti agama itu? Melenceng lagi. Kalau Kristen kan memang beda. Kristen kan dari barat memang. Romawi Yunani yang punya merek. Pertanyaan saya, kau paham nggak agama itu apa? Agama itu jalan aturan. Agama itu bukan untuk diperdebatkan, paham kau? Nggak ada urusan. Siapa bilang? Agama paham kau, Juma. Terus kau naik di sini ngapain? Mau ngapain? Kau sibuk ngurusi agama orang. Aduh. Malu ya, Bang? Doang. Malu agamanya dibahas. Karena nggak masuk akal gitu, Bang. Cuma kau dengar dulu. Terus kau naik di sini ngapain? Kau paham nggak agama itu? Tolong hargai dong orang berbicara. Silakan aja biar dia ngomong, kan nggak apa-apa, kan dia tidak menghujat juga. Katanya nggak boleh membahas. Kau hargai dulu orang lain, baru kau dihargai. Paham kau? Kau sendiri masuk sini kok, tiba-tiba kayak monyet masuk. Kau yang monyet, bajingan kau. Nggak ada beri salam, nggak ada beri apa, tiba-tiba marah-marah kan. Katanya nggak menghujat. Nah, ini barusan menghujat, artinya kita turunkan. Nah, tuh contohnya agama sebelah baru masuk udah menghujat, katanya nggak menghujat. Tuh menghujat. Saya pamit ya. Bang semua. Kita lanjut nanti lagi. Ya, Bang, ya, Bang. Thank you ya. Siap. Oke, thank you. Iya. Nah, inilah kesalahan fatal ya kalau beragama tidak langsung ke pangkalnya. Kan Yesus mengatakan ada dua pohon. Pohon yang satu menghasilkan buah yang baik, pohon yang satunya lagi menghasilkan buah yang, kata Yesus, buah yang baik akan melahirkan pohon yang baik akan melahirkan buah yang baik. Sedangkan pohon yang tidak baik akan melahirkan buah yang tidak baik. Inilah buah tidak baik ini tidak sampai kepada pohon yang baik. Apa buktinya? Dia mengatakan Tuhan bisa berubah wujud jadi manusia. Itu tak pernah diajarkan oleh Yesus, tidak pernah diajarkan oleh para nabi. Makanya mereka ditebang dari Yahudi. Mereka berada di luar daripada pagarnya Yahudi karena mereka pohon yang ditebang. Itu yang dikatakan Yesus dalam Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Makanya setiap apapun levelnya, kayak Luken ini kan menurut informasi dia adalah ketua persekutuan gereja-gereja di Kota Manado. Ya. Tapi keilmuannya hanya sebatas itu. Hanya bisa mendoktrin dan mendogma gitu ya. Hanya bisa mendoktrin dan mendogma. Ini kenapa jaringan HP saya ya, teman-teman? Iya, jaringannya putus-putus kadang-kadang. Terusin aja Mbak Juma, kedengeran kok. Oh, ini si Ain ini berisik. HP-nya sudah nggak kuat ini, teman. Terusin aja. Ya. Itu makanya saya katakan ya, bahwasanya ajaran Kristen ini berbeda dengan ajaran Yahudi. Kalau di Yahudi Tuhan tidak serupa dengan makhluk. Jangan bawa Islam dulu lah, karena Islam itu datang meluruskan agama Yahudi, agama para nabi yang dibengkokkan. Hasil pembengkokannya lah yang hidup bertetangga dengan kita. Gitu. Nah, orang Yahudi mereka diajarkan oleh Tuhan bahwa pencipta langit dan bumi itu tidak akan pernah berubah. Mereka diajarkan kemudian bahwa Tuhan. Mereka diajarkan bahwa Tuhan tidak serupa dengan makhluk gitu. Sementara buah dari pohon yang menghasilkan buah tidak baik mengajarkan kemudian hal-hal yang buruk. Itulah yang ada, itulah yang terjadi sekarang.
Tuhan menjadi bukan Tuhan. Oke, sudah ada Palwin. Ya, selamat malam Palwin. Silakan dibuka mic-nya Palwin. Oh, Palwin. Ini tadi loh Bang Juma, dia protes, jangan membahas agama orang lain. Ini kan area diskusi, ada Pak Luken yang Kristen. Ini nggak monolog tadi. Malu agamanya dibahas. Karena agamanya tidak masuk akal. Gitu Bang Andi. Iya, kedua kalau nggak mau dibahas-bahas, ya jangan juga lah pakai istilah-istilah Islam di dalam terjemahan Bible Anda kan gitu. Aduh gimana nih? Kenapa saya kok nggak bisa ini ya? Gitu loh teman-teman Kristen di bawah ya, kami ini nggak monolog loh, diskusi gitu. Tapi karena mungkin kupingnya panas mendengarkan bagaimana diskusi ini, kok saudara saya yang Kristen naik kok ilmunya nggak ada gitu. Terus apa yang dia sampaikan kok nggak masuk akal. Nah itu dia membuat dia sakit. Akhirnya naik, jangan bahas dong. Artinya apa? Berhenti diskusi, Bang Juma. Jangan begituin teman saya nggak punya ilmu. Gitu loh. Ya carilah yang seimbang, yang punya ilmu gitu loh. Ilmu apa bang? Ilmu menghilangkan tubuh atau apa? Ini apa sih ngomongnya kok menyek-menyek sih? Menyek-menyek. Ala Bang Suma, apa kabar? Saya nggak dilayani soal kayak gini Bang Juma. Serius dong ngomongnya kalau mau diskusi. Ya diam lu ah, bawel. Tuh, Suaranya begini sih. Ini nggak serius. Dinilai dulu Bang sama netizen di bawah ini lah, contoh agama di sebelah tuh kayak gini nih. Kalau mau diskusi yang serius suaranya. Tapi saya tidak akan menghina toh. Jangan menyek-menyek kayak gini, nggak bagus. Kalau orang udah nggak serius, turunin aja lah. Iya, turunin aja kalau nggak serius. Saya cuma mau turunin. Cuma saja. Turunin ya Bang Juma ya, Bali ya. Iya. Nggak serius dia, menyek-menyek. Mabuk naik. Lo mabuk tua di lapu tua sana. Jangan ikut debat. Boleh. Izin Ada Pak Esebius, silakan Pak Esebius Endo. Selamat malam Pak. Ini diskusi ya, mudah-mudahan kita dapat kesepakatan bersama. Tapi jangan menghujat atau jangan mencomotologi ayat-ayat kitab suci kami ya, karena saya akan membacakan atau coba Bang, saya sudah banyak tulis tadi di bawah. Ini Bang Suma. Silakan Bang, silakan. Dari Quran. Al-Quran boleh dicomot, kalau kitab Anda nggak bisa gitu. Ayat 32. Coba Bang. Jangan comot Bang, jangan comot, dibaca dari ayat 1 Bang. Jangan comot. Al-Quran surah apa? As-Safaat. Iya. Nomor 32. Coba baca itu Bang. As-Saffat. Katanya enggak. As-Safaat. Katanya nggak boleh comot. Ya nggak apa-apa. Biar belajar Quran. Oke. Ya. Oke. Mari kita diskusi secara sehat ya. Baik. Pertama. Iya. Mengapa atau kenapa kok Al-Quran ini banyak menjiplak dari Alkitab kami? Itu. Ada iya. Dari Quran yang saya baca ini, saya pegang ini. Iya. Oke, baik. Yunus. Ya, baik. Kok ambil dari Alkitab kami Yunus? Iya. Belum lagi Nabi Yusuf. Masya Allah. Belum lagi Nabi Ibrahim. Oh, mama Lo dapat kata Yunus dari mana? Santai saja. Dapat kata Yunus dari mana? Ini kan ada, ini saya baca. Iya. Sekarang sekarang saya mau tanya dulu kepada Bapak sebelum saya jawab Pak ya. Gini. Bapak dari 12 suku Yakub ini, Bani Yakub, Bapak dari suku mana? Saya dari suku Minahasa, Manado.
Suku Minahasa kok punya nabi namanya Ibrahim? Nabi Yakub itu tidak punya anak suku Minahasa. Bikin malu-malu aja bang ini. Aduh, abangku. Sudah? Iya, enggak, saya dengarkan dulu bang. Kitab dengar, sabar bang. Gantian kita. Metodologi dari Gantian kita bang ya. Oke. Kitabnya para nabi yang datang kepada Bani Israel itu Pak, hanya untuk Bani Israel, bukan untuk Kristen. Kristen itu lahir dari barat, dari Roma, Yunani, menikah, pagan dan pengajaran animisme dikawinkan, lahirlah Kristen. Pertanyaannya, kalau hanya kata-kata Yunus, kata-kata Ibrahim dan seterusnya, itu tak ada masalah karena Al-Quran kami itu datang kemudian untuk membahas dan meluruskan kitab para nabi yang dibengkokkan oleh agama. Nah, saya balik nanya kepada Bapak, kenapa ada kitabnya Yahudi nempel di dalam kitabnya orang Barat yang dibawa Belanda ke Indonesia? Terus Anda sok tahu, Anda mengatakan Anda yang punya. Perjanjian lama itu kitabnya Yahudi, kenapa nempel di agama Romawi? Bisa nggak Anda jawab? Itu dalilnya dari mana itu? Katamu itu dari buktinya di mana? Buktinya. Oke, saya kasih data. Mazmur 104. Tunggu sabar bang, kita berdalil supaya kita nggak malu-maluin. Ya, 147 dari kitab Mazmur dikatakan begini. Tuhan memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Tuhan tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Halilintar. Ada dalilnya. Nah, ini hukum-hukum yang datang kepada Yakub hanya berguna untuk Bani Israel, bukan untuk Bani Minahasa. Oke. Bikin malu Bapak ini, aduh. Ya, Oke, baik. ya lanjut. Sekarang Bang Fido, syukran. Yang kamu ketahui hukum-hukum. Bukan masalah hukum-hukum bang. Ini kita berbicara mengenai kitab. Oke, kitab sekarang. Pertanyaan saya, kenapa ada kitabnya agama Yahudi di agama Anda? Karena sudah. Karena ini Kristen. Justru itu saya tanya. Kenapa ada kitabnya Yahudi di Kristen? Sementara Yahudi bukan Kristen, Nabi Musa bukan Kristen, Yesus bukan Kristen, Daud bukan Kristen, Ibrahim bukan Kristen. Kenapa kitabnya? Bacalah di Alkitab kami ada yang lama. Lucu Bapak ini. Lucu. Bukan. Ini lucu banget ini. Kenapa kitabnya agama Yahudi ada di agama Anda? Itu pertanyaan saya. Enggak lucu-lucuan. Iya, memang lucu lah. Memang ada lucu lah. Bani Minahasa kok punya kitab Al-Quran itu menjiplak dari. Loh, kok tunggu Pak. Jangan Anda melihat kuman di seberang lautan sementara di mata Anda ada gajah. Jangan. Jawab dulu, kenapa ada kitabnya agama Yahudi di agama Kristen? Lalu Anda dapat dari mana statement itu? Anda dapat dari mana statement faktanya itu? Hari ini kalian punya kitabnya orang Yahudi yang disebut Perjanjian Lama. Kenapa bisa ada di agama Anda? Kitab orang Yahudi apa memang? Perjanjian Lama. Apa? Perjanjian Lama. Perjanjian Lama itu adalah Alkitab kami. Itu karena kalian ngambil. Sekarang pertanyaannya, kenapa bisa ada kalian ambil? Kenapa kami ambil? Karena kami itu sudah begitu 2000 tahun. Maksudnya sudah mencuri 2000 tahun. Iya, 2000 tahun mencuri kitabnya orang gitu. Karena sudah 2000 tahun mencuri, maka milik orang sudah dimiliki gitu. Ini kata-kata begini yang kadang-kala. Lalu apa alasannya? Apa kalau bukan mencuri, Pak? Apa alasannya kitabnya orang ada di agama Anda? Apa alasannya? Apa alasannya? Yahudi itu adalah orang yang ada dalam Alkitab kami, bukan di. Memang betul, karena kitab Perjanjian Lama itu hanya untuk orang Yahudi. Bukan itu yang saya tanya. Kenapa kitabnya Yahudi ada di dalam kitabnya orang Kristen? Karena kitab Yahudi itu termasuk dalam Perjanjian Lama. Justru itu yang saya tanya. Kenapa kitabnya orang Yahudi
yang kalian sebut dengan perjanjian lama itu ada di agama Anda. Iya, karena kami Kristen dan Justru itu, Pak. Kenapa kitabnya Yahudi ada di kitabnya Kristen? karena kitab Yahudi itu ada di Alkitab Perjanjian Lama kami. Justru itu yang ditanya. Kenapa kitab Perjanjian Lama ada di kitabnya orang Kristen, sementara Perjanjian Lama itu miliknya agama Yahudi, bukan miliknya Kristen. Oke, jadi apa mau Bang Suma? Apa mau? Mau saya kenapa ada kitabnya orang Yahudi di dalam agama Kristen? Kristen itu agama Barat. Kristen agama Barat. Dan iya. Kamu tahu Kristen itu adalah agama Barat. Siapa yang ngajarkan agama Kristen? Siapa? Bapak itu dosen, bukan Pak itu. Siapa yang mengajarkan Kristen? Yesus tidak pernah menyebut kata Kristen. Malu. Inilah kasihan ya, kasihan memang jemaat-jemaat ini, karena kenapa? Mereka hanya didoktrin. Yang mereka pahami, mereka itu adalah orang Yahudi, mereka itu adalah Yahudi rohani, agamanya itu adalah agama dari sana, dari Yahudi. Mereka tidak sadar kalau ternyata agamanya mereka itu adalah produk Barat. Itulah kasihan mereka. Mereka mengatakan kitabnya orang sebagai perjanjian lama, sedangkan yang mereka sebut perjanjian lama itu justru adalah perjanjian barunya Yahudi. Itu kitab perjanjian lama yang disebut perjanjian lama justru adalah perjanjian baru milik Yahudi. Inilah teman-teman Kristen, mudah-mudahan Bapak yang tadi bisa sadar, bisa merenungkan bahwa ternyata 2000 tahun orang Kristen mengambil kitabnya orang Yahudi tanpa sah. Oke, kayaknya dia tadi baru tahu itu, Bang. Itu sama dia nggak tahu. Itu tadi dia menuduh kita sedikit. Itu tadi dia menuduh kita bahwa kata Yunus dan sebagainya itu mengutip Bible. Kebalik. Di dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Yunus, Anda baca di dalam Yunus 1, itu nggak ada kata Yunus di situ. Yang ada Yonah. Justru kalian yang mengutip Al-Quran, lalu kalian pakai kata Musa. Nggak ada dalam Perjanjian Lama ya, dalam bahasa Ibrani nggak ada Musa, adanya Moses. Ibrahim nggak ada di situ, adanya Abraham. Jadi kalian yang Daud, nggak ada Daud di dalam kitab Perjanjian Lama, adanya Daud. Ya kan? Lo kalian yang nyomot malah menuduh kami yang nyomot, kita yang dituduh kan koplak gitu. Waalaikumsalam. Nah, Bang Zuma, kawan-kawan semua, mungkin Bapak itu nggak bisa tidur, dia mungkin malam ini gitu. Karena dia nggak paham kitabnya itu. Dia pikir ya Perjanjian Lama itu kitabnya, padahal itu kitab orang Yahudi gitu kan. Nah itu kita minta dia dapat hidayah lah malam ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Iya. Aneh aja nih, hotel. Oke, di sini ada Bang Roy. Selamat malam, Bang Roy. Ya, selamat malam, Bang. Iya, semangat, Bang. Topiknya apa nih malam? Tuhan tidak berubah menjadi bukan Tuhan. Itu logikanya bagaimana itu? Tuhan tidak pernah berhenti menjadi Tuhan. Ya memang begitu. Berarti dia tidak pernah menjadi makhluk. Ya terserah Tuhan. Jadi Tuhan bisa berubah menjadi bukan Tuhan? Loh, siapa yang bisa membatasi Tuhan, Bang Suma? Enggak, saya tanya, apakah Tuhan bisa berubah menjadi bukan Tuhan? Bisa aja, terserah Tuhan. Jadi kalau Tuhan berubah menjadi ayam? Ya terserah Tuhan. Lalu yang Maha Kuasa siapa? Ya Tuhan, yang Maha Kuasa bisa jadi apapun, Tuhan. Tapi sudah jadi ayam. Itu karena dia Tuhan, makanya dia bisa berubah jadi apapun. Iya, setelah Tuhan mau jadi ayam, yang menjadi Tuhan siapa? Ya Tuhan. Ayam.
Tuhan yang jadi ayam. Iya, tadi kan Tuhanmu sudah jadi ayam. Berarti yang Tuhanmu sekarang yang jadi ayam, Tuhanmu yang jadi ayam. kok Tuhanku tidak bisa jadi makhluk? Tadi kamu mengatakan Tuhanmu bisa jadi makhluk. Tadi saudara sendiri yang mengakui Tuhan Anda bisa jadi apapun katamu. Iya. Nah, makanya kalau Tuhanmu jadi ayam, yang Tuhan situ sekarang siapa? Nyatanya Tuhanku tidak pernah jadi ayam. Loh, tapi katanya kau batasi kalau begitu. Iya, memang dia tidak terbatas, tapi dia tidak pernah berarti memilih dia bisa jadi ayam. Dia tidak pernah memilih jadi ayam. Tahu dari mana? Tahu lah. Dari mana Anda tahu? Sedangkan Tuhanmu jadi manusia karena dia ingin menyelamatkan manusia. Kalau dia ingin menyelamatkan ayam, di situ tahu kalau Tuhan saya itu jadi manusia. Kok jadi ayam? Oke, ketika Tuhanmu jadi manusia, itu tujuannya menyelamatkan manusia. Kalau Tuhanmu mau menyelamatkan ayam, di situ tahu kalau tujuannya menyelamatkan. Iya, saya tanya, kalau Tuhanmu ingin menyelamatkan ayam, Tuhanmu jadi apa? Untuk apa? Kalau dia jadi ayam untuk apa? Iya, sama pertanyaannya. Untuk menyelamatkan ayam. Tuhan jadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Tuhan jadi kera untuk menyelamatkan kera. Tuhan jadi ayam untuk menyelamatkan ayam. Begitu kan? Konsepmu kan gitu. Apa masalahmu? Masalahnya adalah Tuhan tidak mungkin jadi manusia. Oh, itu karena otakmu tidak sampai. Jadi Tuhan bisa jadi manusia? Magai. Jadi Tuhan bisa jadi manusia? Jadi Tuhan bisa jadi... Tuhan itu bisa jadi apa saja. Nah, itu dengarkan ya, dengarkan. Tuhan itu bisa jadi apa saja. Berarti Tuhan itu bisa jadi kecoa. Diam dulu, apa bisa saya bicara ke Abang Juma? Tuhan bisa jadi apa saja. Oke. Jadi kecoa. Tahu dari mana ente? Siapa tahu ada kecoa di rumahmu itu Allah Tuhanmu, kau nggak tahu? Memang kau perhatikan Tuhan? Hah? Memang kau lihat Tuhan? Tuhanmu tiba-tiba jadi kutu di atas kepalamu, mana kau tahu? Kau kan mengatakan Tuhanmu bisa jadi apa saja. Memangnya kamu lihat Tuhan? Bang Juma, bisa lah. Namanya dia Tuhan Maha Kuasa kok. Oke, Maha Kuasa. Apa sih nggak bisa? Tar dulu. Gimana? Justru kalau Tuhan tidak bisa berwujud apapun, itu bisa dikatakan bahwa Tuhan itu tidak ada. Begitu. Iya. Wujud akalmu apa? Wujud akalmu apa? Wujud akalmu apa? Membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Wujud akalmu apa? Buktikan bagaimana wujud akalmu dulu, buktikan akalmu wujudnya kayak apa? Mengatakan Tuhanmu tidak berwujud. Sekarang akalmu berwujud tidak? Akalmu berwujud tidak? Allah SWT itu tidak ada. Akalmu berwujud tidak? Berarti akalmu tidak ada. Buktikan wujud akalmu. Buktikan wujud akalmu. Buktikan Allah SWT itu coba ada. Buktikan wujud akalmu dulu. Ada nggak wujud akalmu? Ada nggak? Tunjukkan kepada saya. Kalau kamu tidak mampu menunjukkan wujudnya akalmu, berarti kamu tidak punya akal. Wujud Tuhan kok mau dilihat? Koplak. Tuhan mau dilihat. Gimana cerita matamu itu melihat Tuhan? Berarti pikiranmu itu Allah SWT. Turunin aja lah ini, nggak bisa Tuhan itu bukan makhluk. Sedangkan dimensi di luar daripada dirimu yang ada itu tidak bisa kamu lihat. Contoh akalmu. Bisa nggak kau lihat akalmu? Ya nggak bisa lah Bang Juma. Aku tanya terus, itu yang saya tanya, itu yang tadi Bang Juma. Ini tolong bicara siapa ini, yang Roy kah siapa ini? Ya suruh diam dulu dia, karena dia tidak ada akalnya, karena dia tidak bisa lihat akalnya. Bang Juma, ini saya jelaskan ya. Itu Tuhan segala bisa, dia bisa. Itu pikirannya mana ada Tuhan bisa jadi manusia? Parah. Bisa lah. Siapa bilang tidak bisa? Kita sederhana, kita titokan, oke? Boleh? Boleh ya? Aja biasa aja, santai aja. Iya, kita titokan. Artinya jangan bicara pada saat saya bicara. Saya juga begitu. Oke? Oke, dah siap. Ini yang dibahas apa? Tadi kan Bang Handi, saya janji ke Bang Handi masalah Islam yang pertama ke dunia Adam.
Loh, ini kan saya ini pagi janji dengan Bang Handi, bisa jelaskan nggak Bang Juma ini? Nanti itu dua penjelasan yang ini. Islam yang pertama gimana? Nabi Adam sudah Islam. Coba jelaskan Bang Juma, baru saya jawab. Oke. Ah, itu tipu saja itu. Ngomong kosong. Emosi nih, makanya jangan nyembah manusia. Nyembah manusia tidak bisa buktikan Tuhannya manusia ini jadi Tuhan. Parah, emosi dia. Gimana, Bang Juma bisa jelaskan kayak itu? Sudah apa ada tuh? Islam semenjak Nabi Adam itu tadi saya akan turun. Ya, oke. Baik, baik. Kita pelan-pelan diskusinya, Bang ya. Oke dah. Ya. Menurut saudara Islam itu apa? Ya dari saudara yang saya tanya. Oh, nggak tahu. Islam. Oh, nggak tahu. Sudah ya. Oke. Jadi kita mulai dulu definisi Islam. Islam adalah sebuah hukum-hukum, aturan. Jadi kalau kita berbicara mengenai Islam, kita harus memahami dulu Islam itu apa. Jadi Islam itu berasal dari kata salima atau salam, yang artinya selamat, damai, tunduk, pasrah, berserah diri, patuh, sejahtera, dan tidak cacat. Nah, secara terminologi, Islam ini adalah sesuatu yang menjadi petunjuk bagi manusia agar manusia itu memiliki, mendapatkan atau meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi Islam adalah tuntunan atau petunjuk bagi manusia dari Tuhan. Itu Islam. Orang yang mengikuti petunjuk, orang yang mengikuti ketetapan, orang yang mengikuti aturan disebut Muslim. Saya ulang lagi. Islam adalah petunjuk. Di mana yang dikatakan petunjuk pasti ada rambu-rambu, kiri, kanan, turun, naik, apalagi jembatan, apalagi sungai, rumah makan, apalagi masjid, gereja, itu petunjuk, itu Islam. Nah, sekarang permasalahannya adalah, pertanyaannya adalah, di masa Nabi Adam apa sudah ada petunjuk dari Tuhan? Jawab. Ya sudah ada, tapi sudah ada. Sudah tapi ada petunjuk. Bukan Islam, Nabi Adam bukan Islam, itu yang saya tanya. Jangan dulu, jangan ke sana, jangan ke sana. Ya, oke dah. Pada masa Adam sudah ada petunjuk. Sudah. Ya sudah, jelas dong ada. Apa tujuan petunjuk itu untuk Adam? Agar Adam selamat. Islam dong. Loh, kok bisa bilang Islam? Sekarang saya mau tanya. Tadi saya sudah menjelaskan kepada saudara, Islam itu adalah petunjuk yang cakupannya selamat, damai, tunduk, patuh, pasrah, menyerahkan diri, tidak cacat dan sejahtera. Saya tanya. Saya juga begitu, demikian sama. Pintar sekali, cerdas sekali adik saya ini. Yang saya tanya ini, Islam sudah ada semenjak Nabi Adam. Pertanyaan bagus. Apakah Islam sudah ada pada zaman Adam? Apakah petunjuk dari Tuhan sudah ada pada saat Adam? Ya belum ada Islam waktu itu. Saya ulang pertanyaannya. Apakah sudah ada petunjuk pada saat Adam ada dicipta? Apakah petunjuk yang menyelamatkan Adam itu sudah ada? Ya sudah ada lah. Berarti Islam sudah ada. Oke dah. Jadi deal ini ya, Islam sudah ada. Yes. Oke dah. Ya sekarang saya mau tanya, ini logika lah yang kita pakai, yang pikiran sehat lah. Sekarang saya tanya, Nabi Muhammad duluan mana lahir dengan Nabi Adam? Saya tanya dulu, itu aja. Lebih duluan bekicot. Loh, ini serius loh. Ini pertanyaan apa? Lebih duluan Nabi Adam alaihissalam. Oke dah, betul. Ya. Terus kriteria atau syarat masuk Islam itu pakai asyhadu atau apa waktu Nabi Adam? Pada saat ajaran Islam sudah disempurnakan, kata Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madina. Pada saat itu syarat masuk kepada agama Islam yang telah disempurnakan adalah syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Kenapa harus menggunakan dua kunci ini? Karena Islam sudah disempurnakan. Lucu, saya lucu aja itu, lucu. Oh lucu, saya bantu ketawa bang, saya bantu. Ya lucu aja lah maksud. Ya udah kalau lucu saya bantu sekali lagi. Bagaimana ceritanya Nabi Adam bersahadat dulu? Itu kan harus syaratnya itu kan. Dengarkan bang, dengarkan. Diskusi dengan Bang Suma itu akal harus disimpan di kepala. Ketika Islam disempurnakan, kata Allah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu lakum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Jadi ketika kemudian ajaran para nabi telah disempurnakan, yaitu ajaran keselamatan, maka kunci untuk masuk ke dalam ajaran Islam yang telah disempurnakan ini syahadatain. Ya syahadat, Nabi Adam syahadat kah? Itu aja saya tanya. Adam, sabar. Adam ketika datang sebagai ciptaan pertama, dia mengakui tidak bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi itu adalah Tuhannya? Atau dia ingkar? Loh, orang Kristen juga percaya Tuhan pencipta langit dan bumi, Islam juga kan? Kita jangan ke Kristen dulu, sabar Adam dulu, nanti saya gulung Kristen itu, nanti saya gulung, sabar, nanti saya gulung habis ini. Adam dulu, mengaku tidak Adam ini kepada pencipta langit dan bumi? Bukan cuma orang Islam, orang Kristen juga. Bukan. Kalau Kristen kan sabar. Kristen itu nanti menggantikan Tuhan dengan rupa manusia. Sekarang Adam pernah nggak dia menyembah selain yang menciptakan dia? Misalnya dia menjadikan Tuhan manusia yang lahir kemudian pada hari ke-8 disunat. Pernah nggak Adam kayak gitu? Enggak kan? Sebelum ada Adam sudah ada Yesus, itu aja. Nah, itu mulai ajar beroncong. Jangan bawa ajaran gereja di sini dulu. Jijik aku dengarnya. Jangan bawa dulu tuh. Sekarang kita bahas Adam dulu kan. Islam kan yang Anda bawa. Nggak usah bawa agama barat dulu. Islam kan yang Anda bahas tadi. Jangan campur adukan antara ajaran Islam dengan ajaran kafir. Jangan. Itu najis itu dibahas kalau disatukan. Ya gini. Ketika Adam kemudian datang menerima firman dari Tuhan, Adam tidak pernah musyrik, Adam tidak pernah menyembah kepada yang lain. Berarti Adam itu muslim karena dia berserah diri kepada perintah Tuhan. Jadi cuma gara-gara begitu dia sudah Islam, maksudnya begitu, maksudnya Bang Juma. Saudara, bagaimana cara berpikir Anda itu? Saudaraku, Kristen apa artinya? Pengikut Yesus. Oke, apakah Adam pengikut Yesus? Bukan, berarti Adam bukan Kristen. Islam apa? Islam apa artinya? Islam artinya adalah berserah diri, atau tunduk, atau pasrah, atau patuh, atau selamat, atau damai, atau sejahtera. Nah, apakah Adam ini tunduk kepada perintah? Tunduk berarti dia Islam. Sama, kami juga tunduk. Jangan bawa diri Anda dulu, Bang. Kita belum bahas Anda, Adam dulu kan. Kok sensi kali. Sabarlah, masih ada angkot. Naik angkot aja nanti. Nggak bisa naik pesawat ente. Aku ketawa aja. Lu kenapa ketawa? Ya lucu lah. Lucunya kenapa? Lucunya berpikirlah, kita diberikan pikiran, akal budi yang sehat, cara berpikir. Kalau Nabi Adam sudah Islam, Bang Juma. Ya Allah ya Karim, abangku, saya tidak pernah mengatakan Adam sudah Islam. Saya mengatakan Adam lagi itu sudah kan tadi bilang Islam, dia sudah Islam, sudah ada. Dengerin dulu ya, nikahnya. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Adam, Anda kan bertanya tentang definisi Islam. Saya katakan Islam itu berasal dari kata salima atau salom dalam bahasa Ibrani. Artinya adalah damai, selamat, tunduk, berserah diri, atau tidak cacat. Kan begitu. Itu artinya dari kata salima, salim menjadi Islam. Pertanyaan saya, ketika berbicara mengenai pemahaman tentang kata Islam, itu artinya berbicara tentang adanya suatu konsep yang menjadi kemudian aturan sebagai petunjuk. Petunjuk dari mana? Bukan petunjuk dari pemerintah, bukan petunjuk dari RT, tapi petunjuk dari pencipta. Nah, pertanyaannya, apakah Adam menerima petunjuk dari pencipta?
Ya menerima, dijawab tadi sama, menerima. kami juga Menerima petunjuk. Berarti karena salim atau Islam itu artinya adalah petunjuk, aturan main, maka berarti Islam sudah ada pada saat itu. Nah, ketawa lagi dia. Nah, ketawa lagi dia. Ketawa lagi dia kan. Cuman ya lucu lah abang, karena pada saat itu Nabi Adam tidak menggunakan bahasa seperti yang Anda dengarkan. Ya, terus lanjut. Ini kan definisi Islam menurut saya kan. Ya, betul. Iya. Sekarang kalau kita bandingkan Kristen, definisi Kristen apa? Pengikut Yesus, pengikut anak Maria. Adam pengikut anak Maria kagak? Pengikut dia percaya. Mulai mabuk, minum antimo bang, dengerin pertanyaannya. Minum antimo. Dengerin pertanyaannya. Di dalam Bible-mu itu Adam itu Kristen atau bukan? Di dalam Bible. Kalau dalam Bible itu, kalau Nabi Adam itu dia tidak Islam. Tidak Islam. Dia enggak, saya nanya itu. Kenapa Anda mengatakan tidak Islam? Berarti dia kafir dong. Bukan kafir. Tapi loh, kita baca sejarah kan, sejarah kan menentukan. Yang Anda pahami Islam itu kan, kitabnya Al-Qur'an, syahadat. Itu yang Anda pahami Islam kan? Sementara saya menguraikan Islam secara global. Islam itu petunjuk dari Tuhan, aturan dari Tuhan. Itu Islam. Yang taat kepada petunjuk dari Tuhan itu disebut Muslim. Nah, pertanyaannya, apakah Anda menerima petunjuk dari Tuhan? Menerima, berarti Islam sudah ada pada saat itu. Petunjuk sudah ada berarti pada saat itu. Kok jadi Anda mengatakan, oh Islam belum ada? Berarti pada saat itu nggak ada petunjuk. Anda memahami Islam secara sempit pada masa baginda Rasulullah Muhammad SAW, lalu Anda kemudian membiaskan pada Nabi Adam. Padahal saya sedang menjelaskan kata Islam. Islam itu petunjuk. Islam itu adalah aturan yang mengantarkan manusia kepada keselamatan, mengantarkan manusia kepada damai sejahtera. Ketika manusia ini tunduk berserah diri kepada aturan tersebut. Kalau Adam taat kepada aturan Tuhan, maka di dalam definisi Islam disebut Muslim. Kalau Adam ingkar terhadap perintah tersebut, definisi Islamnya adalah kafir, ingkar, menutup diri dari perintah Tuhan. Gitu loh bang. Sampai di sini paham tidak? Ya saya tidak paham, tapi napa bagus. Saya tidak paham. Susah. Kakak saya nak masuk di logika, belum masuk di logika, nak masuk. Adam pernah nggak dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus? Pernah nggak? Tidak pernah. Tidak pernah. Adam pernah nggak tunduk berserah diri kepada Allah, pada Tuhan? Maka saya orang-orang saya tanya dulu. Saya tanya kepada Allah. Saya tanya dulu. Adam pernah nggak dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus? Adam tidak. Nah, tidak, berarti dia bukan Kristen kan? Nah, sekarang Adam pernah tidak berserah diri kepada perintah Tuhan? Pernah lah. Pernah. Berarti dia Islam. Kok Islam? Loh. Lucu ente. Ya, secara kata betul. Ya sudah, oke lah. Betul. Makanya dikatakan bang, makanya dikatakan di dalam kitabnya orang Yahudi bang, kita harus jujur mengakui bang. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada diriku Tuhan. Saya sebagai Tuhan mengetahui rancangan-rancanganku yang ada pada diriku terkait mengenai hamba-hambaku, manusia ciptaanku. Yeremia 29 nomor 11. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan apa? Rancangan Islam. Baca bang, Yeremia 29 nomor 11. Baca. Nah, itu nggak ada di anu saya. Yang saya tanya tadi yang bilang Yesus itu tadi udah tuh. Ini menjawab dalil. Ternyata Tuhan memang sudah merancang Islam itu untuk kita manusia. Yang di mana itu? Di ayat berapa itu saya baca? Yeremia 29 nomor 11. Yeremia 9 nomor 11. Islam memang sudah dirancang oleh Tuhan. Makanya di dalam Yohanes 14 Yesus mengatakan apa? Kutinggalkan Islam untuk kalian. Ya, gitu bang. Yeremia ayat berapa? Ayat berapa? Dikonfirmasi dulu ke Bro Admin. Apakah tuannya Adam itu sama dengan tuannya Kristen? Ya, ayat berapa? versi kita sama. Ayat berapa? Tuannya Adam siapa?
Yeremia 29 nomor 11 Tawaro. Tumbuk-tumbuk suaranya Pak. Tawaro 10 balap TikTok. Tuhannya Adam beda dengan Tuhannya Kristen. Tuhannya Kristen Yesus, Tuhannya Adam bukan Yesus. Ya, jelas tak Banyuma ya? Iya, jelas Paman. Sebab aku ini mengetahui rencana itu yang dimaksud kayak Yeremia 29 ayat 11 sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada pada aku mengenai kamu. Maksudnya apa itu? Maksudnya gimana? Maksudnya ada sangkut paut dengan apa itu? Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Rancangan ini maksudnya rencana mahasabah. Mahasabah itu rancangan dalam bahasa Ibrani. Rancangan, rencana atau cita-cita. Terus ada hubungan apa? Maksudnya Tuhan sudah merancang ajaran Islam itu dari sejak dulu. Mati jamak kalau misalnya. Itu yang dikatakan Bang. Lucu. Ini tidak ada sangkut paut dengan itu. Bagaimana ceritanya? Kenapa itu? tidak ada? Baca terus makanya. Baca terus sampai selesai. Orang kayak damai sejahtera kok berhubungan dengan keislaman, maksudnya bagaimana? Damai sejahtera itu dalam bahasa Ibraninya adalah shalom. Satu akar kata dalam bahasa Arab juga dikatakan salim atau salam. Sama, makanya mereka ini bahasa serumpun. Begitu Bang. Itu dari Bang Juma. Sekarang saya mau tanya, katanya nggak bisa hanya orang Israel. Itu di mana sih, maksudnya gimana itu yang tadi? Matius 15 nomor 24. Kenapa itu, bunyinya apa itu? Yesus diutus hanya untuk umat Israel. Nah, makanya Bang Juma. Makanya itu kan, makanya Alkitab itu dibaca seluruhnya, jadi paham juga. Andai kan bisa kubuat kopi kitab Amda itu sudah kubuat kopi Bang. Jangan disuruh saya baca. Nih, ini Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala racun kayaknya nih. Loh, ini kan bukti. Iya, baca. Pergilah ke seluruh dunia terus. Ya. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Nah, terus yang percaya dia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada semua. Diulang-ulang. Ya sudah kan. Itu baca terus. Ya. Pergilah ke seluruh dunia. Mereka itu pergilah kamu ke seluruh dunia, kan Yesus yang berkata. Iya, cocok itu. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah kepada seluruh makhluk bahwa Yesus telah diutus ke tengah-tengah bumi ini khusus untuk Bani Israel. Silakan sebarkan ke seluruh dunia bahwa Yesus diutus untuk Bani Israel saja. Gimana sih Abang ini? Baca Bang Juma baik-baik. Lalu berkatalah kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil. Iya, Injil yang mana? Injil yang mana yang mau diberitakan Bang? Injil yang mana? Yang ada di Alkitab lah Bang. Nenekmu giper. Banyak cerita. Injil yang dimaksud ingin diberitakan itu saudara adalah Injil yang datang kepada Yesus, hikmat pengajaran Yesus yang ada di tengah-tengah Bani Israel. Di antaranya, iya, beritakanlah ke seluruh dunia bahwa Yesus itu diutus hanya untuk Bani Israel. Makanya kami beriman kepada Yesus, kepada Nabi Isa, di mana Nabi Isa hanya untuk Bani Israel. Matius 15 nomor 24. Coba Anda lihat di Matius, di Yohanes 12:48. Bisa enggak saudara saya baca? Bisa, bacakan dulu saya biar. Oke, silakan. Yohanes berapa itu? Yohanes 12 nomor 42 coba. Silakan. Yohanes 12 ayat 42 ya, karena lebih menyukai pujian sesama manusia itu kan. bukan. 48. Yohanes 12:48.
Yohanes 12:48, Bang. Ya sudah, ini ingatlah pada hari perhakiman siapa saja yang menolak aku dan ajaran-ajaranku akan dihukum Allah. Maksudnya itu kan? Yohanes 12:48 yang terjemahan lama aja, jangan terlalu ribet. Coba. Barang siapa menolak. Oh gitu. Barang siapa menolak aku, ini ya saya baca baik-baik ya. Kan kita ya, dengan diam dulu. Barang siapa menolak aku, ini kan barang siapa menolak aku ya dia maksudnya Yesus. Dan aku tidak menerima perkataan-perkataanku. Dia sudah ada hakimnya, yaitu firman. Yang telah kukatakan itu yang akan menjadi hakim akhir zaman. Maksudnya apa itu? Sekarang begini. Ini adalah data pembuktian bahwa Yesus itu hanya untuk Bani Israel saja. Di mana tertulis? Oke. Dalam penghakiman nanti ada tidak perkataan Yesus sembahlah aku? Dia tidak mengatakan begitu, cuma Kristen masuk enggak di sini? Kristen masuk enggak di sini? Enggak. Kan Kristen sekarang menyembah Yesus. Pernah enggak Yesus mengatakan perkataan firman ketika dia datang ke tengah-tengah Bani Israel? Sembahlah aku, Tuhankanlah aku, ibadahlah kepadaku. Pernah enggak? Bang Juma, bisa saya bicara sebentar 1 menit apa bukan setengah menit, saya jelaskan ya. Sebelum Anda bicara, dengarkan narasi saya ya. Iya, saya dengarkan dulu. Oke, baik. Barang siapa yang menolak, ini kan menolak nih. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang pernah kukatakan. Perkataan itulah, firman itulah nanti yang akan menjadi hakim di akhir zaman. Nah sekarang Islam menolak menyembah Yesus, Kristen menerima menyembah Yesus. Di akhir zaman nanti ada 2 golongan, Islam dan Kristen. Pada saat penghakiman ada tidak masuk kisi-kisi penghakimannya tentang penolakan menyembah dirinya dan penerimaan menyembah dirinya. Masuk enggak? Ya tidak masuk ini. Tidak masuk. Alhamdulillah. Berarti sabar sebelum Anda. Berarti kalau tidak masuk, umat Islam tidak dihakimi. Karena umat Islam tidak menolak dia disembah karena memang tidak pernah mengajarkan. Saya masuk bukan tidak masuk. Masuk saya. Kalau masuk, saudara, kalau masuk, tolong tunjukkan perkataan Yesus ketika dia mengajar 3 tahun di tengah-tengah Bani Israel. Sembahlah aku, ibadahlah kepadaku. Mana dalilnya? Ntar aku buka ya. Oke bro. Hancur minas. Aku buka. Iya silakan. Ntar ya, ini Yohanes. Ya silakan. Sembahlah aku, ibadahlah kepadaku. Jangan ada Tuhan selain aku. Coba. Silakan. Ntar ya. Memang dia mengatakannya tuh, ntar sebentar ya. Tabarwa sampul balap bak pito. Aku bahasa Makassar, Sapo. Tahu tuh aku bahasa Makassar, tahu saya. Tahu. Itulah silakan. Tabarwa sampul balap bak pito. Nggak perlu baca bahasa Makassar ke saya. Iya silakan. Jangan bicara dulu ya nih, kok cari dulu lah. Cari dulu. Silakan. Cari dulu lah. Berapa hari? Ya nih berapa hari nyarinya? Ntar dulu Bang Hani. Saya ini kan buka apa? Buka sepatu. Ini loh dia itu nyatanya Tuhan. Ginilah ya, saya bacakan ya. Jadi tidak perlu dia bilang saya ini Tuhan. Sebenarnya salah itu Bang Juma. Begini yang menjadi hakimnya adalah perkataannya Bang. Ya, supaya mereka menjadi satu sama seperti Engkau Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Menyembah dia mana? Menyembah dia mana dalilnya? Ini lagi Yohanes ini, tar ya, ini. Silakan. Tar ya. Suruh dia di situ mengaku utusan Tuhan. Ayo bang. Ingat ya, ada yang diusir nanti ya di akhir zaman oleh Yesus ya, ingat ya. Tar dulu, saya juga. Buah-buah dari nabi palsu nanti diusir. Ya silakan, tunjukkan kepada saya. Kita akan dihakimi nih nanti sama Yesus. Kata ini. Yang Yohanes. Silakan. 48 kan yang sampean masukkan kan.
Tuh dulu, aku cari dulu lah. Saya ini sebenarnya yang begini-begini sebenarnya Bang Juma lebih tahu saya daripada Anda sebenarnya. Cuma gitu saya ya. malah kalau saya dengar itu 1 kali 24 jam sampai di itu apa sih? Nggak bisa kali yang lain dikerjakan. Ntar aku cari. Curhat. Loh iya. Tabaroa 10 balak bak pito. Saya jarang itu kan, saya kan pengusaha jadi sebenarnya saya fokus kalah Bang Juma itu, cuma aku malas begini. Lah iya. Bahaya loh ini Bang. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, siapa yang dia menolak sudah dia? ada Yang menolak hakimnya. dia siapa? Yang menolak dia siapa? Yang menolak dia siapa? Dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Anda yang menolaknya, mau bukti, mau bukti, mau bukti. Ya, yang bagaimana saya menolak dia? Oke. Yesus berkata, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal aku sebagai utusan. Kenapa Anda menolak dia sebagai utusan? Kenapa? Nah dulu saya sambungkan. Kena deh. Ntar saya sambungkan. Kenapa Anda menolak? Oh, kami tidak menolak dia, Bang. Buktinya Anda Tuhan kan? Berarti Anda menolak dia sebagai utusan. Ini nah. Dengan ya silakan. Manrasano. Ya, ini kok orang Manrasano bet dulu mau kutaro. Tak kali ini ginjalmu. Anu dek gagal mau kidang kah? Gagal Dek gagal merasa kok. Capui. Ntar dulu, ku cari. Mati balik. Ini terlalu banyak. Saya kan ini kan. Satu aja atau sepotong aja. Sepotong kalau ada, sepotong. Tar. Ya tar dulu, saya cari dulu ya. Karena saya ini kan fokus di yang begini-begini sebenarnya. Bilang aja nggak ada. Saya terheran-heran sama rumah ini yang diurus. Oh, Anda salah. Saya juga pekerjaanku banyak, Bung. Cuman saya ditunjuk oleh Yesus untuk meluruskan ajaran yang kalian bengkokkan. Saya lebih sibuk dari Anda. Oh, jangan dibilang. 15 saya kenal. Ya, agak tuh. Akulah jalan. Akulah jalan, akulah kebenaran. Tidak ada yang sampai kepada bacok kalau tidak melalui lai. Rasa Loh, begini Bang Juma, sampai kan pintar, saya akui pintar. Kalau Anda pintar itu kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Siapa yang menjadi tujuan di sana? Aku atau Bapak? Loh, sekarang begini saya mau tanya. Sekarang begini, ini kata-kata ini bisa saya ada lagi yang mengatakan bahwa dia Tuhan. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada. Loh, makanya Yesus mengatakan begini. Kalau Bang Juma ini paham yang kata-kata ini sebenarnya. Ini sebenarnya anak dia aja paham kata-kata ini. Iya, paham. Iya, paham. Sekarang sungguh tingginya derajatnya dia daripada nabi-nabi yang lain, Bang Juma. Loh, adakah nabi selain dia atau oke lah dia nabi? Bang Juma anggap dia nabi. Tapi adakah seperti dia? Ada. Nabi Muhammad, Nabi Musa. Kecil dia itu. Enggak ada apa-apanya dia itu, enggak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya dia itu. Belum yang satu. Enggak ada apa-apanya itu dia. Yesus mengaku aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Itu yang terlontar dari mulutnya. Tidak, dia sudah menggambarkan seluruh dunia. Matius 15 nomor 24. Kan udah dibilang tadi. Dia Tuhan ya. Ingat ya, kita tadi di awal kita membahas tentang Islam, Muslim dan kafir. Anda membantah ucapan Yesus berarti Anda kafir. Tidak. Anda tidak berserah diri kepada Yesus. Anda mengatakan Yesus itu adalah jalan. Anda mengatakan Yesus itu kebenaran. Anda mengatakan Yesus itu hidup. Tapi kenapa Anda tidak mendengarkan apa yang menjadi aturannya? Kenapa? Kalau Anda menjadikan dia jalan, jadikanlah dia jalan. Jangan Anda jadikan dia Tuhan. Karena jalan menuju Palopo itu bukan Palopo. Jalan menuju sekolah itu bukan sekolah. Itu salah, itu bukan begitu artinya. Akulah jalan. Bentar ya.
Apa itu maksudnya akulah jalan? Nah inilah gimpemi kepalanya kalau begini orang. Enggak dulu, sabarlah. Lama sekali, nggak ada bang. Datanya Yesus minta disembah itu tak ada. Kenapa Yesus tidak minta disembah? Karena Yesus tahu diri dia hanya utusan, dia hanya ciptaan. Juga, saya masih cari sabar. Galatia 4 nomor 4, Yesus tunduk dan takluk kepada hukum Taurat. Bukti bahwa dia adalah hamba yang suci. Kisah para Rasul 4 nomor 27 sampai 30. Yesus adalah hamba yang taat. Yesus adalah hamba yang suci, taat kepada Tuhan. Aduh, bahaya ini bang, bahaya. Yohanes 12:48. Barang siapa menolak aku. Ayat 29 baca juga. Itu aku masih cari yang satu. Yohanes berapa? Yohanes 5 ayat 25 sampai 29. Baca dulu. Aku masih cari. 30-nya nggak dibaca. Allahu Akbar. Yohanes 5. Kita mundur satu langkah, kita maju ke satu langkah. Oke, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ya itu baca dulu semua. Bang, masakan ada Tuhan begini modelnya? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Taruh sabar lah, jangan panas. Lu kok Anda yang dingin. Ayolah saudaraku, ya gunakan akal. Mari. Santai aja dulu Bang Juma. Iya santai aja. Saya perhatikan sampean dari kemarin dan berapa bulan lalu itu aja terus yang dibahas. Nah capek. Tapi belum ada yang bisa. Atau penasaran kah? Atau Anda penasaran misalnya, kan begitu ya. Kan biasanya orang kalau terlalu bukan saudaraku, saya nggak penasaran. Saya hanya memikirkan nasib kalian aja. Tidak, ngapain Bang Juma mikirkan? Lah, Bang Juma tadi itu saudara-saudara, tadi Yohanes 12:48 bisa lolos Anda di sini. Gimana ya? Yang tadi itu, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Telah kukatakan dalam bahasa Yunani itu laleo. Laleo artinya sesuatu yang sudah terjadi, perkataan yang sudah terlontar, bukan yang akan terlontar, sudah terlontar. Itulah perkataan yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Ketika Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel mengatakan, aku diutus untuk Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Dia mengatakan lagi, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus Rasul yang engkau utus. Berarti perkataan Yesus kalau ditolak, maka akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Siap-siaplah bang. Kalau abang tidak mendengarkan perkataan Yesus, siap-siap Anda didadar nanti di neraka. Kalau siapa bilang saya tidak mendengarkan perkataan dia? Maksudnya bagaimana sih Bang Juma? Tidak paham. Kalau saudara mendengarkan perkataan dia, kenapa Anda menuhankan dia? Oh itu permasalahannya. Oh ya. Justru dia senang. Masakan Yesus senang kalau Anda tuhankan dia? Inilah makanya Anda kemudian dihakimi. Matius 7. Mau ndak? Ya bisa, Matius berapa? Saya masih cari yang itu ada ya, tariknya. Itu PR Anda sampai 67 tahun ke depan. Bukan, tadi di Ada apa? Tabarua sampul balap bapito. Ini loh bang, Matius 7 Anda baca. Ya bacakan dulu, aku dicari. Oke, saya bacakan ya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Kepadamu, di sini siapa? Gimana? Coba gimana? Apa itu? Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Di sini siapa? Nabi-nabi palsu, sesudah dia berarti yang dimaksud. Iya maksudnya gini, waspadalah. Apa perlu aku bacakan nggak? Itu nabi palsu, 5 nabi palsu yang ada di Alkitab. Apa perlu aku bacakan? Boleh. Di gua, dia mati di dia mati dengan racun. Boleh. Bagus itu bagus. Saya jelaskan nggak? Iya boleh. Silakan. Silakan. Saya akan diam. Silakan. Ada sudah tertulis di Alkitab itu. Semua. Jangan ancam saya bang. Jangan kau ancam saya saudaraku.
Jangan ancam saya tentang nabi palsu, karena semua yang tertulis tentang nabi palsu di Bible, perjanjian lama dan perjanjian baru, semua merujuk ke Kristen. Ntar dulu, satu ayat. Tak ada merujuk ke Islam satupun. Hati-hati, saya baca dulu. saudara. Loh, saya tidak menuju ke Islam. Hati-hati. Itu saya baca yang ada di Alkitab. Oke, silakan Anda baca. Silakan. Saya baca dulu ya, tar. Aku ambil dulu. Matius 7 ya. Silakan. Mati balik. La 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 la. Ingat ya, kalian akan dihakimi nanti ya. Tidak ada dihakimi. Coba baca Ulangan 8 ayat 20 sampai 22. Coba kalau tidak salah saya ya. Ulangan berapa? 18 ayat 20 sampai 22. Mati menjawab las ya anak. Halo, jangan baca-baca dulu. Saya kan sesuai dengan di Alkitab. Iya. Oke. Baru saya. Oke, baik. Ini kalau saya ke nama tika ini saya ke ke perpustakaan. Bukan, ini HP ini kan saya keluar tapi bukan keluar maksudnya untuk cari di ke perpustakaan, enggak. Di foto-foto saya nak mati ya kira-kira. Yang penting jangan lama, Bang. Perpustakaan jauh nggak dari sini? Enggak, bukan perpustakaan, Bang Juma. Yang ini foto-foto saya kan harus saya keluar dulu lihat foto. Ya coba. Ulangan 18 ayat 20 sama 22. Oke, saya baca ya. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya. Tolong tunjukkan perintah Tuhan untuk ibadah hari Minggu di kitab saudara. Firman Tuhan, ada nggak? Kok itu sih? Bentar ya. Loh, ini kan tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan. Berarti yang menjadi acuan ini perjanjian lama kan? Firman-firman Allah di perjanjian lama kan? Nah, saya tanya, mana firman Allah ibadah menyembah kepada Yesus? Ada nggak? Kalau tidak ada, Anda menyembah Yesus, nabi palsu itu mati andai dong. Ada lagi, Bang? Atau yang berkata demi nama Tuhan lain. Mari kita lihat surah-surah Paulus. Ada 14 surat, semuanya berkata nama Tuhan lain. Nama Tuhannya adalah Yesus. Orang Yunani pula nama Tuhannya tuh. Bahaya. Bahaya. Tuhan dalam bahasa Yunani Yesus. Nah, kemudian nabi itu harus mati. Coba ceritakan saya bagaimana riwayatnya penulis-penulis Bible Anda tuh. Mati balik, mati tengah salah wae. Allahu Akbar. Menderita batinnya. Udah dinaikkan lagi nanti. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan kepada nabi tersebut? Tuhan mengatakan di data 22, apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Nah, bisa nggak kita uji perkataan-perkataan Paulus perjanjian lama terkait dengan sains, apakah benar terjadi atau tidak? Apa itu yang bagaimana itu? Di dalam Bible saudara, apakah benar-benar tersesuai dengan kenyataan atau tidak? Contoh misalnya di antara kamu ya masih ada yang belum mati sebelum melihat anak alat datang, Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Benar ada itu terjadi nggak? Bagaimana coba jelaskan, saya tidak paham maksudnya gimana. Saya harus menjawab harus pasti saya. Jadi saya harus betul-betul simak betul. Coba lagi satu kali lagi. Contoh, jangan terlalu jauh kita ya. Misalnya gini, ketika kemudian Paulus berkata di dalam suratnya kepada orang yang ada di Tesalonika, di dalam 1 Tesalonika 4 antara nomor 14 sampai seterusnya, dia mengatakan begini. Ini saya katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kata Paulus. Kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sampai kedatangan Yesus, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala,
Tuhan berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Di sini Paulus mengatakan bahwa Paulus dan pengikutnya yang masih hidup tidak akan mati mendahului pengikut Yesus yang telah meninggal sampai kedatangan Tuhan. Dan Paulus mengatakan bahwa Paulus dan pengikutnya Kristen akan hidup sampai Yesus sendiri turun dari surga. Dan mereka akan diangkat bersama-sama dalam kerajaan surga kemudian hidup selama-lamanya. Apakah itu terjadi? Ya terjadilah, terjadi. Kapan? Tidak ada mustahil terjadi itu Bang Juma. Kapan itu? Kapan? Ya belum kan datang kejadian kan kita sudah tahu. Ini Yesus ini bagaimana caranya? Paulus mengatakan apa yang dinubuatkannya ini itu hanya sesuatu yang tidak terjadi. Kenapa? Nubuatannya meleset. Kenapa meleset? Tidak terjadi, tidak tersampaikan. Kenapa tidak tersampaikan? Bukan Yesus yang menjemput Paulus, melainkan pedang Kaisar Nero. Bukan kemudian Yesus yang menjemput Paulus, tetapi yang menjemputnya adalah pedang Kaisar, memenggal lehernya. Di mana? Yang itu kan ada. Ini dia mengatakan, sesudah itu kita yang masih hidup, yang masih tinggal ini akan diangkat, kata Paulus. Akan diangkat. Tetapi faktanya bukan Yesus yang datang menjemput Paulus, tetapi Kaisar Nero yang datang menjemputnya dan dibabat lehernya. Kaisar Nero yang mana? Tertulis di mana Kaisar Nero? Yang membunuh Paulus siapa di Roma? Pada tahun berapa itu teman-teman? 60-an ya? Siapa yang menjemput Paulus? Yesus atau pedang Kaisar Nero? Oh, itu kan yang dimaksud. Kan nubuat. Kan di dalam Ulangan 22 katanya. Apabila seorang nabi berkata, demi nama Tuhan perkataan itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Nabi itu harus mati katanya. Nah sekarang permasalahannya, dia menulis surat di Tesalonika 1 bab 4 nomor 15 sampai nomor 17. Dia mengatakan begini, kita yang masih hidup ini tidak akan mati sebelum Yesus datang menjemput kita. Ternyata yang datang menjemput Paulus dan murid-muridnya bukan Yesus, tapi yang datang menjemputnya adalah Kaisar Nero, memenggal lehernya. Sekarang saya tanya, dia meninggal tahun berapa itu? Tahun berapa dia meninggal? Tahun berapa ya teman-teman? 64, sekitar tahun 64. Oh, saya kira 1964, tahun 64. Sekarang begini, dia kan pedang Kaisar. Bang Juma kok nggak paham maksudnya itu? Itu sudah saya bilang belum nyampe. Loh, yes, Paulus dengarkan saya Bang. Jangan Anda berasumsi. Dia kan mati karena pedang, bukan Yesus menjemput. Iya. Terus? Berarti Yesus bohong. Berarti Paulus bohong. Kan dikatakan begini, kami katakan kepadamu demikianlah firman Tuhan, kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Yesus sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala akan berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Ya itu Bang Juma baru ngomong tadi. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal, artinya sesudah kemudian sangkakala ini ternyata Paulus tidak mengalami kematian. Kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Faktanya yang datang menjemput Paulus Kaisar Nero. Itu saya jelaskan ya. Bisa saya jelaskan nggak Bang Juma? Silakan. Itu kan dia kan sudah di Kaisar Nero yang menjemput pakai pedang itu kan, tetapi dia kan nanti akan dijemput sama Yesus di akhir kiamat. Mabila, Masai, Kambila Polo. Loh, jemputnya itu masih dalam keadaan hidup. Waduh, hidup itu Bang Juma dalam kepercayaan orang Kristen bukan artinya sudah mati. Dan mati itu bukan, susah dia baca baik-baik ayat itu, baca baik-baik. Itu ada yang mati, ada yang masih hidup, itu dibaca itu. Kalau dia mati, kalau dia sudah mati bukan artinya, kalau dia sudah mati bukan arti kayak gimana ya kata-kata biar paham Bang Juma ini. Orang sudah mati
seperti bagaimana ya, dia hidup, tetap hidup, dia rohnya hidup, dia kan masuk surga. Ya, semua orang rohnya hidup, nggak ada roh mati. Ah, kau ini. Kuat nih, langsung. Kau pikir saya begini karena kuat? Saya paksa anjing. Cara Yesus nggak pernah mati, dia hidup. Ya hidup. Rohnya tetap hidup. Berarti nggak pernah mati dia kan? Iya, nak mati, buktinya dia sudah Berarti nggak ada yang mati di salib dong? Nggak ada, dia tetap hidup. Dia mati di salib itu kalau dia bunuh orang pada waktu itu bisa saya kasih tahu. Cuma kalau dia bunuh, dia bukan Tuhan namanya. Apa maksudnya, preman namanya kalau dia bunuh manusia pada waktu itu bukan tujuan dia. Kan nggak nyampe di situ sebenarnya kalau saya jelaskan. Bang Juma aja tidak nyampe, dia disalib kalau dia mau bunuh orang pada waktu itu kan sudah bisa. Cuma kan bukan itu tujuan dia. Itu sudah tertulis juga bahwa dia akan disalib. Akan begitu perjalanan. Seperti ini loh saya ngomong sama Bang Juma sama teman-teman Bang Handi. Ini namanya perjalanan.
adakah saya terpikir dari kemarin saya berbicara di sini malam hari ini? Kita gabung di sini. Kan tidak mungkin, saya tidak tahu. Seperti begitu juga kalau Yesus sudah tahu bahwa hari ini dia akan ke sini, besok dia ke sana, dan besok dia ke sini, dan besok dia ke sana. Begitu dia sudah tahu. Sebelum dia ke sini ke dunia, makanya kalau dia mau bunuh manusia pada waktu itu bisa aja dibusnahkan. Kalau dibusnahkan ya hancur, tidak ada agama sudah berarti. Ya itu sungguh mulianya dia. Makanya dia nak balas orang pada waktu itu. Akhirnya setelah itu kan terbukti orang itu menyesal. Apa yang dibicarakan? Loh, orang itu kalau orang tingkat tinggi mengerti maksud saya. Akhirnya mereka menyesal. Oh, sungguh memang dia Tuhan, kan begitu dibilang. Hanya orang stres yang ngerti. Enggak, belum nyampe. Saya bilang belum nyampe. Itu doktrin di gereja. Orang yang tidak sekolah. Loh, Bang Juma. Di pendeta saya itu tidak ada menghujat-hujat. Kalau dia berbicara ada yang di dalam Alkitab, tidak ada. Kalau ada pendeta di depan saya ngomong bahasa agama lain, saya usir dari gereja itu. Kalau saya pribadi, Anda ini sudah merusak gini. Kalau saya, tapi tidak ada satupun pendeta di seluruh dunia langsung menghina-hina dia berkhotbah sesuai yang ada di Alkitab. Tidak ada dia bilang, oh itu begini, tidak ada. Tidak ada begitu. Tidak ada. Kalau tidak ada. Siapa yang ada itu kalau mungkin di kayak begini seperti ini di dunia maya. Kalau di dalam gereja dia berfirman sesuai dia ada di Alkitab. Dia tidak pernah mengatakan oh ini agama ini. Kita usir dia. Saya yang pertama tarik seret dia keluar. Kalau dia begitu, karena itu kita diajarin kasih. Tidak boleh kita apa yang kita ajarkan tidak boleh. Makanya jadi orang Kristen itu susah karena apa? Kalau kita mengikuti terus itu, makanya kadang saya jujur, saya juga bukan saya bilang saya sudah saya nak munafik, memang saya belum bisa, memang sulit untuk kalau Kristen ini sendiri ajaran siapa, Bang? Siapa nabi yang mengajarkan Kristen? Ya nabi-nabi yang ada di Kristen, Nabi Musa, Nabi Isa, semua kan. Mbak Juma pertanyaannya. Apa sih maksudnya? Kapan Nabi Musa ngajarin Trinitas? Bukan yang saya tanya, nabi, kan? Siapa yang mengajarkan agama Kristen ini? Gimana sih pertanyaan bagaimana ini? Siapa yang mengajarkan? Makan apa ini? Pura-pura bego. Mandre lo. Paulus Bang. Paulus. Jawab aja Paulus gitu loh. Makanya itu saya bilang, kita ini hidup di dunia ini, lihat aja kita dikasih pikiran dan akal sehat, kita lihat aja sendiri. Saya pribadi, Bang Juma aja masih enak Bang Juma ke Belanda, ke Amerika daripada Juma langsung ke Afghanistan. Kan takut sendiri kan di sana karena apa? Kan Bang Juma lebih tahu daripada saya. Iya, karena di Afghanistan diobok-obok oleh agama negara Kristen, Bang. Jangan diobok-obok, jangan. Faktanya begitu. Dia sama dia loh aku bunuh. Dia sama dia loh bunuh. Siapa? Afghanistan dengan siapa? Gereja apa? Nggak usah ngomong Afghanistan deh, akan masjid di bawah. Yang lain. Dia nih yang lain. Jangan. Ya itu sudah saya bilang. Maksudnya kan kita bisa melihat itu damai di mana. Perasaan yang barusan perang ini oten dengan oten. Loh itu kan sudah sudah di Al-Quran sudah tertulis bahwa jangan engkau menoleh ke belakang hai Bani Israel karena engkau jadi rugi. Apa hubungannya Bani Israel dan Kristen? Ada hubungannya. Apa maksudnya apa itu? Yang mana sih yang perang apa itu? Pertanyaan saya, siapa yang mendirikan agama Kristen ini? Oh gitu toh ya. Tadi kan kewalahan Anda kan, semua data tak ada yang bisa Anda Sudah tunjukkan. saya jelaskan. Kalau saya mau jelaskan Bang Juma juga tidak percaya untuk apa? Nah, gimana ceritanya? Ini loh Yohanes 12:48. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya. Loh, dia yang itu kenapa kok bisa? Maksudnya itu ada. Kok bisa saya langsung itu maksudnya apa? Maksudnya, perkataan Yesus menyembah dirinya ini mana? Loh memang kita kan harus menyembah dia suruh menyembah dia. Inilah makanya kalian itu ditolak nanti. Tidak. Dengarkan dulu saya. Menyembah barang siapa yang menolak aku tidak menerima perkataanku.
Siapa bilang tidak menerima Bang Juma? Yesus mengatakan hidup kekal itu apa? Berapa yang harus kita kenal pada saat konsep hidup kekal menurut Yesus? Ya apa Bang Juma? Apa biasa jelaskan? Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan. Nah, itu dia makanya. Ikut saya. Makanya Anda nanti itu diusir. Ayat berapa? 17 nomor 3. Ayat 3. Ya, Yohanes. Ya. Inilah hidup yang kekal. Itu yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Bang Juma, ini Bang Juma betul yang Bang Juma bilang utus. Bang Juma tahu sih artinya ini, kan belum paham juga, makanya saya jelaskan. Yesus dikenal sebagai apa? Iya, mau lagi ditambah-tambahi, tambah-tambahi lagi, tambah-tambahi sama lu. Tidak tambahin. Mana Yesus Kristus Engkau utus. Tambahi sama lu, Luka jangan. Yesus dikenal sebagai apa? Tuhan, karena dia utus ke dunia ini sebagai manusia. Kata utus itu dicerna dulu baik-baik. Kata utus itu. Parah. Kata utus itu kan dengar dulu baik-baik. Dia kan diutus manusia, dijadikan manusia dulu dia. Bagaimana dia mau menyampaikan firman kalau dia berupa roh? Mati gimana sih? Musa ini penyampai firman tidak? Nabi Musa? Penyampai, tapi dia bukan seperti Yesus, beda. Yesus dari surga diturun menjadi roh dan jadi manusia. Kalau dia jadi roh bagaimana sih? Baik. Yohanes 3 nomor 34. Yohanes 3 ayat berapa? 34. Masa Yesus datang ke sini roh? Iya, nggak bisa disampaikan firman. Praktek lah, ibaratnya teori dengan praktek. Aduh, sudah harus kayak yang dikerasi otaknya orang ini ya. Enggak, tetap begitu. Apa kesaksian Yesus tentang dirinya? Dia kan mengatakan aku adalah dialah aku. Terus kurang apa lagi aku? Kesaksian Yesus tentang dirinya apa? Dia Tuhan, itu aja. Di mana? Dia aku bersaksi aku adalah Tuhan. Ya, di mana? Yohanes berapa ya kemarin? Aduh, gimana ini? Sabar. Nakal juga Bang ini. Izin Bang Juma, ini katanya Tio Gozali mau syahadat. Assalamualaikum Tio Gozali. Cek. Ya, assalamualaikum Bang Juma. Waalaikum. Iya, gimana Bang? Itu yang waktu itu pernah bilang ke Bang Juma, teman saya. Dia sekarang nangis. Pada bengkak badannya. Ada fotonya sama saya Bang Juma. Kenapa dia bengkak badannya? Kena tawon? Dipukulin. Sama lakinya. Orang Kristen. Dia dipaksa masuk Kristen juga sama lakinya. Dia mau balik ke Tangerang. Lapor polisi itu begitu. Iya betul, lapor polisi. Betul, pintar ya ini. Lapor polisi kan begini, lapor polisi itu salah. Kalau saya orangnya namakan itu. Dengar, diam dulu. Silakan lanjut. Dia mau keluar rumah juga susah sama mertuanya. Abang tahu alamatnya di mana? Bisa WA ke saya alamatnya di mana, kita bantu dia. Ada Bang, saya ada foto KTP dia Bang, dia ngirim foto KTP. Dia mau pulang ke Tangerang, mau syahadat lagi dia. Oh, yang kemarin dicerita itu ya? Iya Bang. Apa sudah ada pengakuannya sendiri yang betul-betul dia mau kabur dari sana? Ada Bang. Di daerah mana sih? Daerah Palipi. Berstagi? Palipi, Medan. Tapi dia memang minta bantuan? Iya, minta bantuan tuh, lukanya ada di foto nih di saya. Coba buka. Dibesarin host. Apa nggak berbahaya Bang Juma? Tampilin luka. Enggak Bang. Enggak. Gimana nampilin fotonya ya? Buka kamera Bang. Sambil nunggu buka kamera, kalau bisa memang itu ada teleponnya nggak? Malam ini loh, sekarang ini juga. Kalau saya bisa telepon dia, jujur alamatnya di mana, langsung
nggak nyampe setengah jam, ya ada penegakan hukum kalau memang beliau mau dibantu. Itu sih, betul ya Bang Juma ya? Iya betul Bang Andi. Teman kita banyak. Banyak. Dia nggak berani bang ngasih WA karena satu HP bertiga sama lakinya takut ketahuan. Jadi dapat informasinya dari mana? Dari di FB bang. Lakinya nggak tahu FB dia. Oh gitu toh. Tapi dia main FB pakai HP siapa? Pakai HP lakinya secara diam-diam. Ketika laki minta HP langsung dihapus FB-nya. Ya, pasti aja yang jelas itu begitu kan kita nggak bisa langsung semua kan itu langsung kita bilang telan mentah-mentah juga ya ditelusuri betul-betul yang pastilah karena kalau di FB karena perempuan itu saya kasih tahu juga saya bukan ahlinya di bidang perempuan juga karena saya kan PKK. Dulu Bayani kembali kameranya bang, kembali kemana bang? Satu perangkat mungkin dia nunjukin di HP yang sama. Iya di HP yang sama, nggak punya HP itu lagi. Gimana bisa nggak itu ya teman-teman? Ya udah gini aja, kalau tahu nomor aku, nomor kita, salah satu nomor di sini WA ke saya aja deh. Ya kirim ke Bang Handi aja. Coba. Kirim di TikTok aja kali ya. Soalnya kan nggak ada nomor WA Bang Handi. DM ke TikToknya betul. Ya. Tutup aja kameranya dulu. Oh, iya. Di bawah ada yang tahu kan nomor teleponku di bawah? Tolong ditulisin dong. Di bawah, tolong tulisin nomorku. Biar teman kita ambil langsung WA, kirim KTP-nya sama fotonya. Ya, biar kita meminta tolong kepada orang di sana untuk menyelidikinya benar apa enggak gitu loh. Iya. Itu aja sih ya. Iya, Bang. Oke, sip. Soalnya nangis sih tadi juga dia minta tolong di FB tuh udah nangis udah nggak kuat. Itu bukan nomor aku kok, ditulis sembarangnya orang dibawa. Ini bukan. Gimana ya? Atau WA ke aku kalau misalnya susah Bang Tiogo Sali langsung ke bio profil ini sahabat Bang Zuma. Nah itu. Penting. Di bio profil ada link. Yang klik aja link itu. Ya, Bang Andi ya. Berapa coba sebutkan? 08 ujungnya. Ini 4427. Itu ada nomorku di bawah, bro. Itu ada nomorku di bawah tuh. 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 Mana ini? Aduh. Itu dari Sony. Sony. Udah ada Amirullah juga, Amirullah. Wow. Nah iya nih. Sony Koto ya? Foto itu Amirullah, Ida itu juga. Iya. Nggak bisa disematkan nanti rungkat. Tuh, dari Retum tuh. Iya, tim piatu soalnya, Bang. Tuh nomor saya tuh, udah ya? Iya udah Bang Andi. Ya udah, silakan WA ke saya. Kalau bisa turun aja dulu. Iya, makasih WA ke saya. Baik. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut. Silakan Bang Yani. Teman-teman dibantu tap-tapnya juga ya teman-teman. Sambil dengar diskusinya jangan lupa di. Mbak Yani sebenarnya orang baik ini, cuman ya gitu banyak apa ya? Malasa ya. Malasa. Cukup damai. Belum manukeng. Roti kapan? Pala batu. Bang Yani bagaimana? Tadi juga Bang Yani gini loh, itu sebenarnya itu banyak orang Kristen tapi bukan Kristen. Gitu. Jadi kalau ada orang mabok-mabokan itu bukan Kristen. Kalau ada orang memperkaos itu bukan Kristen. Kalau ada orang membunuh bukan Kristen dia. Tampaknya di neraka dia katanya. Salah juga itu Bang. Karena di dalam 1 Yohanes 1 nomor 2, anak-anakku janganlah engkau melakukan dosa. Tapi kalau kamu melakukan dosa, ada Yesus sebagai pendamai. Jadi Kristen itu bebas.
Jadi jangan katakan mereka juga adalah orang neraka, enggak lah. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Akan tetapi jika seorang di antaramu berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Tuhan, yaitu Yesus Kristus yang adil. Makanya orang Kristen itu percaya diri, mati langsung surga, kan ada Yesus sebagai pendamai dosa. Ya, jadi kalian mau melakukan apa saja boleh, gitu loh bang. Karena kalian tuh, iya tuh dalilnya Roma 10 nomor 9. Barang siapa yang berkata dengan mulutnya Yesus adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Makanya hanya orang berakal yang bisa masuk ke Islam. Karena kalau di Kristen mereka dijamin surga tanpa harus melakukan apapun. Yang penting percaya Yesus Tuhan. Gitu aja. Makanya ke gereja itu menyanyi. Karena percaya. Nyanyi dengan serius, konsentrasi sampai meneteskan air mata. Karena ucapan terima kasih sudah diselamatkan, dengan dosa-dosanya ditanggung oleh Yesus. Makanya mereka, kalau kita khusyuk, karena dosanya sudah diambil orang, ditanggungkan kepada anak orang. Gitu. Betul nggak, bro admin? Gitu ya, bro admin ya. Enak kan, bro admin ya? Oh iyalah. Ya cuman ini Saudara Yani yang tadi Yohanes 12:48 ini gimana nih? Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya. Nah, ketika kemudian Yesus mengatakan dia hanya adalah rasul, Anda terima tidak perkataan itu? Tidak menerima perkataanku, dalam bahasa Yunani. Tidak menerima artinya lambano, bukan panoang ya, tapi lambano. Perkataanku di sini dikatakan rema. Ya, rema mau artinya perkataanku, ucapanku. Barang siapa yang tidak menerima perkataanku, ucapanku, dia sudah ada hakimnya. Nah, sekarang orang Kristen ini terima ndak ucapan Yesus? Kalau terima, kenapa menuhankan? Karena tidak ada ucapan dari Yesus yang diterima, Tuhankanlah aku, sembahlah aku. Dari mana konsepnya menuhankan Yesus? Tidak ada ucapan Yesus, sembahlah aku, Tuhankanlah aku, ibadahlah kepada aku. Tidak ada ucapan Yesus itu. Justru hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai rasul. Terima perkataan itu, maka dudukkan Yesus sebagai rasul aja. Jangan ada Tuhankan. Bang Juma, saya baca ini, dia mengatakan Tuhan. Sini ya, saya baca ya. Bang Juma pernah baca mungkin ini. Mana? Yesus sendiri, ini simak baik-baik ya, pelan-pelan lah kita baca sama dengan Bang Juma dengar. Saya baca ya. Di mana? Yesus sendiri mengatakan bahwa Ia adalah Tuhan. Di kitab Yohanes 10 ayat 30, aku dan Allah Bapa adalah satu. Dan selanjutnya pasal 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yang ini Yohanes 10 ayat 30, aku dan Allah Bapa adalah satu. Berarti kan dia Tuhan itu sendiri. Begitu. Tidak perlu dia bilang saya ini Tuhan. Tidak perlu dia bilang oh saya ini Tuhan, percaya saya. Saya percaya di ayat ini dari dulu. Saya percaya ini ayat ini. Mulai dari saya tahu membaca ini ayat ini. Saya pegang terus sampai sekarang. Aku dan Allah adalah satu. Itu tapi aja. Tapi di data lain dia mengatakan aku dan Bapa adalah dua. Bagaimana itu? Di mana itu saya lihat dulu. Dia karena dia manusia diturunkan, bedakan kalau dia manusia posisi bicara, posisi dia masih diturunkan ke dunia, begitu cara berbicaranya Bang Juma. Itu Yesus bukan manusia di situ. Pada saat dia berkata aku dan Bapa adalah satu, dia manusia atau bukan? Manusia. Pada masih itu manusia kan dia manusia. Ya manusia berarti. Pas dia membangkitkan orang yang sudah mati, dia Tuhan. Begitu aja. Mati meja. Mati meja. Kasih ayatnya. Kalau dia lapar berarti dia manusia lagi. Karena dia kan makanya tadi saya mengatakan apa kesaksian Yesus tentang Yesus? Kesaksiannya yang kita tanya, bukan kesaksian Anda. Loh ini aku dan Allah Bapa adalah satu. Ini sudah. Jadi kalau saya berkata saya dengan Saudara Yani satu, berarti kita satu gitu.
Ya ndaklah homo kita. Nah, bukan begitu. Ini tidak ada hubungannya dengan homo-homo. Yang saya tanya, ketika saya berkata saya dan Bapak adalah satu, saudara satu, apakah satu hakikat kita? Satu jasad? Baca makanya baca salah. Kita lihat dalam Yohanes 5, Yohanes 8. Ya ini aja aku sudah ngantuk Bang Juma, ini aja aku percaya. Oh ya sudah. Yesus mengatakan begini, kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri. Kalau Yesus tidak seorang diri berarti ini aja itu ada ayat terkait itu Bang Juma yang saya ya, ini Yesus menghakimi tidak seorang diri. Berarti kalau dia tidak seorang diri berarti lebih dari satu, betul? Ya betul lah, begitu dong. Tetapi aku bersama dengan Dia yang telah mengutus aku. Aku tidak seorang diri, tetapi aku berdua dengan Dia yang telah mengutus aku. Dan dalam dia sama Bapak satu, Bang Juma, satu. Dia dua, tidak seorang diri artinya? Ini Yohanes 10 ayat 30 mengatakan aku dan Allah. Yohanes 8 nomor 15 sampai nomor 18. Aku dan Bapa adalah dua. Karena dia kan masih di bumi, yang bicara ini ya di bumi. Lah itu apa di bumi itu? Yohanes 10:30. Aku dan Bapak dan Bapak satu itu di mana? Di bumi atau di mana? Posisi ini kan dia kan sudah saya jelaskan, kalau dia berupa roh turun ke sini kan mustahil kita bisa lihat dia, praktek dia, cara dia kan begitu. Kesaksian Yesus di Yohanes 5 nomor 36 apa yang dikatakan dia di sana? Aku dan Allah adalah Bapa dan satu. Yohanes 5 nomor 36 coba Anda baca. Aduh, buka lagi Bang Juma ini. Ya, saya bacakan kalau begitu. Yohanes 5 nomor 36, Yesus mengatakan bahwa aku memiliki kesaksian yang lebih penting dari kesaksian Yani, yaitu segala pekerjaan mujizat, membangkitkan Lazarus, membuat orang lumpuh berjalan, itu membuat Tuhan sudah. mati meja. Siapa yang Anda mau bohongi? Tidak ada. Aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting dari kesaksian Yani, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Tuhan kepadaku supaya aku melaksanakannya sekarang. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan pekerjaan itulah yang memberi kesaksian tentang aku bahwa Tuhan yang telah mengutus aku. Menurut Yesus, kesaksiannya membangkitkan orang mati, pekerjaan membuat orang lumpuh berjalan dan seterusnya. Pekerjaan itu bersaksi tentang dirinya bahwa dirinya rasul, bukan Tuhan. Jangan tolak perkataan Yesus, karena Yesus mengatakan dalam Yohanes 12 nomor 48, barang siapa yang menolak aku tidak menerima firmanku, tidak menerima perkataanku. Perkataanku tadi apa? Kesaksianku bahwa seluruh pekerjaan aku lakukan, pekerjaan itu yang kulakukan sekarang, bahwa pekerjaan itu yang bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Berarti pekerjaan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus, mujizat itu bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan. Inilah kalian, itulah saudara. Makanya kamu diusir. Tidaklah, itu Bang Juma yang bilang. Begini Bang Juma. Astagfirullahaladzim. Dengarkan. Itu Bang Juma yang ngomong. Dengarkan. Yohanes 5 nomor 36. Pekerjaan-pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku bahwa aku adalah Tuhan. Mana dalilnya Tuhan? Aku dan Allah Bapa adalah satu. Oh mama, ini Yesus berkata, segala pekerjaan yang kulakukan, pekerjaan itu yang bersaksi bahwa aku adalah utusan Tuhan. Iya Bang, iya terserah Bang Juma. Bang Juma lo kok terserah saya? Ini kesaksian Yesus. Saya mau kerja besok, minta maaf. Saya mau kerja. Oke, pertanyaan terakhir. Kalau saya ke pasar baru saya ketemu Bang Juma. Kalau ada pertanyaan terakhir. Menurut Yesus kesaksiannya dia utusan Tuhan atau dia Tuhan itu sendiri?
Tuhan, Bang Juma, Tuhan. Karena dia itu Tuhan. Itu kesaksian Anda atau kesaksian Yesus? Tuhan, dia Tuhan. Itu kesaksian Anda atau kesaksian Yesus? Iya, saya percaya dia Tuhan begitu. Ya, itu kesaksian Anda atau kesaksian Ya, Yesus? Kesaksian saya. Mana penting lebih tinggi derajatnya, kesaksian Anda atau kesaksian Yesus? Iya, tinggi Yesus, cuma saya percaya. Oke, udah selesai. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nanti kalau saya ke Makassar Yesus ya, satu dengan murid-murid yang di BTP, saya ke BTP ya. Oke Bang, dekat dari tempat itu Bang. Saya BTP situ, saya ke BTP yang dekat masjid. Iya, dekat di rumahku di situ, saudara. Oh, dekat rumah kah? Oh, saya nanti ke BTP. Jadi kesaksian Yesus lebih tinggi kalau dia adalah rasul. Kesaksian saudara Yani Yesus adalah Tuhan ternyata lebih rendah. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat cendol, kata Yesus. Nah, gitu Bang. Yang penting, yang penting perbuatan kita masuk surga sudah, itu aja Bang. Walaupun dia Islam, Bang Juma, mulia Islam. Allahu Akbar, Masya Allah. Yang penting perbuatannya katanya masuk surga. Di mana itu? Masuk neraka kita, walaupun kita Islam terus tidak juga masuk neraka semua kalau sudah nak beres. Masuk neraka. Tapi yang terpenting tidak diceritakan oleh Yesus bahwa Islam masuk neraka. Yang diceritakan Yesus yang masuk neraka itu Kristen Bang. Itu yang sadis. Anda sudah tahu. Kalau masuk neraka bagi dia tidak percaya sih, begitu kalau saya sih. Ini dalilnya, Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Kristen diusir ke api. Mana sih Abang ini? Matius berapa itu? 7 nomor 15 sampai nomor 23. Bang Juma bisa bacakan, kalau saya mau buka lagi ini sudah. Kalau diusir. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan melihat mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah arak dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang baik, tidak mungkin menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api neraka. Nah, jadi dari buahnya lah nabi palsu itu kamu bisa mengenal mereka. Ya, Satu. Nabi palsu itu siapa Bang Juma yang saya tahu? Tunggu. Ini buahnya mau disebut oleh Yesus di data nomor 21. Buah-buah dari nabi palsu itu adalah: satu, memanggil aku Tuhan. Kedua, bermujizat memakai nama Yesus. Ketiga, meramal, menubuatkan masa depan dengan menggunakan nama Yesus. Empat, mengusir setan pakai nama Yesus. Itu ada 4 buah dari nabi palsu. Dari buahnya lah kamu bisa mengenal mereka. Memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bernubuat pakai namaku. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, kata Yesus, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Matius 13:50, pembuat kejahatan dilemparkan ke dalam api neraka. Nah coba, pertanyaan saya saudara Yani, siapa buah-buah yang kita bisa lihat? Apakah di Islam atau di Kristen? Bermujizat, mengusir setan, bernubuat, memanggil Yesus Tuhan. Di mana itu buahnya bisa dilihat? Nanti saya pelajari dulu itu nabi palsu yang bagaimana. Saya pelajari dulu. Itu ada nabi palsu. Jangan pelajari nabi palsunya bagaimana, pelajari buahnya. Iya, paham saya. Buahnya memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Itu kan tidak boleh kita apa-apa namanya Yesus, tidak boleh nak sembarang disebut. Makanya kalau tidak mulai sembarang Bang Juma itu sebetulnya dibilang. Kapan lagi mau bahas ini buah dari nabi palsu? Kapan mau bahas? Besok malam saya mau kerja. Oke, saya tunggu ya. Pelajari baik-baik, Ya, Matius 7 nomor 15 sampai 23, pelajari baik-baik. Buahnya ini, lalu kemudian nabinya ini siapa? Buahnya kan sudah jelas, Kristen, ya kan? Terus buahnya nabi palsunya itu siapa? Oke, saudara Yani, silakan.
Oke, makasih ya Bang Juma, Bang Andi, Bang. Sama-sama, Bung. Jangan lupa kalau ke Makassar bawa pugalu. Ya. Jadi ini masih yakin benar ya Anda menuangkan anak Maria ya? Makanya kita kan ini saling mengisi. Kita kan tidak tahu baik. apa. Begitu loh maksud saya, mengisi. Oke, saudara. Oke. Istirahat dulu, jangan lupa makan sagu. Oh iya. Kasih air panas. Enak itu, iya. Makan lem. Iya betul sekali. Oke lah, ya nanti kalau itu sambung lagi besok. Iya. Makasih semua. Makasih, Bung. Yani. Yani. Ya pura-pura nih, Mbok. Maca puto yung bicara ogi, naman ka na malaso luna. Malaso lu cakke. Dia betul kagak tahu ogi malaso luna ya. Mungkin pernah tinggal daerah Bugis. Oh, nolak kafang. Siapa lagi? Ya ada bro admin bagaimana tuh tanggapannya bro? Gak ada yang dibawa yang kali ini. Host, naikkan teman kita Kristen yang masih mau belajar. Belum ada teman OTW. Tadi yang janji-janji di komalnya TV Laskar Kristus mana? Siapa namanya? Sempak siapa? Selpak siapa? Sempak ya? Ya. Mana berani? Sempak beracun, bukan? Salve. Oh, ya, Salve. Panggil dia, Salve. Nggak berani dia. Ini bro admin deh, tadi nggak ada suaranya ya? Ada dia itu. Bro admin. Min. Raja Wali nggak mau naik dia, cuman berani typing di bawah. Kose digubris. Oh iya. Host, naikkan Fandi Ahmad, mau di follow dulu akunnya mati semua 2 tadi siang. Api Sultra. Biar minta tolong di teman-teman yang ada di sini di follow dulu supaya bisa live. Fandi Ahmad dinaikkan dulu. Oh ini dia. Teman-teman tolong di follow. Yang 3000 ini di follow supaya beliau bisa live. Iya teman-teman. Minimal 1000 followers baru bisa live. Dibantu teman-teman. Sekalian di tap-tap juga ya teman-teman. Di follow teman-teman. Termasuk akun saya juga di follow ya. Akun kecil ini takutnya dorok misalnya nanti. Tinggal ini yang bertahan sampai tanggal 2. Kenapa ya kita selalu dilapor-laporin nih? Ibaratkan kita ini Yesus, harus kita disalib. Kita nggak ngapa-ngapain. Jadi mereka ini ibarat orang Yahudi, orang Farisi. Takut banyak orang yang ikut ke kita, Bang Handi. Ya. Makanya harus dilenyapkan. Harus disumbat. Iya, Bang Suma harus dilenyapkan supaya tidak ada orang percaya, Bang Suma, supaya tidak ada serigala keluar dari kandang. Tio, ada WA saya, ditulis semua orang ada WA ke saya kok kamu. Gimana sih Bang Andi kok gak ada WA-nya? Salah tulis kali lo. Makanya saya tunggu WA-mu kok gak ada. Yang lain udah pada WA. Kok bisa bicara kalau tidak ada WA-an? Enggak, itu dibawa dia tuh. Tadi nulis nomor HP-nya ada berapa nomor HP? Tulis lagi teman-teman di bawah nomorku. Iya, tapi banyak yang beda-beda, Bang. Bingung orang. Yang terakhir 99 itu loh. 44 plus 99. Iya. Bang Uco, barakallah fik. Itu tuh, bener tuh. Nah itu dari Pak Tunggu dulu, Tony. jangan ini palsu akunnya, kenapa nggak ada suaranya? Enggak lah, saya chat sama Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana Dek? Api Sultra lagi Zoom mereka ini sekarang ya? Siap. Sudah sementara sudah ada yang pelaksana sekarang ya, Bang Zuma. Udah terpilih. Jadi nanti ya sudah ada. Alhamdulillah. Ya tinggal kita tunggu pengurus yang lain ya, mungkin ada sedikit perombakan ya, yang mengundurkan diri, yang tidak aktif dan sebagainya. Seperti itu Bang Zuma. Baik. Yang penting pembina, kemudian ketua, sekretaris bendahara. Ini 4 dulu.
untuk dikukuhkan Pak Dul. Nanti pengurus-pengurus yang lainnya itu menyusul. Karena untuk pembentukan SK dan pembuatan rekening aja dulu untuk Sultra. Siap. Akte pendirian nanti kita kirim dari pusat. Ini satu lagi. Siapa tahu ada Papa Hancock yang kemarin syahadat. Itu hari dia WA saya mau dibuatkan kartu mualaf. Cuman WA saya kemarin saya hapus semua chatnya, saya lupa terusin KTP-nya ke Bang Sertifikat Ardi. ya Bang. Iya, mau dibuatkan sertifikatnya. Siapa tahu Papa Hancock masih ada di sini, WA saya kembali. Boleh, mohon maaf sebelumnya. Ya. Salve ada nggak di bawah? Nggak ada, dari tadi aku pantau yang mau request naik, nggak ada namanya Salve. Salve Salafekus. Salve Salafegang. Ya, Bang Zuma, izin Bang Zuma mungkin sudah cukup. Silakan kalau ada teman-teman Kristen yang Iya, baik dek, baik. Selamat berjuang ya. Siap Bang Zuma, siap. Oke, sip. Nanti semua kita ketemu di Kendari, insya Allah bulan 6. Siap Bang, dah siap. Semua untuk semua Bang Handi, Ustadz Alif, Bunda Rama, Ustadz Sugi. Tapi Bang Zuma, sampaikan sama ini Stanley, Bang Suma honornya jangan sampai 200 juta lah, masa? siap. Semurah Bang, itu. Siap. Ya. Siap. 200 juta bilang kan lumayan loh itu, saya 3 jam di sana. siap. Nggak bisa beli Fortuner itu kalau 200. Peserta katanya minimal 700 orang kan? 1.000 kita rencana 1.000. Nah itulah. Iya 200 juta lah. Ini ada Musyadat Albian Virus, ini sering request naik sih, kukira Muslim. Kalau baju 200 juga berapa dong? 2.000. Wih, boleh. Yang penting pembeli tusuk gigi. Merica. Oke, lanjut lagi kita. Saya izin turun aja ya Bang Zuma ya. Iya deh. Sampaikan teman kita tetap monitor ya. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi. Ini saya mau kasih bertanding ini Sultra dengan Sulsel. Mana duluan terbentuk? Sulsel sudah terbentuk ya? Sudah dong. Iya. Sulsel sudah terbentuk. Alhamdulillah. Tinggal ininya, stempelnya belum selesai. Nah, Sultra terbentuk, Sulsel terbentuk. Kapan nyusul Sulut, Sumut? Ini ada Bob Marley. Selamat malam. Assalamualaikum kalau Muslim. Sultan, Sulut insya Allah segera kawan berpacu. Sulbar juga. Jalannya untuk jadi pengurus kan sudah sangat gampang. Kalimantan Selatan, sahabat alumni Kiamat 212. Bagaimana Dek Alif? Belum ya? Kalimantan. Tangerang Selatan maksudnya, Tangsel. Oh, kalau Tangerang kan Jabodetabek gabungnya. Oh iya. Gabung aja ke situ Bang, ke Jabodetabek sana. Sudah luar biasa kalau di situ. Kemarin acaranya sangat luar biasa. Papua kalau mau bentuk segera bikin pengurus di sana. Habis itu hubungi Pak Ketua kita atau sekretaris kita atau Bang Handi dari Papua untuk segera buat pengurusan di sana. Halo Bob Marley, gak ada suaranya ya? Satu. Cuman mau denger aja nih Bang. Oh, Islam ya Bang? Islam. Kristen. Islam atau Kristen? Islam. Alhamdulillah. Oke Bang, terima kasih. Riau ada, Riau. Api Riau ada. Ahi Sugi Riau ada kan Ahi?
Ada Riau. Sudah resmi nggak itu? Resmi dong. Pertama itu. Ya. Mereka sudah buka rekening belum? Dalam proses. Oh. Bukan, udah sondi ya punya, bukan? Iya, itu masih satu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih host Bang Zuma. Iya. Bang. Sekedar info Bang Zuma. Iya, Bang. Tadi Bambang Nursena sudah live TikTok. Tadi buka-buka pertanyaan gitu. Iya, TikTok. Di roomnya siapa? Pak Junet Cipto atau siapa itu? Ada Kiamat, bagus itu. ada Hanan. Itu buka pertanyaan tadi. Nah, maksudnya gini saya. Tadi ada Malekil, tadi agak selek sedikit tadi lah. Kan Wanda sama Tritung. Nah, tadi itu banyak yang framing Bang Zuma nggak bakal berani gitu debat sama Dr. Bambang Nursena gitu. Misalnya Bang Zuma kalau ada debat sama Bambang Nursena, kira-kira gimana Bang Zuma? Diagendakan atau enggak ini? Ya, boleh aja. Kita start, nggak apa-apa. Masalahnya dia bersedia nggak? Jangan sampai dia cuma menerima pertanyaan-pertanyaan dari sesama Oten aja. Iya. Wah, tadi framingnya parah sih di komennya. TikTok kan? Iya, TikToknya. Nama TikToknya apa, Bang? Tadi. Bambang Nursena real atau official gitu loh. Maghrib Islam boleh dinaikkan. Setahu saya tadi Kristen semua, tapi yang yang Wanes kayaknya. Wah, Wanes sama JO wah dihabisin tadi. Tapi Malikil keren sih tadi Malikil. Babak belur dibuatnya nanti sama Malikil. Iya, itu aja. Intinya itulah, saya menantikan nanti suatu saat Bang Zuma dengan Bambang Nursena mungkin disediakan room di tempat yang netral atau gimana. Boleh. Di TikTok gitu, seru kayaknya. Iya. Terima kasih Pak Samudra, mohon maaf. Saya ditegur sama ketua ini, Bang Zuma ini. Ketua Api Jateng ini. Ya maaf. Iya, nanti kita bersyukur kalau Bambang Nursena sudah turun, alhamdulillah. Artinya ini ada perkembangan ya, akan semakin bagus dunia apologet ini ketika orang yang katanya paham Bible dalam bahasa Ibrani dan seterusnya. Oke. Bagus itu. Terima kasih. Tanda-tanda keruntuhan mereka ini kayaknya. Mantap. Karena saya sudah komitmen sama Ahibili ketika indungnya yang keluar, maka Ahibili juga akan mendampingi kita untuk masuk. Ya, alhamdulillah. Ya, terima kasih Bang Zuma, host dan teman-teman yang lain. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ngajarin Yesus sekolah itu. Iya, tanda-tanda kehancuran ini kayaknya mereka ini. Kalau sudah induknya yang turun ini. Mantap. Nanti kita juga berkabar ke Prof. Manahim Ali. Ini ada Oges nih, alhamdulillah dia naik. Jadi dia ini tadi typing, katanya Bang Juma kalau berdiskusi hanya modal bicara aja, nggak pakai data, katanya gitu. Oke, baik. Data yang seperti apa yang mau ditampilkan lagi? Biasa Bang Zuma sudah buka kamera, tampilkan Al-Quran, tampilkan Bible, itu semuanya yang bagaimana? Halo Oges, coba bicara di sini. Bang, alumni Kiamat Barakallah. Lanjut. Oges. Nah tuh nggak berani. Beraninya cuma di typing. Oges. Ayo kita bahas apa Bang? Jangan takut Bang. Saya orang baik-baik kok. Ayo kita bahas tentang Cukadama, Ulu Cila atau apa ini? Bajek. Bajek Bandung. Iya.
Bana Malojo. Bana Malojo. Ayo bang. Oges. Waduh, Sat, kamu naikkan orang gemetaran, Sat. Gimana itu, Sat? Tuh, baru naik aja dia udah pingsan. Udah gemetaran, saya tangannya keringat dingin. Kasih naik. Bicara aja gemetaran, kaku dia. Untuk pencet tombol mic-nya aja nggak sampai tangannya. Begitu yang pencet lari ke kiri, lari ke kanan, nggak bisa. Gemetaran. Jangan dipaksa. Ajak kasih masuk Andre karena macam aja. Iya, langsung ya, pelan-pelan. Oke, mending kau tap aja layar di situ daripada kau ini komen gitu, ku bisukan nanti. Bernapas aja susah. Berdebat sama Bang Handi lagi. Mau dipataliti sama Bang Handi. Jadi dia tim hore dia. Dia udah ngirimin foto-fotonya nih. KTP-nya ada. Dia katanya nggak bisa keluar dari rumah di pedalaman. Saya bilang lapor aja ke polisi terdekat, toko masyarakat. KTP-nya Islam, Bang. Katolik. Kita tidak punya hak. Kata dia dipaksa masuk Katolik KTP-nya. Lo kok bisa dipaksa? Orang ke KTP tanda tangan kok gimana? Ya bisa jadi begitu, Bang Andi. Bisa. Nah, sekarang membuktikan bahwa dia dipaksa itu apa? Membuktikan dia tadinya Islam itu apa? Ya makanya saya bilang hati-hati juga. Siapa tahu keprank doang terus ada di balik itu semua. Takutnya begini, KTP-nya Katolik, ada enggak KTP Islamnya? Ya itu dia, nanti saya minta lagi. Tapi ada bukti-bukti dia memar. Ada. Teman dekatnya. Dia kirim fotonya ada. Dia kenalan sama Kristen. Terus? Terus dibawa ke daerah Sumatera sana. Dimurtadkan di sana. Kristen, iya. Terus diintimidasi. Dia mau lepas, nggak bisa dia berbuat apa. Gitu ceritanya. Dan dia yatim. Jadi ini temannya ini yang bicara tadi itu, dia yang menyampaikan ke kita. Dia yatim piatu nih anak. Bingung. Bisa jadi tuh Bang Handi. Foto penganiayaan ada? Ada yang dikirim tapi nggak terlalu jelas sih. Ya kalau misalnya nih anak, sebenarnya ada jalan lah, nggak mungkin dong suaminya ngawasin 24 jam. Ya tinggal ke tetangga kayak siapa kayak tokoh masyarakat, ada kepala desa kan di sana. Tinggal aja bilang saya dianiaya suamiku, saya minta tolong. Sebab kalau dia mau toh, kalau kantor polisi jauh misalnya, nggak mungkin, kecuali dia tinggal di hutan cuma satu rumah kan gitu, nggak mungkin juga. Jadi itu saya pikirkan dulu, masanya kalau memang dia serius, dia bisa melangkah dengan cara itu. Nah, tapi kalau memang mau dibantu, kalau dia disekap gimana? Kalau memang dibantu ya silakan saja. Kita harus ngomong sama orangnya dulu, nggak boleh orang lain, gitu kan gitu. Apalagi KTP-nya masih Katolik nih, itu loh maksudnya. Bang Samudra siap ke TKP, Masya Allah. Naik, Aki. Alamatnya juga di KTP nggak ada RT RW, RT 00, RW 000, cuman desa doang di situ. Memang ada RT gitu Bang Andi? Ada ya? Ada 00. Ada. Tapi susahnya ya nggak ada. Tapi Facebook itu bisa video kan, video call kan kalau lewat Facebook? Bisa. Waduh, ada lagi yang naik pakai telepon tuh. Siapa sih? Skubidu-bidu. Apa sih? Ya udahlah, next kita bahas itulah. Yang penting nomornya yang melapor udah ada sama kita. Ya, saya sih maunya orangnya langsung kalau bisa.
Tapi kita cobalah alamat itu, kira-kira ada nggak orang bisa menjangkau alamat itu kan gitu ya? Iya, ini aja suruh komunikasi ketua Sumut. Iya, nanti saya kirim ke ketua. Utara. Iya. Saya kirim ke Pak Ipul nanti. Betul, nanti beliau yang coba main FB. Ini orang di bawah nih, tolong tanggapi dengan serius. Emang saya lagi ketawa-ketawa, ini apa? Kita lagi ngomong ini, cari solusinya. Iya, betul. Nggak ada yang main-main, bro. Sumutnya di mana? Di Brastagi. Bukan Brastagi. Tadi dibilangnya Brastagi. Mana sih tadi? Brastagi ya? Iya, Brastagi. Udah 2 kali dibilang. Brastagi itu 4 jam dari Medan. Kalau nggak macet 2 jam. Kalau jalan kaki? 2 hari 2 malam. bisa sebulan. Kalau nginep di penginapan dulu 3 minggu. Apa disebut alamatnya aja ya gini ya? Iya, sebut aja Bang Di. Apa-apa. Nggak bisa dibesarin nih. Nama Farida Nada Kusuma. Tempat tanggal lahir Batang. Sekian. Alamat Simanuk RT 00 RW 00, Kelurahan atau Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Palipi, Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten Samosir dia KTP-nya. Oh, Samosir. Bukan Brastagi kan? Bukan, Kecamatan Palipi. Berarti dekat ini. Danau Toba. Dia di Kecamatan Bang Suma lebih tahu, bukan di Brastagi. Agama Katolik. Dah. Saya ulang ya, kalau ada teman-teman yang monitor ini live ya. Ini jejak digitalnya ada. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut dulu Bang Andi. Ya. Sebentar ya Bang yang salam ya. Oke. Nama Farida Nada Kusuma. Alamat Simanuk Manuk RT 00 RW 00, Kelurahan atau Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Gitu. Identitasnya ada. Oh, berarti dia naik kapal feri nyebrang gitu ya? Ya, bisa jadi. Ini sama halnya dia, kalau memang ini benar, berarti sama dia disekap di sana, dimurtadkan. Iya, betul nih. Ceritanya itu orang buat katanya. Dipaksa, dihamili, punya anak, dikristenkan semua. Naik klotok apaan? Kayak perahu itu. Oh, kapal kecil lah. Wah, bahaya kalau memang benar itu Bang Andi. Harus koordinasi lah segera ke teman kita Bang Ipul. Ya. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Medan Bang, Medan. Iya, masih ingat? Makan belawan. Wih. Komandan ini sehat. Enggak usah lah ke situ. Kemarin sempat komunikasi sama Bang Uco, tanya-tanya abang. Iya sibuk Bang. Itu ada aku dengar tadi, karena aku dulu ada di salah satu pulau lah di Sumatera Utara ini. Aku tim untuk penjemputan yang begitu. Memang ada di sana Bang? Insyaallah. Ada di salah satu pulau lah, di Pulau Nias dulu. Aku tuh kan orang itu modusnya banyak nikah, karena di sana kan susah untuk menikah dengan perempuan mahal. Jadi mereka mencari-cari kita kan hanya modal nikah, nanti dibawa ke sana, kemudian
disekap, laki-lakinya pulang nanti misalnya ke seberang lagi, ya itu perempuan tersekap di situ dengan paman-pamannya. Jadi banyak kisah saya dulu tentang itu, makanya mendengar gini tadi nanti aku berniat ngechat abang, kalau perlu nanti aku hubungi kawan di sana, kalau memang siapa yang bisa penghubung di sana biar dijumpai kawan nanti 2-3 orang. Iya, betul Bang. Nanti aku chat abang ya. Boleh. Ya, nanti datanya ada sama abang dari Bang Handi ya. Oke, sip. Aku bisa juga langsung ke Bang Handi. Nomor Bang Handi nggak ada, ke nomor abang aja nanti ku minta data. Oke, baik, sip. KTP-nya aja bang yang perlu. Aku pernah 5 tahun soalnya untuk yang menjemput-jemput begitu. Yang dianiaya, digantung sama paman-pamannya, bahkan di gereja pernah kami ambil dari kamar mandinya. Di satu kampung pernah. Jadi kalau ini saya makanya minta naik tadi sebentar, kalau yang tentang di sini kebetulan ada kawan kita yang yang berkompeten di sana, nanti aku minta KTP doang bang ya, minta tolong. Iya bang. Nanti di WA kita nanti. Makasih bang, izin turun. Siap. Abang sehat kak ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Kapan lagi kita makan Insya Allah. Salam sama ibu sama ponaan di rumah bang. Waalaikumsalam, insya Allah. Masya Allah. Sehat selalu Pak. Semoga Allah mudahkan niat baiknya. Amin. Terima kasih ya bang. Ya, baik bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke, ini sudah ada Tian. Ya, mumpung lagi cerita Medan kan, siapa tahu lagi ada yang cari rumah di daerah Mandala Bypass. Aku udah ngirim ke Bang Juma tuh KTP-nya. Iya. Lanjut. Ini lebih penting rumahmu, Sat. Ya, teman-teman yang berminat untuk cari rumah di daerah kota nih, betul-betul di tengah kota Medan, yaitu di daerah Mandala Bypass, Jalan Selam 3. Yang mau cari rumah bisa hubungi saya ya, orang Medan. Horas. Ini sudah ada Tian. Selamat malam Tian. Selamat malam. Olo. Silakan. Paling cuma 5 menit ini Tian. Habis itu kabur. Enggak, saya nggak kabur kemarin itu kan. Saya belum siap sama Juma ini. Ini temanya Yesus adalah manusia katanya kan. Terus kemarin kemana? Kok bisa-bisanya menghilang? Aku nggak turunin loh. Itu jaringan kali bang. Aku lihat jaringannya, aku langsung itu aku naik lagi nggak dinaikin kan? Nggak ada tuh. Yaudah, ini kita jangan kabur ya. Nah, silakan. Kalau bisa gas sampai sahur. Ya, yang kayak kemarin. Kaki. Juma kayaknya dari aliran mana pertama Juma? Bang Juma ini. Saya? Iya. Saya saliran sama Yesus. Enggak, maksudnya dulu pengikut Kristus dulunya maksudnya. Iya, saliran sama Yesus saya. Jangan hanya ngomong doang. Coba dulu kasih maksudnya orang serius pun. Maksudnya kasih sebuah video biar orang-orang itu percaya terus ibu bapaknya gitu ya kan. Iya tahu, saya sealiran dengan Yesus. Ya maksudnya berarti agama pertamanya Nasrani gitu. Bukan, Yesus itu kan tauhid, samanya aku. Oh berarti bukan Kristen dulu, soalnya kan kita dulu pernah kan aku nanya kamu kan, dulu Kristen. Oh iya, saya tanya kembali, padahal bukan. Berarti mana ada pernah aku ngaku Kristen? Ya, tahu. Ngarang lupa cerita. Kamu cuma lupa. Awal kita diskusi itu sekitar 3 bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu. Iya bagus karangannya. Mana ada pernah aku ngaku Kristen? Aneh. Berarti bohong dong, bohong. Kamu diskusi sama Bang Suma KW itu. Serius Juma, serius ini. Bukan maksudnya ada. Kan dulu pernah kita diskusi, kamu pernah mengatakan begitu. Bilang apa? Iya, awalnya kamu itu berasal dari kaum Nasrani. Terus ada fitnah kamu orang-orang pada sakit-sakit begini ya?
Jadi kan kamu pernah bilang lagi Juma, kamu kan sering pakai masker, terus kamu alasannya karena menjaga. Kamu mau diskusi atau kamu apa? Naik diskusi Saya ayo. mau diskusi, soalnya sebelum saya mau diskusi saya tanya dulu Juma ini berasal dari mana, karena saya udah tahu berarti dia itu bukan Nasrani, jadi saya tahu dia itu bohong dulu ya, berarti ini baru nyatanya. Suka-suka kau lah Martina, apalah kau mau bilang. Ya akui dulu, berarti kamu bohong kan? Dulu tuh Ngarang bebas. Udah diskusi aja Mas Taufik. Ayo. Tuhan kamu ada berapa? Udah. Ya Tuhan manusia cuma satu lah. Apa? Tuhan cuma satu. Ya satu. Namanya siapa? Hah? Nama Tuhan kamu siapa kalau satu? Allah, dan dia menjadi manusia sebagai Yesus. Buset, panjang amat. Panjang amat. Panjang amat nama Tuhannya. Enggak. Kenapa jadi panjang nama Tuhanmu? Tidak panjang. Oke. Ya satu. Kalau satu namanya siapa? Oke, Tuhan Yesus Kristus. Oke. Ya. Jadi bapaknya Yesus bukan Tuhan ya? Kan dia Tuhan. Berapa Tuhan itu? Satu, dia Tuhan. Yesus dan Bapa ada dua. Tidak, dia Tuhan. Yesus itu dia ada Bapa. Loh, kalau dia berdoa kepada siapa? Dia berdoa itu mengajarkan umatnya. Berdoa kepada siapa? Kan dia Ya, sekolah lewat toh. Ini siapa biar aku ajarin orang-orang pada zaman itu tidak percaya ada. Terusin banyak pusing kepalaku. Jadi gini Bung, Tuhan Yesus itu bersatu. Kalau Anda mengatakan Yesus itu Tuhan, berarti Anda antikristus. Bukan, dia kan bilang aku berasal dari atas, kalian dari bawah. Itu udah maksudnya berarti dia dari atas yang maha kuasa. Dari atas itu hujan juga dari atas. Apakah kemudian hujan juga itu Tuhan? Bukan begitu, saudara. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku. Mana perkataan Yesus bahwa dia Tuhan? Perkataan Yesus, aku adalah utusan. Kenapa kamu tidak menerima perkataan Yesus itu? Kenapa? Kamu ini belum belajar ini ya. Kamu dulu pahami utusan dalam Alkitab itu baru kamu tahu. Nah, apa utusan itu? Apa utusan? Utusan itu apa? Secara eksplisit di dalam Alkitab tidak ada pernah Yesus mengatakan sembahlah aku adalah Tuhan. Nah, tapi secara jelas dia mengatakan dirinya utusan, ada nggak? Setelah dia datang ke dunia, yang mengakui ketuhanan itu adalah malaikat. Enggak, saya tanya dulu, kalau mengakui dirinya secara langsung sebagai manusia, ada nggak? Yesus itu tidak meninggikan diri, bahkan dia mau direndahkan. Makanya dia masuk bukan dia meninggikan. Terus dari mana Anda tahu kalau dia Tuhan? Kalau begitu, yang diajarkan itu ke kami. Yesus tidak pernah mengatakan secara terang dia Tuhan, tapi secara terang dia mengatakan dirinya manusia. Pernah nggak? Ya kan orang sudah tahu bahwa dia pribadinya manusia. Ngapain? Saya tidak tanya orang. Yang saya tanya, Yesus pernah nggak mengatakan? Dia tidak mengatakan dia manusia dan tidak pernah secara langsung dia mengatakan sembahlah aku. Enggak, saya tanya dulu. Yesus menerangkan dirinya secara nyata dia manusia, pernah nggak? Sekarang saya tanya balik, Muhammad pernah mengenalkan dia manusia nggak? Allahu Akbar, Masya Allah. Sekarang kita diskusi itu yang nyambung, cuma kamu itu. Saya tanya samamu, kau kan penyembah Yesus kan? Iya, benar nggak? Kau kan penyembah Yesus, jadi saya tanya, pernah nggak Yesus mengatakan kalau dirinya itu manusia secara langsung? Menurut kamu gimana? Loh kok jadi menurut saya? Menurut Yesus. Kan saya udah jelasin, dia tidak pernah menyatakan diri dia manusia. Loh, kalau dia pernah menyatakan dirinya manusia, mana dalilnya? Oke. Justru dia mengakui dirinya manusia pada saat dia dituduh Tuhan. Di mana ayatnya? Oke. Paulus berkata kepadanya, di mana ayatnya? Siapakah engkau Tuhan? Yesus mengatakan apa? Oh, tidak. Aku bukan Tuhan. Akulah Yesus, manusia dari Nazaret. Mana ayatnya? Kisah Para Wartawan 22 nomor 8.
Ayo. Cuma dengerin dulu ya. Ayo baca. Bacalah, bro. Bacalah. Jangan hanya baca satu itu ayat, udah kamu langsung. Ini pengakuan Yesus. Ini pengakuan Yesusnya loh. Kisah para wartawan 22 nomor 8. Siapakah engkau? Tuhankah engkau? Tuhankah engkau? Kata Paulus. Yesus mengatakan, no, aku adalah manusia dari Nazaret. Ayo, sekarang saya harus percaya siapa? Kamu atau Yesus? Jangan ngarang itu, Tuhan tidak pernah mengatakan begitu. Lihat, baca Kisah Para Rasul 22 nomor 8. Kok enggak pernah bilang gitu? Baca. Coba kau baca. Ayo, cuma ini. Lu aliran mana sih? Saya itu aliran akal sehat, sementara kamu itu aliran akal-akalan. Ini data loh. Kisah Para Rasul 22 nomor 8. Kata Yesus, kata Paulus, hai, apakah engkau Tuhan? Jawab Yesus, no, aku adalah manusia. Saya ambil. Baca. Sebelum Anda baca, punya Bible atau tidak? Jawab dulu itu. Siapa tahu nggak ada baca, nggak punya Bible disuruh baca. Jawab, Tian, punya Bible apa enggak? Paulus kan pingin kali Yesus itu menjadikan dia Tuhan, tapi Yesus tangkis, ya, aku adalah manusia dari kota Nazaret yang kau aniaya, mampus. Yesus dengan mulutnya sendiri mengatakan aku manusia, kalian malah menyembahnya. Justru kalau dia bukan manusia, antikristus loh. Iya, kalau Anda mengakui Yesus itu bukan manusia, berarti Anda antikristus. Anda penyesat. Ayo. Baru kesempatan pada orang ngomong ya. Ini. Enggak, kamu punya Bible enggak? Kamu disuruh baca dari tadi, enggak baca. Ada, coba baca ya. Filipus ya, coba baca. Kepada Yesus. Katanya begini. Guru, jika Bapa itu memang ada, kenapa kamu tidak pernah memberitahukan kepada kami? Apa kata Yesus? Filipus, setelah sekian lama engkau bersama aku, mengapa engkau tidak mengenali aku? Enggak begitu. Dengarin. Parah. Nipu. Enggak gitu dalilnya. Dasar Markona. Engkau melihat aku, engkau telah melihat Bapa. Jika engkau tidak percaya aku, maka engkau mati di dalam dosa. Maka kalian ini mati di dalam dosa, tidak percaya Yesus. Barang siapa yang melihat aku, dia melihat Bapa. Betul? Iya, dan barang siapa tidak percaya Yesus, dan barang siapa yang membunuh aku, dia membunuh mati di dalam dosamu. Cuma kalau kamu tidak percaya, barang siapa yang membunuh aku, dia membunuh Bapak. Nggak masuk akal itu. Masa Tuhan pencipta kita dibunuh? Justru disitulah kemudian, dengarkan, saudara Markona, dengarkan. Justru ketika Yesus mengatakan menyerahkan nyawanya, mulai masuk ajaran Belanda. Menyerahkan nyawanya. Mulai masuk ajaran Belanda. Saya jangan dulu. Makanya kamu bicara, dengar dulu. Menurut pengakuan Yesus dalam Kisah Para Pewarta 228, pada saat dia ditanya, apakah engkau Tuhan? Yesus menjawab apa? Yang ngajarin di sini saya akan yang ngajarin kamu. Di sini di Kisah Para Rasul 22:8, ketika Paulus bertanya, apakah engkau Tuhan? Yesus menjawab apa? Tes. Dicoba. Kok di mute saya? Itu Markona, dengarkan pertanyaan saya. Ketika Yesus ditanya, apakah engkau Tuhan? Jawab Yesus apa? Aku adalah. Jawab Markona. Markona. Ayo, biar aku ajarin kau cuma. Ya, ajarin saya. Ketika Yesus ditanya, siapakah engkau Tuhan? Jika engkau tidak percaya aku lagi. Jawab Yesus apa? Aku adalah. Engkau tidak percaya akulah dia, maka cuma. Nggak bisa diskusi ini. Enggak usah, udah turun aja. Habisin waktu aja. Takut kan? Ilmumu nggak ada, Markona.
Bukan takut bro, kita takut ketularan orang gila, orang blow on gitu loh. Data dibawa, kau ambil data lain, dikejar datamu, kau pindah lagi data lain. Kalau kau tidak percaya bahwa akulah dia siapa? Dia anak si tukang kayu. Aku siapa? Dia siapa? Dia Mesias. Dia siapa? Dia Kristus. Dia siapa? Akulah dia. Dia siapa? Yang mau ngobati orang buta. Dia siapa? Dia yang membuat orang lumpuh berjalan. Akulah dia. Dia siapa? Dia yang membangkitkan Lazarus. Bukan dialah Tuhan pencipta langit dan bumi, Markona. Tulul. Justru di dalam Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, yang membawa namaku dan berkata akulah dia. Berarti orang yang mengatakan Yesus Tuhan dengan mengatakan akulah dia, berarti dia adalah penyesat. Gitu. Baca Lukas 21 nomor 8. Penyesat itu berkata Yesus itu adalah dia Tuhan. Begitu tulul. Bilang dulu Bang Juma, Markona cebok dulu pakai air 1 sendok. Nah, Markona, kau ke gereja cari toilet di sana. Habis itu kau cebok air 1 sendok. Orang jelas ya, 2 Yohanes 1 nomor 7 ya. Nih, ini Markona nih yang datang nih. Markona datang sebagai penyesat, telah muncul dan pergi naik turun komal, ke seluruh dunia naik turun komal. Yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah penyesat dan antikristus. Nah, itulah Markona. Jadi kalau ada orang mengatakan Yesus bukan manusia, antikristus, berarti dia dajjal, setan. Kalau ada lagi orang mengatakan manusia itu adalah Tuhan, itu orang gila. Orang gila. Markus 5. Kenapa? Hanya orang yang kerasukan. Kerasukan apa Bang Juma? Mengatakan Yesus Tuhan. Iya. Tapi ngomong-ngomong nomor HP-nya yang tadi kirim Bang Andi. Oh, temannya diminta sama teman kita tadi. Tunggu. Tapi ngomong-ngomong ada tadi juga yang komen ibu-ibu namanya Markona. Mohon maaf ya ibu, bukan untuk ibu sih itu. Untuk si Tian Markonanya. Emang ada orang dipanggil nama Markona? Ada yang tadi dia bilang suaminya bertanya, jangan-jangan ini Bang Juma ini adalah titisan awal dari Yesus. Nah itu ibu namanya Markona Bang. Waduh. Ya sudah kalau begitu kita ganti Kardoba ya. Kardoba. Apa kepanjangan Kardoba itu? Korkoruan dompala balala. Tadi siapa namanya tadi itu anak Dio namanya ya. Yang naik tadi. Ya Dio aja deh. Udah sambil nunggu kita sapa dulu nih Bobby Herli. Selamat malam Bobby Herli. Assalamualaikum kalau muslim. Bobby. Dio. Pak Bobby. Bobby. Kalau nggak ada suaranya aku turunkan ya. Terima kasih. Aduh banyak banget yang WA. Maaf ya nggak dibalas salah lagi. Capek. Dia nanya begini ke saya. Kasih tahu Bandi itu KTP lama apa KTP baru? Jangan-jangan ini lo kok saya? Ini kan saya juga belum tahu. Saya diinterogasi. Mana sih? Aduh. Wah ini nih Pak Jansen nih. Pak Lamsen? Pak Jansen. Oh. Pak Jansen, selamat sore Pak Jansen. Pak Jansen, selamat sore. Coba ganti selamat sorenya. Selamat malam. Gak bisa juga ya, apa ya? Selamat pagi. Waduh, apa ya? Guten Morgen. Sultan udah aku jambak nih lah Sultan.
Melo mopo. Saya juga udah pakai gitu bajunya. Cambuk-cambuk. Pak Yansen naik doang numpang tidur. Ini yang baru nih. Pak Nopal Barbara. Selamat sore. Duh, kenapa yang lain nggak ada punya nicknya pada rusak apa ya? Tidur Bang Andi, tidur. Orang lagi tidur. Matiin rek sih. Malupi. Matiin retu udah ngilang rupa. Menurut udang nih, ini hari apa sih? Masih Sabtu loh ini hari. Ada lagi nih si kabur dia. Ada ini. Gak lama dia lama ini naik ke sini minta disyadatkan. Suma. Oh Suma. Masih lengkap rasanya. Suma. Minta disyadatkan. Markona. Suma. Petra, tadi topiknya ini 2 Yohanes 1 nomor 7 teman kamu kabur. Minta disyaratkan siapa tadi ngomong? Siapa yang mau syaratkan kau? Karena keseringan naik sini. Pertama awalnya kamu setan. Petra. Ya Allah, bukan setan kan cuma. Buset. Anjing. Kok jadi begini sih? Kok Kristen? Padahal kalau nggak ada mama bapak kau asu. Jangan biarin aja mu. Kenapa Kristen isi congornya hanya keluar kata-kata kayak begitu ya? Bagaimana tidak Bang Andi? Sperma yang menjadi Petra itu adalah hasil perpaduan antara babi dengan anjing. Jadi saripati babi, saripati anjing, biawak, padale, pararang, komodo, monyet, asu, balau, kecoa yang dimakan bapaknya jadi sperma. Jadilah dia. Makanya begitu mulutnya. Bagaimana mau baik? Iya. Padahal yang dia omongin itu ada di dalam Bible-nya loh. Indonesianya ada. Astagfirullah, orang kayak gini. Mudah-mudahan kau nggak ketemu sama saya Petra. Kalau ketemu saya traktir kau kopi 60 botol. Suruh minum panas-panas. Kalau ketemu sama saya aku lempari batu. Kenapa hanya kebencian bro? Bagaimana Kristen mau nambah kalau orang-orangnya kayak gini? Kristen semakin habis loh nanti. Buktinya dari tahun ke tahun populasinya berkurang loh. Baru saja Kapolda Papua itu memeluk Islam, bayangkan itu. Berani gak kamu ngomong kayak gitu di depan Kapolda Papua? Kira-kira berani gak ya si Petra ini menghadap Kapolda Papua ngomong kayak tadi? Petra, kurangilah ya begitu. Diskusi baik-baik lah kita, coy. Setahu saya yang setan itu Tuhannya. Wahyu 5 nomor 6. Binatang bertanduk 7 bermata 7. Matanya 7, tanduknya 7. Si Pia minta naik lagi mau apa?
Mau ya saya coba tes ya, suruh naik dia 2 Yohanes 1 nomor 7. Banyak dia. Tian, 2 Yohanes 1 nomor 7 maksudnya apa tuh ya? Assalamualaikum. Tian, 2 Yohanes 1 nomor 7 apa? Assalamualaikum. Kamu nggak boleh mengucapkan salam, dilarang oleh Bibelmu. Panggil dia Markona bang, dia nggak tahu. Markona, kamu tuh nggak boleh mengucapkan salam, dilarang oleh Bibelmu. Kita ganti tema. Mungkin di situ tadi saya nggak bisa nyambung. Mau nanya ini, saya boleh nggak nanya? Nggak, gua kentutin aja wajahmu di bawah. Nggak bisa, gua baik-baik loh. Bagian saya warahmatullahi wabarakatuh, Abang Gu. Waalaikumsalam warahmatullahi dan semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Handi emosi yang sabar Gara-gara tadi tahu Allah dihujat pasti emosi. Emosi kita. Baik-baik lah. Berani gak sih orang ngomong di depan gue kayak gitu? Lo mau badan gue bertato kayak tinggi badan lu gede banget, di depan gue begitu lo ngomong, oh gue traktir lo kopi. Campur pajak guru. Campur pendek pelah patongkon. Andre mana yang labu aja? Janganlah kayak gitu kali. Ya. Menghina kali. Oh ini. Ini kayaknya nih. Berapa ini? Udah naik. Ada apa deh? Kang Asep naik. Ya Kang Asep, apa yang mau disampaikan Kang Asep? Turunkan dulu. Turun dulu. Halo, assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Bang Zuma. Kumaha Kang Asep? Alhamdulillah. Saya. Bang. Saya. Bangga Kang. Aku kan tiap hari di pasar banyak orang beragama Kristen, orang Batak atau orang Medan itu makan di depan kita. Kita menegurnya atau gimana Bang? Itu ujian buat orang yang berpuasa. Semakin ada ujian kayak begitu berarti menguji kita, iman kita berpuasa. Santai aja lah Bang. Apakah kita harus menegur atau gimana? Tegur Bang, gini cara negurnya. Weh, pindah kau babi, saya lagi puasa. Jangan. Itu nggak toleran namanya. Beritahu aja Bang, kami puasa. Kalau kita menegur lagi enak Bang. Itu juga merupakan ujian buat kita Bang. Apakah mereka orang beriman Bang? Justru dia Kristen. Iya kan yang dipanggil puasa untuk beriman aja Bang. Ya. Tapi kan mungkin godaan kita ya. Iya, kan dia nggak dipanggil. Karena dia nggak dipanggil, dia mau makan sampai aspal dia telan juga, biarin aja. Iya Bang, justru aku mau menegur tapi takut dia marah gimana. Gak usah Bang. Jangan ditegur Bang, jangan ditegur. Kan dia nggak dipanggil untuk puasa. Yang diwajibkan puasa kan kita aja. Karena mereka tidak punya kewajiban untuk puasa, dia mau makan dia mau salto dia mau telanjang urusannya dia. Ya kan semestinya kan menghormati yang kita udah buat beragama Islam. Kita sebagai Muslim tidak perlu minta dihormati. Betul. Kita puasa-puasa aja Bang. Iya, biaran aja puasa. Anggap aja itu ujian. Ujian lah Bang. Pastilah Bang ini. Ini apalagi di Jakarta Bang. Waduh. Biasa aja Bang. Justru itu merupakan kebahagiaan buat kita. Dalam hati kita, biarlah kau. Nanti habis maghrib juga saya bisa makan kok. Biasa lapangan semuanya. Aku orang Indramayu. Santai aja Bang. Cuekin aja. Iya Bang Zuma, salam kenal ya. Aku orang Indramayu. Iya sahabatku. Masya Allah Bang Asep. Biarin aja kalau dia, kecuali dia mengganggu atau ada unsur sengaja diperlihatkan untuk sebagai olo-oloan. Nah, itu baru bisa ditegur, itu pun secara halus. Begitu ya Bang. Gitu Bang. Iya. Tapi kalau selama mereka makan karena mereka lapar, karena mereka memang Kristen, karena mereka memang butuh, silakan aja mereka makan.
Iya, sering aku pernah aku mau sholat. Dia makan itu apa. Jadi tuh mau negur apa gimana gitu. Gitu bang. Ya yang penting sudah dijawab ya bang ya, jawabannya yang udah penting biarkan aja. beliau tidak sengaja untuk mengganggu gitu. Selama dia makan karena dia lapar, dia makan karena memang dia bukan orang beriman, silakan aja bang. Yang salah itu kalau kita yang puasa kita yang makan. Mungkin ujian kita ya, Bang. Betul saudaraku, itu ujian. Ujian man. Bilang Ujian. Berterima kasih malah ke dia. Menguji iman kita. Karena dia bagian dari iblis yang telah menggoda kita. Gitu bang. Ya, makasih Bang Zuma ya. Siap sahabatku Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beda cerita kalau memang ada kegiatan terstruktur, terencana untuk mengganggu puasa kita, bulan suci Ramadan kita, baru kita bisa tegur dengan cara-cara yang nanti kita kaitkan dengan hukum, kan gitu. Selama mereka makan karena memang lapar ya, masa iya orang kita mau paksa jadi Islam juga. Betul. Justru kalau kita berpuasa semakin banyak orang kiri kanan kita makan itu semakin diuji iman kita. Semakin bagus karena semakin besar peluang kita ikut makan kan gitu. Ya, ini ada Bobby deh tadi turun naik jaringannya nggak bagus. Apakah Bobby ini Kristen? Assalamualaikum kalau Muslim. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Udah ngomong itu. Ya Bi, gimana Bi? Bobby, itu ada suara ya? Oh. Iya Bi. Bi. Cuma numpang batuk di sini abang ini. Kurang asam si Bobby ini. Ada lucu-lucu. Numpang batuk dia. Sombong dia Bang Bobby ini sombong. Diajak ngobrol diam, cuman batuk-batuk aja. Bulu alaut na tempe. Nggak kena ki matu. Oh ada kah? Kena ki? Yang kena ki. Enggak. Ada yang punya. Oh iya deh. Kalau ulu ya na gimpe. Nah itu enggak. Enggak ya. Macu piri ulun nana sahabat dek gaga gemet na. Allahu Akbar. Jadi kalau ada orang tidak berpuasa, tapi persoalannya juga gini loh, saudara-saudara kita ya. Ya tolonglah jangan buka warung makan di saat siang lah, kan ada waktunya nanti buka sampai mulai jam 4 persiapan buka puasa. Tutuplah warung makanmu umat Islam. Bagaimana itu hukumnya ya? Tutup rumah makan. Rumah makan. Kalau siang kan ya persiapan sore aja nanti buka puasa. Benar juga itu Bang Andi. Kan dikasih 11 bulan untuk buka restoran. Sebulan untuk beribadah. Kenapa sih? Kan ada malam bisa dipakai buka. Sampai sahur. Oten punya Bang Daeng. Ya biarin aja dia, kenapa diurusin dia kalau Oten punya. Justru yang Islam masuk makan. Gepo. Itu malah satu ayat ibu. Gepo, silakan. Geporona geporawana gepoi. Oke, selamat malam, puji Tuhan. Besok malam naik di gunung Kak. Besok
Besok mungkin minggu depan, Ahad depan. Oh, ini enggak ya? Iya. Gimana Ganda? Kenapa? Datang kah, Bang Handi? Saya sudah dipakat tuh ini. Serius itu? Menurut analisa buku Tata Sutarman sih. Oke, ini sudah ada Gepo ini. Halo Gepo Pujigala. Silakan Gepo. Suaranya kecil Gepo. Suaranya Pak Gepo. Gepo, tolong dicabut dulu baru tusuk lagi headsetnya. Kecil suaranya. Enggak apa-apa, naikin Pak Ustadz dulu. Kalau Pak Gepo nggak mau ngomong. Apa tahu dia mau berbagi. Assalamualaikum Ustadz Amero. Waalaikumsalam. Waduh, gimana kabarnya di sana Pak Ustadz? Baru pindah rumah nih kan. Dalam rumah tuh ada ayat-ayat Quran 2-3 lembar. Jadi macam mana saya nak mengatasi? Apa? Malaysia ini Malaysia. Diulang Ustadz, apa maksudnya? Saya baru pindah rumah. Di dalam rumah tuh ada ayat Quran 2-3 lembar. Haruskah saya buang itu saja? Disimpan aja, Bang. Tapi sudah koyak-koyak sana sini Quran tuh 3 lembar tuh. Disimpan aja, Bang. Hah? Disimpan aja. Simpan di Dia laci. surah tuh ada surah An-Nas. Kalau Abang menemukan potongan-potongan uang kertas, Abang simpan nggak atau Abang buang? Kalau potongan uang kertas tak laku, saya buang lah. Buang ya? Iya. Ini ayat Quran saya takut juga membuang. Simpan aja Bang, disimpan. Oh gitu. Iya. Oke lah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan Bang. Amero ini di Malaysia kah? Di Malaysia. Waduh. Gimana kabar Malaysia bulan suci Ramadan? Alhamdulillah aman-aman aja. Ramai kah? Ramai juga yang tak puasa nih. Oke lah Bang Andi, I love you. I love you too, brother. Johor kah? Kuala Lumpur kah? Di Pahang. Oh di Pahang, Masya Allah. Jadi di sana ada acara seperti Indonesia kah, budaya mudik gitu, pulang kampung? Ada. Sekarang sudah ramai mudik nih. Oh ramai juga ya. Semalam saya ikut nih Al Hidayat. Rumah Al Hidayat kan. Tapi tak seru. Malaysia. Tapi tak seru. Kok tak seru? Kenapa? Iyalah. Oten sini tak sebut nama Allah. Oten sana sebut nama Allah. Di sana kan udah dilarang. Mantap. Di sana dilarang Allah bagi oten. Terus apa tuh di Bible-nya? Apa tulisannya? Saya pun tak paham lah. Tetap LAI di sana, cuma di luar tempat umum nggak boleh, dalam gereja dia masih pakai. Tempat luar nggak boleh. Makanya Malaysia dilarang tuh ada diskusi kayak gitu. Itulah debatnya kurang seru. Kan kemarin sampai pengadilan tinggi ya, sampai itu diputuskan kayak gitu. Saya pun tak paham lah pasal agama. Terima kasih Bang Amero Gair. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ji. Ya sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gepo, silakan dibuka mic-nya. Ya. Ya Bang Gepo tadi Kristen ya? Ya. Puji gala Bang. Silakan Bang. Ada yang mau ditanyakan mungkin daripada kita yang nanya? Tidak Bang, tidak ada yang Bang, mau saya tanyakan. Suaranya kecil. Dia mau mengingatkan. Apa yang ingin kau ingatkan Bang? Suaramu kecil. Tidak, bukan mengingatkan. Tidak ada yang mau ditanyakan. Oh tidak ada. Jadi apa kau naik? Mau diskusi?
Gepo. Gepo. Ya, Kristen itu nama Tuhannya siapa? Yesus. Yesus itu manusia atau Tuhan? Yesus itu kalau menurut Kristen itu Yesus itu adalah Allah yang menyatu dan menjadi manusia. Jadi waktu manusia dia Tuhan. Waktu jadi manusia ya dia manusia. Oh, berarti Yesus bukan Tuhan. Gimana? Bingung. Itu doang di situ. Jadi waktu di dunia ini Yesus Tuhan atau manusia? Manusia. Oh, manusia. Berarti bukan Tuhan. Tapi setelah naik ke surga, kami percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Oh, siapa yang bikin gituan? Naik ke surga jadi Tuhan? Bukan, tidak ada yang bikin, tapi kami percaya. Percaya. Di surga itu ada berapa Tuhan? Satu. Siapa itu yang Tuhan di surga? Allah. Bukan Yesus. Allah dan Yesus sama. Beda, Yesus punya badan. Tapi Allah dan Yesus sama. Beda, Allah nggak punya badan, Yesus punya badan. Allah menjadi Yesus itu sendiri. Loh, jadi anaknya Maria siapa? Yesus. Jadi Tuhanmu anak Maria? Yesus itu adalah Roh Kudus yang diturunkan menjadi manusia. Terus kembali ke surga aja. Dikandung oleh darah Maria. Kembali ke surga jadi apa? Tuhan. Ya, terus Tuhannya Maria yang mana? Tuhan Maria Allah. Bukan Yesus. Allah dan Yesus sama. Jadi anak Maria siapa? Yesus. Jadi Tuhannya Maria anaknya sendiri. Iya. Kok bisa? Loh, kok bisa ya? Anak jadi Tuhan. Yesus itu adalah Roh Kudus. Oh. Turun dari Turun ke bumi. Iya. Kamu sudah lama jadi Kristen, Gepo? Dari lahir. Sekarang umur berapa? 21 tahun. 21 tahun. Kalau kamu berdoa kepada siapa? Kepada Allah. Bukan kepada Yesus. Allah dan Yesus. Dari Tuhanmu dua. Karena kami percaya Yesus adalah jalan keselamatan. Iya, memang dia jalan keselamatan. Tapi bukan dia Tuhan ya. Masih 21 tahun masih bisa diedukasi lah. Gepo. Gepo. Merah lagi dia. Gepo. Ya, halo. Kamu tinggal di mana? Gepo. Mana sih Gepo? Ya. Tinggal di mana? Di Sorong. Oh, di Sorong. Wis. Apa kabar Sorong? Maaf. Sehat semua di sana ya? Jaringan. Oh ya, jaringan. Sehat semua ya orang saudara kita di Sorong ya. Sorong itu Papua Barat kalau nggak salah sih.
Ya udah lagi po, kamu nggak layak diskusi dek. Kalau signalmu baik, mending kamu nanya-nanya aja. Itu kan nggak ada suaranya. Kasihan dia signalnya. Oke, saudara-saudara kita yang di Sorong, di sana udah 2 jam ke depan. Selamat menikmati sahur, saudara-saudara Muslim yang ada di Sorong. Beda dari WIB, beda 2 jam. Oh, di sana udah 3:30. Kalau Makassar 2:30. Kurang ya. Bunda Rama udah siapkan sahur belum? Belum ya? Ya ini nunggu kan udah pada mateng, tinggal dipanasi makan. Ada ikan goreng bener? Ikan goreng tuh enak tuh, tapi yang garing-garing. Allahu Akbar. Gak ada lagi nih yang naik nih. Oh ya, ucapkan terima kasih ya kepada teman-teman yang sudah memberikan sebagian rezekinya buat aktivitas kami di Makassar ya, di Masjid Nur Maulida. Terima kasih. Bagi yang belum, kami masih menunggu untuk berbagi dengan saudara-saudara kita yang sedang aktivitas kegiatan bulan suci Ramadan di Masjid Nur Maulida di Rumah Hobbit Balangi. Hah? Emang ada Nggak ada perasaan. Perasaan gua nggak pakai deh. Masih nggak ada ya. Aman, gimana nih? Aman ya Ustaz. Oke. Aman. Ya ditunggu ya, dan bisa nanti ditransfer ke rekening Yayasan Makassar Molab Center Indonesia. Terus kemudian itu di Bank BTN, nomornya bisa minta ke saya, minta ke hostnya, bisa ke Bajuma juga minta ya. Kalau menyebut nomor kena melulu peringatan. Ini hari puasa keberapa? Ada yang tahu? 18. Ini 19 ini hari ini. Udah jelas 19 ya Ustaz ya? Yang puasa tanggal 11, 19. Yang ada kan puasa tanggal 12, 18. Kita saudara kita yang menjalankan ibadah puasa, semoga tetap diberi kesehatan, kemudahan segala urusan, dan semoga kita sehat sampai tuntas menjalankan ibadah saum Ramadan ya, sehingga sesuai dengan yang Allah sampaikan atau Rasulullah sampaikan ketika di Al-Quran mendapat predikat sebagai orang yang bertakwa. Ketika melihat dari hadisnya dengan iman dan keikhlasan, kita ghufirullahu ma taqaddama min danbih, Allah ampuni segala dosa yang telah lalu. Amin. Selamat menjalankan ibadah puasa untuk semua saudara muslim. Amin. Satu lagi Ustaz. Semoga dapat THR ya. Amin. Amin. Karena Ustaz Ali udah bicara, terpaksa saya tanya biar dia nggak ngantuk. Ustaz, kenapa sih kita harus wajib berpuasa? Oh, waduh, ini pelajaran kita juga. Ya karena perintah di dalam Islam. Apa yang jadi perintah, kewajiban, ya jalankan. Bahkan puasa itu rukun Islam. Yang namanya rukun Islam itu bunyal Islam ala khomsin. Islam itu dibangun atas 5 pilar itu. Wajib itu dasarnya. Di antaranya puasa. Puasa itu ternyata di surah Al-Baqarah disebutkan. Kutiba ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan atas kalian berpuasa. Yang namanya diwajibkan ya harus. Kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi
kutiba, ditetapkan, ketetapannya sudah ada, kewajiban diatur waktunya dan sebagainya untuk orang-orang yang beriman. Sebenarnya sebagaimana orang-orang sebelum kamu, ternyata syariat puasa itu bukan hanya pengenalan kepada Nabi Muhammad, sudah ada dijalankan oleh nabi-nabi terdahulu, termasuk Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Daud, dan mereka semua berpuasa itu. Oke, baik Ustaz. Ada pertanyaan selanjutnya Pak Ustaz, masalah puasa ya. Siapa suruh Pak Ustaz lagi ngomong, nanyain aja sekalian. Ini buat edukasi aja sih. Sebenarnya kalian udah pada tahu, kalau anak kecil itu Ustaz belum kena taklif hukum misalnya, itu belum akil balik lah, itu wajib nggak sih? Itu namanya belajar tarbiyah, membiasakan diri, karena kan hukum wajibnya ketika taklif, balik dan berakal gitu. Kalau dia sudah sampai usia matang, balik dan berakal sehat, maka dia wajib hukumnya berpuasa. Kalau dia belum kena wajib, tarbiyah itu pelajaran mendidik anak kita agar dia ketika dewasa, ketika balik, dia sudah siap untuk menjalankan ibadah puasa. Kalau hukum wajibnya belum, tapi untuk pendidikannya wajib dari kecil. Artinya masih dalam tahap belajar dulu supaya nggak kagok nanti kalau kena sudah wajib gitu ya Pak Ustadz ya? Iya, iya. Terus kedua Pak Ustadz, ada orang, misalnya nih ada orang, hari ini aku nggak mau puasa, nanti lain waktu aku ganti gitu, misalnya dia sehat walafiat begitu. Gimana kira-kira tahu Pak Ustadz? Boleh nggak tuh kayak gitu? Dia niat nggak puasa, puasanya niatnya nanti. Iya. Ya nggak bisa, kalau tidak ada halangan. Di dalam Al-Quran kan dikatakannya, ya kalau tidak ada halangan, misal wa in kuntum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamil ukhor gitu. Ketika tidak dalam perjalanan atau sakit, baru boleh diganti di waktu yang lain. Kalau untuk perempuan ada tambahannya seperti haid dan seterusnya nifas. Nah kalau tidak ada halangan itu tidak bisa, karena waktunya itu sudah ditetapkan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran gitu kan. Pamang syahida minkum syahru pal yasumhu. Ketika dia menyaksikan bulan Ramadan, wajib hukumnya berpuasa. Wajib. Kalau kakek-kakek, nenek-nenek udah nggak sanggup itu kan udah nggak wajib ya Pak Ustadz ya? Gimana cara membayarnya? Diganti fidyah nanti di luar Ramadan. Masya Allah. Nah, terus tadi disinggung ibu-ibu yang sedang datang bulan itu diganti fidyah atau diganti puasa Pak Ustadz? Ya diganti puasa. Diganti puasa. Ingat tuh Bunda Rama kalau lagi dapat 2-3 hari, 4 hari, 5 hari misalnya, jangan ganti fidyah. Kan belum uzur, harus puasa juga. Udah lama kita tahu itu. Jangan sampai Bunda Rama aku fidyah aja. Janganlah. Kamu masih kuat puasa. Itu orang hamil menyusui itu fidyah. Takaran fidyah itu Ustadz, silakan. Gimana takarnya fidyah? Satu hari tidak puasa fidyahnya gimana? Di satu hari kadarnya orang makan, biayanya berapa gitu? Maksudnya kalau 3 kali makan gitu, atau 1 kali makan, atau 3 kali makan? Ya diperhitungkan aja lah. Mending lebih daripada kurang ya Pak Ustadz ya, itu aja sih. Itu. Ya, itu aja jawabannya sederhana. Mending lebih daripada kurang. Jawab praktis aja gitu. Nah, aku pikir cuma 1 kali makan. 1 kali makan kan 50.000 dan ini. Kalau 3 kali makan kan? Ya dilebihin aja lah. Berarti nggak ada ukurannya Ustadz, nggak ada hukum apa namanya? Nggak ada aturannya di ini. Terserah berapa gitu. Nggak ada ketetapannya Ustadz. Fidyah itu. Ya itu. Untuk ukuran ngasih makan, ya minimal 60 kilogram lah makan beras sebulan. Kedua Pak Ustadz, ini loh, ini kan nggak bisa kita pungkiri ya, bagi yang suami istri gitu ya, itu mandi wajibnya itu sebelum imsak atau sebelum azan subuh? Ya, sebenarnya kan wajibnya puasa itu kan mulai dari waktu subuh. Imsak itu kan di kita itu tujuannya itu maksudnya sudah mulai menahan diri. Jadi
sebenarnya gambarannya gini kan, kita yang namanya berangkat pesawat itu kan waktunya sudah jelas, tapi kan kita sudah wanti-wanti waktu sebelumnya gitu, agar tidak terjadi kesibukan hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi waktunya puasa itu kan mulai dari waktu subuh. Nah, imsak itu kan di kita ini sebenarnya tujuannya agar kita sudah mau hati-hati, bukan berarti sudah mulai puasa, tapi sudah mulai menahan diri, persiapan untuk menjalankan ibadah puasa. Jadi sebelum waktu subuh kita sudah selesaikan perkara hal-hal yang sifatnya dibolehkan ketika kita ya seperti tadi, mandi wajib dan sebagainya, makan minum gitu. Jadi harus sudah selesai. Kalau imsak mandi wajib ya masih bisa gitu. Kan patokan puasanya itu kan mulai dari waktu subuh. Aduh. Jadi sebelum azan subuh lah ya, mandi dulu teman-teman. Karena nanti nggak boleh sholat juga loh kalau belum mandi. Siapa suruh loh malam-malam? Ya kalau nggak mau mandi wajib ya hindari dulu lah malam-malam. Gitu ya. Hindari malam-malam, siang gitu. Ya lebih parah itu. Lebih parah itu. Alpa dulu sebulan kayak kenapa? Siapa yang tahan saudaraku? Ustadz Arif aja. Itu Ustadz Arif belum mandi itu, coba Ustadz Arif tanya. Ustadz Arif belum mandi loh. Catatan kaki, kok kenapa catatan kaki? Naiklah brother. Udah mandi Ustadz Arif? Bentar lagi lah. Air hangat bisa kok, air hangat bisa itu. Jadi apa sih kalau ini Pak Ustadz, orang sakit Pak Ustadz, itu fidyah apa ganti ya kalau sakit? Ya sakit itu kan ketika dia ada kemampuan di luar waktu Ramadan untuk mengkodonya, maka dia wajib mengkodo. Makanya kan ayatnya wa in kuntum maridun, ketika kalian dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan, maka faidatum min ayamin ukhor, ganti dengan hari-hari yang lain gitu di luar Ramadan. Ya, tapi nggak boleh ini Ustadz Alif kan apa lebih dari setahun, melangkah dari setahun. Nanti kena hukum kan kena fidyah. Fidyah lagi, iya. Bisa nggak didobel itu, misalnya kita puasa Senin Kamis nih, sekalian deh gua ganti yang kemarin. Bisa ya. Iya. Niatnya gitu loh. Iya. Iya ya, niatnya sekalian Senin Kamis terus mengganti yang kemarin gitu ya. Iya. Ya aja mengkodo, nggak bisa double niat. Nggak bisa double niat lah. Ngambil fadilahnya di hari Senin dan Kamis gitu. Oh gitu. Keutamaannya hari Senin dan Kamis itu. Ingat tuh teman-teman. Artinya kalau Anda masih pernah sakit, itu nggak bisa dibayar fidyah, harus berpuasa di saat Anda udah sehat di bulan-bulan tertentu. Jangan sampai lupa dapat lagi bulan suci Ramadan berikutnya, ngutang loh. Ingat ya. Ingat nggak nih? Semua di bawah nih, ayo tulis, ingat. Jangan dengerin doang, nggak dilaksanakan. Awas lo ya, gua omelin lo ya. Ya ingat, makasih gitu dong. Kedua Pak Ustadz itu ada juga dan banyak gitu Pak Ustadz. Ada orang lagi puasa tidur terus kelewatan waktu duhur, dapat asar. Kelewatan, gimana itu menyikapinya Pak Ustadz? Ya sebenarnya kan maksudnya sholat kita ya diusahakan jangan sampai lewat. Memang di dalam ilmu fikihnya itu kan udur atau terjadi bolehnya meninggalkan, bukan boleh disuruh, bukan ya. Artinya di dalam ulama kita makanya dikodok ketika kita lewat sholat gitu kan penjelasannya. Nah pertama dalam keadaan naum atau tertidur, jadi kita tidur misal dari jam 9
bangun-bangun waktu asar. Nah, kita kelewat waktu duhurnya. Ya. Itu kan bukan kesengajaan ya, bukan kesengajaan. Ya, artinya kita ganti, yaitu insya Allah kita terlepas dari dosa. Selebihnya serahkan kepada Allah gitu. Atau kan kaidah fikih ya, kaidah fikihnya kan anaumu wanisian. Kedua, lupa ini bukan berarti sedang bermaksiat. Ulama itu ya sedang mengaji atau apa gitu, sehingga dia lupa dengan waktunya, bukan lagi dia kerja atau apa, atau tidak tahu waktu, bukan. Nah, itu boleh diganti di waktu yang lain, sholat kayak gitu. Banyak istighfar, mohon ampun mereka lakukan. Sholat duhurnya bisa nggak di Kalau 3 kali lupa, Ustadz, kalau 3 kali lupa, misalnya Ya lupanya dia tidur. Yang penting jangan disengaja. Nah, Ya, maksudnya bisa dikode 3 kali tuh sholat. iya, betul. Oh, Intinya Masya kan Allah. gitu. Jadi kan ketika kita sadar ya di waktu asar bisa tuh kita mengganti langsung aja, niatkan kodok waktu duhur. Jadi sebelum asarnya, jangan setelah asar gitu. Nggak gini Ya. Ustadz, gini mohon maaf Ustadz. Misalnya udah masuk maghrib nih baru bangun, mohon maaf ya. Jadi nggak sholat duhur, nggak sholat asar, baru maghrib baru bangun. itu mah kelewatan tidurnya itu mah. Bunda Rama mah kepanjangan kelewatan tidur. Gak ada yang kayak gitulah, kecuali sakit. Kebangetan Tapi bisa amat ya. gitu, Ustadz. Ya, kebangetan itu Bunda. Nggak ada gitu, nggak bisa ya. Kebangetan. Ya, mungkin ada situasi tertentu atau keadaan manusia tertentu yang mengalami demikian. Kan pada prinsipnya kan ya artinya dia ganti ketika dia tersadar gitu. Jadi ketika dia lupa atau tertidur, maka ketika dia tersadar maka sholatlah. Kan perintah Rasulullah pun ketika ini kan ulama mengkiaskan hukum kodoknya itu ketika dia seorang di waktu subuh lupa terbangun kesiangan, maka ketika dia tersadar sholatlah dia walaupun di luar waktunya, niatkan mengganti atau kodo kan gitu. Bisa dikodo ya? Masya Allah, boleh ya. Iya, Karena aku sering ya Ustadz, gini, mohon maaf Ustadz. Kalau aku jalan ya, mohon maaf Ustadz. Aku jalan nih, jalan asar nih ya. Mau masuk asar nih, aku jalan. Tapi belum setelah sholat duhur jalan. Tahu kalau kita ke mall kan. Setelah Isya baru pulang. Itu kan di bisa mall ada saya- masjid. Ini mah bahaya kayak gini mah nggak bisa. Nggak bisa itu mah. Nggak masuk berusaha ini. Ada di mall ada masjid kok. Aduh. Ada musola gimana sih Bunda ini mah? Ini dalam keadaan tertidur nih. Itu kan Anda nggak tidur ke mall. Tidur ya. Oke. Mana sih Bunda Rama ini? Bunda Rama. Makanya saya itu males gitu ya teman-teman ya. Bukber nih, bukber di restoran misalnya sebelum saya cek dulu restoran itu ada musolanya enggak. Soalnya apa? Nanti kita lupa sholat maghrib, kasihkan makan ngobrol. Nah itu dulu. Jadi hati-hati bukber harus di situ harus disediakan dulu ada musola bisa sholat maghrib dulu, baru lanjut makan lagi gitu. Makanya Agak beradab kan Andi. Kalau memang tidak ada musola. ya kita memang harus ini kan, karena kan makanya Al-Quran itu kan inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta kan gitu. Jadi sudah ditetapkan, bahkan waktunya pun sudah ditentukan gitu. Nah, kalau kita sudah tahu jadwal dan waktu sholat, kita lewat dalam keadaan kita lagi happy-happy, lagi jalan-jalan ke mall kemana aja, itu dosa kita meninggalkan jadinya gitu. Dosa gitu. Yang kita bicarakan tadi orang tertidur, Bunda Rama orang jalan-jalan ke mall di bawah-bawah. Jadi boleh ya, misalnya ketiduran dapat asar boleh dikoda sama duhur ya Ustadz ya? Iya, boleh di luar waktu. Di luar waktunya diganti silahkan gitu kan. Karena sholat ini kan memang yang tidak boleh ditinggal. Tidak boleh keharusan. Makanya tadi di dalam fikih itu memang ada dua, itu pun yang berkaitan dengan keadaan kita, yaitu tadi ketika kita tertidur lewat waktu sholat karena keadaan sedang tidak sadar gitu. Ada teman saya Pak Ustadz. Lanjut. Waktunya berbuka puasa. Sebentar Bang Hadi, aku belum selesai. Jadi kalau gitu solusi aku gimana Ustadz? Karena aku Jangan begitu. Jangan ke mall lah. Begitu. Ya solusinya jangan begitu. Jangan begitulah. Ya, oh gitu ya. Oke, nggak akan. Tapi itu ya itu sholatku yang saya gabung nggak sah ya.
Saya harus ini ya, Pak. Ya nggak bisa lah, orang dalam keadaan sadar kok, gimana sih? Ya Allah ya Robbi, oke, nggak akan deh. Ya jangan ke mall lagi lah. Kalau misalnya memang perempuan sulit sih ke mall itu, makanya karena apa? Takut nanti kena wudhu, rusak lagi makeupnya. Bukan. Gitu Itu loh. musolanya di lantai 3, aduh, jauh kali ke atas. Ya makanya jangan ke mall, enakan di rumah kan? Iyalah. Solusinya tidur di mall. Aduh. Saya kalau ke mall itu, kalau sering sama Julius apa itu, kita saling ingetin loh, waktunya sholat nih. Cari musola yuk di bawah yuk. Ayo gitu loh. Bahkan Julius itu loh ya, cari musola banyak orang liatin kok, orang Cina kok sholat ya. Nanya-nanya sama saya loh. Dia mualaf bang, iya gitu loh. Orang Cina sama orang Jepang kok pada sholat. Iya bener gitu, ditanya-tanyain gua gitu loh. Tanya-tanyain gitu. Dia tetap, makanya setiap mall itu pasti ada musolanya di bawah, biasanya ada. Tadi gimana itu ada teman saya tuh, waktunya berbuka puasa Pak Ustadz, nggak ada, lupa beli air, nggak ada yang bisa gitu loh. Kata dia daripada aku nggak rusak puasaku, ya dia menggibah, rusak puasanya. Bukan merusak puasanya, merusak pahala puasa. Kan gitu. Enggak bercanda itu Pak Ustadz, bercanda. Iya. Gitu ya teman-temannya, ya, intinya adalah jangan lupa boleh, manusia tempatnya lupa, itu aja sih. Jadi Islam itu tidak statis banget gitu. Kalau misalnya dalam perjalanan itu Ustadz Alif, misalnya dari perjalanan, kan sekarang udah canggih nih, Makassar Jakarta 2 jam, itu beribu-ribu kilometer tuh. Dibanding dengan perjalanan ke gunung, ya paling 50 kilometer, tapi siksanya minta ampun orang berpuasa itu. Gimana solusinya ini? Apakah perjalanan pesawat jauh begitu nggak wajib puasa, atau perjalanan ke gunung dalam mencari rezeki gitu, perbandingannya gimana Pak Ustadz? Maksudnya gimana perjalanan jauh, tapi naik pesawat, lagi safar. Iya. Ya, Jakarta Makassar lah kan jauh tuh. Iya. Tapi naik pesawat kan nggak susah-susah banget gitu loh. Mending puasa aja gitu ya. Iya. Puasa baik. Tidak puasa kan dapat rukhsah, dapat kemurahan. Monggo kan gitu. Nah, tinggal dipilih. Cuman kan ketika tidak puasa maka diganti di luar Ramadan. Ketika puasa karena tidak mau mengkodok gitu, ya sudah. Lanjut. Toh naik pesawat kan cepet juga kan gitu. Iya, mending puasa lah kalau cuma pesawat. Sholatnya Ustaz Alif, sholatnya. Kecuali Pak Desugi, misalnya dari Riau ke Jakarta, apalagi ke Jawa, dia itu naik mobil. Nah, itu bolehlah diberi dispensasi ya Pak Ustadz ya. Gimana? Itu Ustadz Arif. Kan sholat sambil duduk. Nah, Pak Desugi gimana? Dia kan dari Riau tuh, dari Riau misalnya deh. Dari Riau perjalanan jauh loh naik mobil, berhari-hari 2 hari 2 malam. Ya boleh dispensasi dong, mestinya nanti ya nggak puasa nanti diganti gitu. Oh iya. Ya boleh. Musafir kan? Iya. Ya. Ya boleh lah bagi maridon awak. Fa'iddatu min ayyamin. Kan sudah ada dalil. Apalagi mabuk perjalanan kan perlu minum antimo kan misalnya. Iya. Tapi kalau memang masih bisa, ya nggak apa-apa lah. Tetap berpuasa kalau memang masih bisa bertahan. Hanya kemudian Allah memberi keringanan bagi orang maridon, orang yang sakit, atau ala safarin bagi orang-orang yang sedang dalam keadaan
musafir atau dalam perjalanan. Ya, Fa'iddatun tapi fa'iddatun min ayyamin min ukhur. Maka gantilah di bulan yang lain di luar bulan Ramadan. Dulu Bunda Rama pernah cerita ke saya, dia lagi masak di dapur, lupa kalau dia puasa, dia cicipin enak banget, pas dia ingat puasa, ditelan. Gimana tuh Bunda? Udah kenyang baru sadar. Iya, udah kenyang baru sadar. Gimana itu? Bunda Rama lo pernah gitu? Kalau memang lupa, unsur lupa. Tapi kalau disengaja Nggak kenyang. Cuma nyicip kan masa nyicip nih. tidak aja. Bukan kenyang enggak. Jangan sampai ditelan. Langsung ini tersadar, ya Allah. Kalau pas udah dikunyah, pas baru ingat puasa, itu dibuang ya apa? Tapi Bunda Rama mah enggak, tanggung aja ditelan aja ya gitu ya. Dibuang. Jangan. Ya kalau haus Bunda, tanggung haus, minum sekalian gitu. Ya yang namanya lupa-lupa lah. Biasa loh gitu, nggak berasa loh. Lupa itu artinya ini ya berkah ya. Apabila bisa dibilang begitu ya Ustadz. Misalnya kita lupa terus udah masuk di perut, apa itu termasuk rezeki dari Allah atau berkah dari Allah, atau gimana itu hukumnya? Ya kalau lupa anugerah lah rezeki. Betul Masya Allah. Kan besok lupa ya sepiring. Ya namanya lupaan Bunda. Kadang kan habis wudhu, kumur-kumur, masih ada sisa-sisa di tenggorokan, kita telan. Baru sadar, saya puasa, astagfirullahaladzim. Itu Ustaz, itu hanya berkah ya. Lihat dia menghina Yesus. Siapa yang menghina Yesus? Naik kok gepo. Dasar kok gepo, anak-anak kau ya. Justru kalian tidak mengikuti Yesus bro, nggak puasa. Kami tuh puasa. Ini tuang motor di bawah aja, naik dong. Rias motor mana? Kalau lagi mandi ketelan gayung batang nggak mati. Assalamualaikum. Aku di bawah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku dibawa aja buat Oten. Itu kan udah di bawah posisinya. Emang udah mana? Oh iya, di bawah ya. Bener-bener menempati janji Bang Mutu ini. Katanya mau sampai sahur gitu. Eki. Dari tadi sebelum maghrib kan, yang on fire. Jadi gini loh ya, bapak-bapak itu kalau istri tercinta lagi masak di dapur untuk makanan berbuka puasa, jangan diomelin kalau misalnya kurang garam, kurang asam apa, karena mereka nggak bisa mencicipinya gitu loh. Jangan diomelin. Kecuali Bunda Rama. Bang Andi. Ya. Di bawah ada Bang Putra Zeus. Kalau lagi mandi ketelan gayung batal nggak? Mati lu. Bukan syaratnya puasa tuh berakal sehat kan ya? Iya. Masa iya? Gayung bisa ketelan? Gimana ya ceritanya? Bercanda itu aja. Aduh. Jadi Bunda Rama itu kalau puasa supaya Bang, Daeng ini bagus pertanyaannya Ade. Ada juga yang bilang cicip makanan boleh pas puasa asal di lidah. Di lidah aja. Boleh lah. Lepeh lah. Cicip dikit lepeh. Di lidah Ustaz. Nggak bisa, itu kan Di lepeh. nggak bisa. Tetap aja mau masukkan sesuatu, nggak bisa. Rusak itu. Bunda Rama tuh sering tuh, aku masa nyobain dikit nggak bisa lah. Dikit aja mah 2 piring. Nggak ditelan. Ya tetapi dirasa kan. Oh. Janganlah. Ya kan udah biasa masak, kayak begitu. Udah pengalaman, dulu masak begini sekian sendok garamnya. Jangan gitu, apa sih dipersulit amat sih.
Bunda Rama kan udah misalnya sebelum puasa kan sering misalnya mau masak ikan kuning nih. Bunda Rama kan udah tahu resepnya. Garamnya Tapi sekian. kalau itu kumur-kumur, masukkan air kumur-kumur gimana? Ya jangan ditelan lah, dibuang. Kalau pas duhur itu Kan makruh sama itu Bunda. memasukkan kuah sayur tapi dibuang. Kumur-kumur pakai Beda. kuah sayur. Makanya itu wajib hukumnya itu kalau lagi berwudu itu Ya, dia taruh di lidahnya kan. nggak boleh. Setelah dia nggak boleh ya teman. Makanya kalau berwudu itu kumur-kumur kan dianjurkan air yang bersih yang nggak punya rasa. Air itu kan nggak ada rasa. Dikumur-kumur jadi nggak ada rasa, dibuang lagi gitu. Ya, sih, Jangan kumur-kumur air sayur. Kuah sayur, waduh. Makruh itu Bang Hendy. Kalau sudah menjelang asar itu makruh kumur-kumur itu. Bukan nggak boleh, menjelang- tapi makruh. Iya, kalau dalam posisi kita lapar gitu kan, terus kita Tapi kalau kumur-kumur. sholat asar, Iya nggak boleh, apa-apa Bunda, tapi makruh itu. Kalau bisa ya jangan gitu, takut dikhawatirkan itu ada air yang masuk ke telan gitu kan. berarti pertahankan wudhunya dari duhur ya? Makanya kalau habis sahur sebelum badan itu kan dibersihkan dulu mulut kita pakai pasta gigi gitu kan. Itu. Jadi nggak ada sisa makanan sambil sholat. Ah iya betul. Jangan sikat gigi Bunda Rama kalau siang-siang hari. Maksudnya ini Ustaz, kumur-kumur wudhu sholat asar. Hukumnya makruh. Makruh. Oh, Hukumnya makruh. jadi harus bertahan wudhu di salat duhur ya sampai asar. Iya sebenarnya kalau makruh itu ya nggak apa-apa kumur-kumur, cuman dikhawatirkan nanti airnya itu bisa ketelan gitu kan, makanya dihindari aja. Nggak apa-apa lah, bau mulutnya orang puasa itu nanti apa ya harumnya kayak minyak misik kan gitu kan. Tapi Bunda Rama dulu ya. Kumur-kumur dia dari ba'da subuh sampai menjelang maghrib kumur-kumur aja. Kuat dia. Tapi dulu Bunda Rama itu ya di zaman dulu kan gitu ya. Dia tuh buka puasa tapi berpuasa tapi boleh nyiri katanya. Bagaimana? Nyiri. Apa itu? Nyiri apa sih namanya tuh ada apa sih tuh yang merah-merah dikunyah-kunyah terus tuh. Saya Bilang bukan kiri, Papua. bilang kiri. Papua itu gitu. Iya kayak si ini Bang Hendy ya. Bunda siapa? Rama Pendeta terus itu Bunda Rama sering gitu. kumur 3 kali ngaku 1 itu. Gimana nggak boleh nyiri lah nggak boleh. Itu kan berasa juga jangan. Itu sama nyiri kan sama ambil sama merokok kan. Iya, ada tuh orang-orang tua dulu ya, katanya ngerokok itu boleh karena itu asap. Betulkah itu? Enggak lah, haram lah. Apa bukan haram lagi? Rusak lah. Oke. Iya. Di pelajaran yang kita pelajari kan kaidah itu kan banyak ya. Jadi kan batalkan puasa itu kan memasukkan sesuatu ke dalam tubuh kita gitu. Jadi apapun itu kan, mau dia ngerokok atau apa, semua yang masuk ke dalam organ kita yaitu batal puasanya gitu. Makanya ketika masalah tadi kaidahnya masih di luar kategorinya seperti tadi Ustaz Arif bilang itu makruh gitu. Termasuk tadi yang berkaitan dengan masalah di luar, kumur-kumur, mencicip atau apa gitu. Kan itu bahayanya kalau mencicip tuh keenakan, nanti ketelan, nah itu jadi batal gitu karena masuk ke dalam tubuh. Makanya pemahaman fikih kan hindari sebaiknya gitu. Karena sebagian memang ada yang mengatakan boleh kan gitu, boleh asal jangan ditelan gitu. Tinggal kita mau pakai yang mana gitu loh. Tapi kalau keluar angin nggak apa-apa kan? Kalau keluar boleh, masuk ya nggak boleh. Iya nggak boleh Bunda. Boleh kentut Bunda nggak apa-apa. Siapa juga yang mau tahan kentut sehari? Ya itu ya teman-teman. Ini intermezzo tapi banyak yang membuat kita supaya puasa kita
tetap terjaga sampai berbuka. Ya. Kalau Ustadz nerangin kan terlalu serius tuh. Ini kalau kira-kira keliru ya mohon dimaafkan. Ya teman-teman ya. Kami buka pertanyaan saja deh. Karena udah menjelang sahur gitu ya. Ya. Ada pertanyaan di bawah, silakan di YouTube juga boleh kalau ada yang mau bertanya. Aku baca pertanyaannya ya, Syukur Hidayat. Kalau suntik pas sakit boleh Ustadz? Kalau lagi puasa suntik, apa membatalkan apa enggak? Dia sakit nih, dia disuntik. Iya. Silakan. Kita dulu pernah hal seperti ini ya. Ini kan ikhtilaf kayak gini. Karena yang sifatnya membatalkan itu kan yang masuk ke dalam organ kita itu melalui jarum lubang yang ada di seluruh tubuh kita kan. Ada kurang lebih 8 atau 9 di perempuan kayak gitu. Jadi kalau disuntik Banyak itu kan lubang, ya? melalui media lainnya, hidung aja 2, mata masuk semua gitu. Telinga kayak gitu kan. Mulut, depan belakang juga yang kubul dubur itu kayak gitu. Nah, ini perkara suntik itu ada bagian dari ikhtilaf yang pernah saya tahu. Ada yang bilang batal, ada yang bilang tidak kan gitu. Mungkin nanti Ustadz Arif aja dibahas boleh untuk lebih jauhnya. Toh lagian kalau lagi sakit, ya udahlah, rukhsah itu hindari aja puasanya daripada capek-capek kan gitu. Toh diperbolehkan maksudnya ketika lagi sakit untuk tidak berpuasa daripada kita ragu gitu. Betul itu. Gak usah puasa bang kalau lagi sakit, berobat aja. Nanti sembuh. Bulan setelah Ramadan baru ganti. Ini pertanyaanmu aneh-aneh nih, Bang Didi. Kalau ngupil katanya bagaimana? Aduh. Udah nggak usah dibaca kayak gitu. Tanya lain ada ustadz kita. Ada pertanyaan nih dari tempat saya. Kalau lupa makan sahur, terus lupa sholat subuh, apakah pas bangun itu langsung niat diteruskan puasanya atau seperti apa Pak Ustaz? Ya, gimana? Ketiduran gitu, bangunnya jam 8 pagi. Terus kan dia nggak sahur, nggak niat tuh. Terus nggak sholat subuh, itu puasanya diterusin nggak? Ya terusin lah kalau dia sebelumnya dia tidak melakukan hal yang membatalkan puasa. Ya terusin aja teman-teman. Langsung niat di situ ya. Iya. Ustadz, kalau kesiangan Ustadz, misalnya dia bangun nih, dia junub nih, belum mandi wajib. Udah dijawab tadi. Tinggal mandi wajib. Boleh ya, tinggal mandi wajib. Masya Allah. Namanya juga ketiduran, mau di apa? Tapi ya kalau bisa sih jangan ketiduran lah. Itu ya teman-teman ya. Tapi yang penting niatnya aja Bang Hendy ya. Iya. Biasanya niat itu pas setelah sholat tarawih kan kita niat puasa dulu kan gitu kan. Iya. Perkara nanti subuhnya itu mau apa ketiduran gitu kan. Yang penting kita niatnya untuk berpuasa gitu kan. Niat itu kan dalam hati. Itu Tidak juga usah ada yang nanya di bawah, ya janganlah sikat gigi pakai odol lah, kan subuh bisa. Nanti Iya, sudah kalau sebelum ini sengaja sebelum sholat adzan subuh itu kita sikat gigi biar bersih. bersih kan itu. Kalau udah seharian penuh kan nggak makan, nggak bau tuh mulut. Ya tetap bau Pak Gendi. Orang puasa itu bau mulutnya. Iya tapi bau surga itu. Bau musik ya. Bau bayi gorila. Ini ada yang bertanya nih, kalau puasa tiba-tiba mimpi basah, gimana tuh? Adakah mimpi basah kalau puasa? Ya banyak Bunda Rahma. Itu memang peristiwa yang memang alami. Bonus itu gak ada masalah. Nggak ada masalah. Langsung aja. Mau tidak tak ajarin rahasia supaya
napasnya tidak bau pada saat bulan puasa? Boleh. Iya. Ini rahasia Bang Suma ini. Kalau Anda sahabat-sahabat semua tidak mau napasnya bau pada bulan suci Ramadan, usahakan kemudian setelah menjelang sholat zuhur diusahakan ngaji minimal 1 juz. Percaya sama saya, besok chat saya, Bang, saya sudah ngaji 1 juz tapi kok masih bau napas saya. Menjelang asar lakukan lagi hal yang sama. Percaya sama saya, itu akan berkurang. Besok lakukan lagi sampai pada akhirnya hilang bau mulutnya. Tapi ngajinya harus tetap jalan. Karena kenapa? Napas itu bau disebabkan karena tidak adanya interaksi lidah. Kalau orang diam-diam aja terus diam-diam, nah itu kumannya akan bekerja dengan sangat cepat. Tapi ketika kita ngaji, maka napas kita itu akan cepat kemudian keluar masuknya, sehingga kuman juga itu terbawa keluar, hingga napas itu nggak bau. Coba aja besok, coba kita buktikan, benar nggak? Ah gitu. Setuju. Iya, makanya Bang Sum itu pede aja ngomong-ngomong di teman-teman kalau bulan puasa, pede, kalau tidak. Karena sebelumnya kita baca Quran. Coba besok ya teman-teman yang dua ya. Coba besok ya. Mohon maaf Deng, harus 1 juz. Minimal. Nah, Tapi jangan minum jus. Ya kecuali kalau memang sudah giginya udah kayak gigi naga, ya nggak bisa juga sih. Di dalam giginya sudah ada Pak Bom di dalam, tinggal sudah susah itu. Ya, hindarilah gigi berlobang karena nanti sisa-sisa makanan nyangkut di situ ya. Iya. Terus ada pertanyaan saya Ustaz. Bagaimana kalau ini kentut di kantor, apa itu membatalkan wudhu? Kalau ada yang dengar dengan tidak ada yang dengar. Nanti saja Ustaz Andi yang jawab batal. Batal ya. Kalau cuman kita yang dengar? Ya kan Allah Maha tahu. Oh gitu ya. Kalau begitu puasa aja diam-diam, pura-pura puasa tapi makan di dalam kamar, nggak ada yang tahu. Analoginya kan gitu. Kali ini gua pernah lawan Bang Juma nih. Cekarut di Indonesia. Enggak, intermezzo itu Bang, intermezzo. Coba ya yang besok ya, yang mulai rada-rada napasnya agak bau, coba Anda ngaji. Buktikan. Nah, habis ngaji nanti napasnya dicium sendiri. Percaya deh. Bang Juma, ini ada pertanyaan dulu nih. Pemakan babi yang nanya, kenapa ya umat Islam ya, kalau dia buang angin batal wudhunya, tapi kenapa daerah buang anginnya nggak dikena wudhu katanya? Kenapa? Itu pertanyaan klasik itu. Biar Ustaz kita yang jawab. Iya juga sih. Ustaz Ali kerja. Kalau sakit kepalamu, kenapa mulutmu minum obat? Udah sering kita jawab itu, udah sering kita. Tapi nggak apa-apa, dijawab aja, Pak Ustadz. Linda Alif, silakan. Kenapa nggak mandi? Nggak sih, saya pakai kaidah ilmu ininya aja ya, sederhananya. Yang namanya kentut itu kan membatalkan kita suci, yang namanya kita menjadi memiliki hadas kecil ya. Hadas kecil itu diantaranya batalnya wudhu gitu. Nah, diantaranya yang membatalkan wudhu itu kan kentut. Nah, maka yang perlu kita kembalikan itu kita suci lagi. Nah, cara mensucikannya itu atau kembali menghilangkan hadas kecilnya berwudhu gitu. Jadi bukan masalah perkara antara kenapa pantat yang ketut nggak dibasuh pantatnya kan gitu ya. Bukan ke situ kan arahnya. Karena sebab dari kentut lah kita jadi memiliki hadas kecil atau kita tidak suci lagi, dalam artian kita tidak boleh sholat. Maka untuk syarat masuk bolehnya kita berwudu. Wudu itu menghilangkan hadas kecilnya gitu. Jadi kaidahnya bukan masalah kenapa nggak dibasuh yang ini, kenapa ini yang ya seperti tadi mungkin orang, bahkan ada orang sakit apa itu, sakit kepala, kenapa yang
ada nggak sih sakit kepala tapi disuntik pinggangnya gitu? Nggak nyambung sebenarnya lah itu. Tapi ada aja kayak gitu kan. Ya gitu kalau saya gambarannya para guru. Maksudnya kita berwudu sebagaimana perintah bagaimana berwudu, hal-hal yang wajib kena wudu kita Pak Ustaz ya. Iya, wudu itu kan kita membuat kita bersuci. Menghilangkan suatu hadas yang sebelumnya dilarang, misal sholat itu kan wajib karena kita sudah wudhu sebelumnya, tapi kan kita memiliki hadas kecil namanya. Nah, di antara penyebabnya adalah kentut. Maka kentut ini sebenarnya yang menyebabkan kita batalnya sholat, tidak boleh sholat. Maka kita sucikan lagi dengan cara berwudhu gitu. Kalau angin keluar disertai ada kuahnya dikit warna kuning gimana Tad? Oh itu bubur maksudnya. Itu mau bencer itu namanya. Kentut, tapi disertai dengan ini apa? Ada yang ikut juga Ustadz Alius gitu kan? Iya itu teman-teman ya. Tapi pernah ini loh, sholat nih, imannya pas sujud, iman kentut, sujud nih. Terus imannya kan sadar tuh batal. Imannya pergi gitu, imannya pergi, mundur. Tapi dia nggak ngomong. Yang lain jamaah pada sujud, kapan kok sujud lama? Ada satu bangun, imannya hilang, gimana itu? Ya diganti dengan makmumnya yang kemudian maju. Salah satu makmum yang dekat dengan imam itu, Bang Andi. Ya. Betul. Makanya ibarat gimana Ustaz? Di sampingnya itu keneknya itu harus bisa nyupir juga ketika supir mengalami masalah atau kendala apapun, mules atau apa di perjalanan langsung ganti gitu. Ya gambarannya di perjalanan aja gitu. Makanya kita ketika kita berjamaah di belakang itu harus siap menggantikan posisi imam ketika terjadi trouble lah kepada imam. Ya. Jadi di belakang imam itu benar-benar minimal 1, 2, 3 orang belakang imam itu harus ready ya jadi imam ya. Tapi kenapa ya, Daeng, di gereja itu walaupun dia kentut baunya sangat. Udah nggak ngomongin itulah. Nggak boleh ya. Nah, kalau itu mah nggak ada aturan lah. Oh, nggak ada aturan. Tentu yang sandal juga. Nah ini dan menariknya kan kemarin juga saya ada pembahasan, tapi saya nggak terlalu ini. Kan yang seperti tadi Al-Quran disebutkan ini, mumpung ada guru kita ini, kanda kita, paduka kita Bang Zuma. Kan ayat Al-Qurannya kan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum. Jadi kan jelas ya, ayat Al-Quran itu diwajibkan itu menggunakan kata-kata kutiba, diwajibkan, sudah ditetapkan aturan dan sebagaimana waktunya, sebagaimana juga tadi perintah sholat kutiba, kitaba mauqutan. Nah, alal ladin kama kutiba alal ladina min qablikum, sebagaimana juga diwajibkan, ditetapkan orang-orang sebelum kamu. Artinya kan para nabi semua terdahulu juga berpuasa tuh, menjalani saum kan gitu. Kalau Rasulullah menjelaskan bahkan ketika suami lagi, saum terbaik itu adalah saumnya Nabi Daud, sehari puasa sehari tidak kan gitu. Nah kita melihat nih, Nabi Isa alaihissalam juga pasti saum dong, Nabi Musa juga saum dong. Nah aku minta pandangan nih, karena yang kita tahu kan mereka itu, kalau kita bahas di kitab mereka ya, ada kalimat puasa Yesus 40 hari 40 malam gitu. Nah itu dijalankan juga buat mereka. Nah ini pandangannya gimana nih para guru nih? Udah semua tuh guru tuh. Kan beda syariat. Alif. Iya beda syariat. Ya aku asan loh, gimana sih? Intinya adalah bahwa bagaimana Jumat tuh? Maksudnya arah pertanyaannya gimana, Dek? Oh, enggak. Jadi kan yang kita tahu kan memang pernah dengar juga di dalam literatur Islam. Iya. Nabi Isa alaihissalam itu puasanya 40 hari, 40 malam gitu. Nah, itu kan mestinya syariat juga yang berlaku toh kepada umatnya kan gitu. Begitu juga Nabi Musa pernah berpuasa 40 hari kan. Nah, ada nggak sih literatur di sebelah ini atau mungkin sejauh yang dikaji penjelasan mungkin saumnya itu di zaman Yesus atau zaman Nabi Isa yang tidak harus sebagaimana Yesus lakukan 40 hari, ada nggak?
kalau kita lihat ya di dalam Matius 9, di situ jelas Yesus kan ditanya sama orang-orang Farisi ya kan. Yesus, ya kenapa muridmu tidak puasa? Terus kata Yesus, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu masih bersama dengan mereka? Maksudnya murid-murid ini tidak mesti puasa selama Yesus masih ada sama mereka. Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka. Oke ya. Jadi dikatakan, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita? Maksudnya, bisakah murid-murid Yesus berduka cita selama Yesus masih bersama dengan mereka? Tetapi waktunya akan datang, Yesus diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Nah, mereka di sini siapa? Mereka di sini adalah murid yang bersama dengan Yesus, yang Yesus katakan sebagai mempelai, artinya yang intim dengan Yesus. Masalahnya, ketika Yesus terangkat ke langit, murid-muridnya juga habis dibasmi. Maka syariat yang diajarkan Yesus kepada muridnya berdasarkan dengan Yohanes 14 nomor 12, jika engkau percaya kepadaku, maka engkau juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal muridku, mereka mengikuti aku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Masalahnya syariatnya itu tidak kita bisa lihat karena lebih duluan hancur mereka babak belur, dimakan, diterkam sama serigala, sehingga syariat yang Yesus ajarkan kepada muridnya untuk berpuasa 40 hari 40 malam lenyap. Jadi itu nggak hilang sudah syariat itu. Kalau pertanyaannya apakah ada narasi dalam kitab mereka yang mengajarkan bahwa murid juga melakukan itu? Ada yang tadi itu. Aku mengenal muridku, muridku mengenal aku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Masalahnya sekarang muridnya masih ada nggak kak? Tak ada, habis. Digundul sama hantu belau gitu. Allah, siap Gurunda. Ya, jadi Matius 9 14-15, murid-murid Yesus juga berpuasa sama seperti Yesus. Jadi kalau hari ini kita tidak menemukan ada orang berpuasa 40 hari 40 malam, karena memang sudah ada muridnya. Yang ada serigala. Tidak ada yang sanggup ya mereka menjalankan. Nggak ada, karena mereka bukan pengikut. Wong di dalam Markus 7 apa? Dengan demikian maka dia telah menghalalkan sebuah makanan, buaya. Padahal biawak pohon. Kapal laut andaikan bisa mereka rebus, mereka makan juga. Iya serius. Satu meja diperas tempuk. Persoalannya Bang Juma bahwa kita itu di zaman sekarang ini kita ada syariat baru, pembaharuan dari syariat-syariat sebelumnya kan. Bolehlah Yesus sama Siam sesuai dengan syariatnya puasa 40 hari 40 malam. Ya dia kan taat sama syariat dan hukum itu. Nah di zaman sekarang siapa sanggup kalau mengaku pengikut itu ya misalnya, sanggup nggak sih? Pertama nggak sanggup, kedua memang untuk dia, bukan dia kan gitu, Banyuma? Iya, betul. Memang bukan untuk mereka, untuk murid Yesus saja. Bukan untuk mereka, untuk Yesus dan muridnya. Sementara mereka kan bukan murid. Makanya tadi masih ingat nggak tadi Yohanes 12 nomor 42 itu? Ya. Dipelintir kan? Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ya sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Nah, Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku sebagai utusan Tuhan
Dia jawab sebagai Tuhan. Itulah cerminan bahwa mereka ini memang bukan pengikut, tidak percaya kepada Yesus mereka itu. Kan katakan, jika engkau percaya kepada aku, engkau akan melakukan juga pekerjaan yang aku lakukan. Kan tidak percaya. Yesus mengatakan, hidup kekal itu mengenal aku sebagai utusan Tuhan. Tapi mereka nggak percaya kalau itu utusan Tuhan. Mereka merubah kaidah itu sebagai Tuhan. Makanya mereka tidak berpuasa gitu. Jadi kan intinya, iya intinya, betul. Iya. Jadi intinya adalah syariat-syariat itu berlaku di zamannya masing-masing, betul ya? Gimana Bang Andi? Berarti syariat itu berlaku di zaman para nabi itu diutus. Iya, iya, betul. Benar itu. Kira-kira begitu teman-teman. Iya. Makanya di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah kan mereka disuruh untuk mengikut kepada Rasulullah kan? Iya. Bahwa ketika Nabi Musa datang di dalam Yesaya berapa itu? 19:20, Nabi Musa sebagai juru selamat untuk siapa? Untuk Bani Israel. Yesus Kisah Para Rasul 13:23 juru selamat bagi Israel, bagi Bani Israel. Nabi Muhammad SAW diutus untuk alam semesta, untuk seluruh manusia. Beda. Iya, benar. Seperti itu. Jadi seperti yang diterangkan kemudian di dalam Al-Quranul Karim surah Al-A'raf ayat 157, bahwa Rasulullah Muhammad SAW datang kemudian untuk membebaskan Bani Israel, dalam hal ini Yehuda dan juga Nasrani, dari ajaran Torah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'anul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurah wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yada'u anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Ini kata Allah. Ini yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, yang tidak mengerti Taurat, Zabur dan juga Injil, yang namanya mereka dapati tertulis dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat ma'ruf, yang mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka, dan yang mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan penekanannya di sini, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada diri mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang diturunkan kepadanya berupa Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi sekarang bukan lagi zamannya Taurat, bukan zamannya Injil, sekarang zamannya Al-Quranul Karim. Disebabkan karena Allah mengutus Rasulullah Muhammad SAW untuk membebaskan mereka dari beban-beban syariat yang didatangkan dari Nabi Musa alaihissalam. Demikian Bang Handi. Masya Allah. Tapi ada lagi loh analogi Bang Juma. Kita sering jumpai loh di mana-mana. Saya percaya kok Allah Subhanahu Wa Taala. Saya percaya, saya tauhid. Tapi saya bebas loh menurut syariat saya. Yang penting saya percaya Tuhan gitu. Gimana itu nyikapinya tuh? Jadi
Al-Quran juga mengatakan di antara mereka ada yang berkata mereka beriman. Ya, mereka beriman. Kami beriman kata Allah. Tapi sebenarnya mereka itu tidak beriman. Mereka tidak beriman. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 8, apa yang diterangkan di sana? Ada nggak yang bisa baca? Ada yang baca Al-Baqarah ayat 8. Di situ diterangkan dengan sangat jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan di antara manusia ada yang berkata, amanna billah, kami beriman kepada Allah, wabil yaumil akhir, dan hari kebangkitan. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Nah, itu kena ke situ tadi Bang Andi. Iya. Kena di situ. Mereka mengaku kami beriman kepada Allah. Kami percaya kepada Bapa yang mengutus Yesus. Kami tidak menuhankan Yesus. Iya, benar. Tapi meskipun demikian, sekarang sudah zamannya Islam. Bukan lagi Yahudi, bukan lagi Nasrani. Sekarang zamannya Islam. Ajaran terdahulu kemudian sudah dilengkapi oleh Allah dalam Al-Quran. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Itu sudah selesai itu. Gak ada lagi yang lain. Seperti itu Bang Handi. Nah, itu pertama. Yang kedua, sudah tidak percaya ada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mengakui Nabi Muhammad SAW, tapi mereka percaya diri masuk surga. Gimana orang ini, Bang Juma? Oh, nggak bisa, nggak boleh. Mereka nggak bisa kemudian, karena Al-Quran menarasikan sangat jelas. Dengan datangnya Al-Quran kemudian, kenapa Al-Quran itu disebut sebagai petunjuk? Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran sebagai petunjuk, bukan lagi yang lain. Al-Quran petunjuk kepada orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfikun. Siapa orang bertakwa itu? Mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, menginfakkan rezeki yang diberikan kepada mereka. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, dan beriman kepada kitab-kitab yang telah diwahyukan sebelum Rasulullah, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Apa kata Allah? Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Allah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sementara yang Bang Handi pertanyakan, itu jatuhnya di mana? Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ini mereka yang kena, yang tidak percaya kepada Allah, tidak percaya juga kepada Rasulullah. Maka Allah mengatakan mereka adalah orang-orang kafir. Mereka kafir, dan sesungguhnya mereka sama saja kata Allah, diberi peringatan ataupun tidak, mereka tidak akan beriman. Itu kata Allah. Mereka tidak akan beriman. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum azabun azim. Allah telah mengunci hati, telah mengunci pendengaran, telah mengunci mata mereka, tertutup, dan mereka akan mendapatkan azab yang besar. Nah, inilah yang dikatakan kemudian. Maka muncul pengakuan Al-Quran kemudian, wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Mereka orang-orang oten ini mengaku beriman, kan? Benar enggak?
Mengaku beriman kan mereka itu. Kami adalah orang-orang beriman. Sampai kata iman pun diambil masuk ke dalam kitab. Padahal mereka itu bukan orang beriman. Bukan orang beriman mereka itu. Itu kata Allah. Allah mengatakan wa ma hum bimu'minin. Mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Kenapa dikatakan bukan orang beriman? Coba kita lihat polanya, sahabat-sahabat sekalian. Apa kata Allah? Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka menipu Allah dan orang-orang beriman, padahal mereka hanyalah menipu diri mereka sendiri tanpa mereka sadari. Mereka mengaku beriman kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Coba selidik, punya selidik. Yang Anda sembah siapa? Tuhan. Yang mana Tuhan itu? Roh. Yesus Tuhan enggak? Dia adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Coba. Mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Tuhan apakah manusia? Bukan. Yesus apakah manusia? Manusia. Apakah Yesus Tuhan? Ya. Apakah manusia Tuhan? Bukan. Apakah Tuhan itu manusia? Bukan. Apakah Yesus itu manusia? Ya. Apakah Maria melahirkan manusia? Ya. Apakah Yesus Tuhan? Ya. Apakah Tuhan manusia? Bingung. Tidak. Mereka menipu diri mereka sendiri. Ini yang Al-Quran katakan. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka hendak menipu kita, hendak menipu Allah, tapi sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Ada berapa Tuhan? Satu. Di surga ada berapa Tuhan? Satu. Ada berapa yang bersaksi Tuhan di surga? Tiga. Bingung. Demi kebingungan disebabkan karena mereka mencoba untuk menipu, akhirnya korbannya mereka sendiri. Kan ceritanya gini Bang Han. Umat Islam itu ibarat kata mereka mengerti tentang uang 100 rupiah yang asli. Benar ya? Tiba-tiba muncul orang datang menggunakan dasi, pakai jas, sepatu pentopel, kemudian rapi rambutnya, pakai koper segala macam, datang bawa duit. Uang 100 juga nih, tapi palsu. Dibolak-balik dia cerita promosi ini, uang ini, bla 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 bla. Ini duit ini kalau dipakai belanja 1000 kembali 99.000 Bang Suma. Oh ya, ya. Kalau Bapak belanjakan 5.000 kembali 95.000. Masa? Iya. Dan kalau Anda belanjakan semua, barang-barang Anda akan banyak karena uang ini sangat bermanfaat. Padahal kita cuma senyum-senyum aja. Yang Anda bawa itu uang palsu. Kita ngerti tentang uang palsu. Kenapa? Yang asli ada sama kita. Yang asli itu apa? Al-Quran. Yang Anda bawa datang kemudian ke kami palsu. Originalitasnya aja kagak ada. Boro-boro Anda mau mengerti tentang palsu ataupun tidak. Jadi mustahile. Makanya tidak pernah kita melihat ada diskusi lintas agama mereka bisa menang. Kenapa? Kita punya asli, mereka punya palsu. Itu contoh sederhananya. Jadi apa kata Allah? Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashurun. Mereka naik ke komal-komal untuk menipu kita, padahal mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Gitu Bang Hadi. 30 menit lagi. Ya, jadi mereka orang-orang yang kayak gini artinya surganya hanya angan-angan belaka dong kok gitu Bang Juma. Betul sekali. Makanya di Al-Quran terang dikatakan bahwa mereka ini nanti di surga mereka hanya menyesal. Kenapa menyesal? Karena mereka pada saat kemudian di neraka mereka menyatakan bahwasanya kenapa dulu pada saat kita di surga di dunia tidak kemudian mengikuti apa yang diajarkan oleh Bang Suma dan kawan-kawan. Makanya Al-Quran surah Al-Araf diterangkan di ayat 179, neraka ini dipenuhi oleh orang-orang yang mati akal. Walaqad sarana li jahannam katsiran minal jinni wal ins
Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka ibarat hewan ternak, bahkan lebih sesat daripada hewan ternak. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Ini yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim. Belum lagi dikatakan dalam Al-Quranul Karim, surah Al-Muluk ayat berapa tuh? Ayat 10. Allah Subhanahu wa taala kemudian menerangkan waqalu, dan mereka berkata, "Lau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Sekiranya dulu pada saat diskusi dengan Bang Handi aku dengarkan perkataan Bang Handi tak mungkinlah aku menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala kayak sekarang ini. Ini kata Al-Quran. Ini kata Quran. Wa qalu lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Sekiranya dulu kami orang-orang Oten ini mendengarkan atau memikirkan peringatan yang didatangkan oleh sahabat-sahabat apologet Islam Indonesia, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Ini kata Quran. Ini kata Quran. Nah, ini kalau kita konfirmasi terhadap kebenaran informasi Al-Quran terhadap apa yang ada pada sumber mereka, Matius 7 nomor 15, memang mereka dilempar ke dalam api neraka. Al-Quran mengatakan itu. Lau kunna, sekiranya dahulu kami nasma'u, mendengarkan, au naqilu, atau memikirkan, ma kunna, apa yang datang kepada kami, apa peringatan yang datang kepada kami. Maka apa kata Allah? Orang-orang ini kemudian menyadari bahwa mereka termasuk orang-orang yang berada pada dalam neraka yang apinya nyala-nyala. Ma kunna fi ashabis sa'ir. Nah, itu yang terjadi Bang Handi. Maka umat Islam yang mendengarkan ini, adik-adik saya, anak-anak saya yang mendengarkan pertanyaan Bang Handi, tolong untuk diperhatikan bahwa tak ada keselamatan di luar Islam. Ya, tak ada keselamatan, hanya ada di Islam itu. Jalan keselamatan satu-satunya itu adalah Islam. Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tak ada yang sampai kepadaku tanpa melalui aku. Memang harus melalui beliau. Beliau mengajarkan kepada murid-muridnya Bani Israel akan datangnya sosok penolong lain, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala nabi. Sebagaimana Banyu menerangin tadi itu, kita berandai-andai nih, tapi ini nggak bisa terjadi. Si bom-bom nih ada di neraka nih. Iya. Terus Bang Juma lagi ngintip-ngintip, "Wih, bom lu ngapain lu?" Kata bom-bom, "Maafkan aku Bang Juma, selama ini menghiraukan kamu. Tolonglah aku." Tidak menghiraukan. Ya, tidak menerima nasihatmu dulu gitu loh. "Maafkan aku, tolonglah aku." Bagaimana tuh? Nah, jadi ketika kemudian dikatakan seperti itu, tak ada kesempatannya lagi Bang Handi untuk mengatakan tolonglah aku Bang Handi. Kenapa? Karena waktunya habis digunakan. Di samping dia merasakan siksaan, dia juga sibuk mulutnya yang monyong itu untuk saling mengutuk satu sama lain. Mereka hanya mengutuk satu sama lain, sambil dia siksa, mereka mengutuk, saling mengutuk. Al-Quran mengatakan begini, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala innamattakhaztum min dunillahi awthanam mawaddata ba'dikum fil hayatid dunya
Thumma yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'da wa ma'wakumun nar wa ma lakum min nasirin. Jadi tak ada lagi. Begitu saya datang, perlihatkan diri saya ke bom, tidak ada. Dia sadar saya ada, tapi nggak ada mulutnya lagi berbicara tentang Bang Zuma. Yang ada cuma menguntuk. Aku kuiseng susite, pelok mau tak nakus, tak nom tak meneraka susite. Nasabak kau nanti susite nak kanina bayi na asu apa penekan mana? Tak maru sampul balap pito. Nggak ada lagi. Sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah kata Allah selain aku hanya untuk menciptakan perasaan kasih sayang di antara kalian, tapi batasnya hanya kasih sayang di dunia kata Allah. Hanya di dunia, fil hayatid dunya, hanya kehidupan di dunia. Tetapi di kemudian hari, setelah hari kiamat, kamu akan saling mengingkari dan kamu akan saling mengutuk satu sama lain, dan tempat kembalimu adalah neraka, sama sekali tidak ada penolong bagimu. Jadi di neraka mereka itu saling mengumpat. Gara-gara kau dulu itu saya begini. Taniang, pada sangat toh, tak pelok nak sulim bukan dibawa besul pekan. Nah, itulah yang terjadi nanti. Mereka saling memaki. Sehingga kenapa pola ini tidak sampai kepada mereka? Kata Allah, wa idza qila lahumuttabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'a wa la yahtadun. Itu kata Allah. Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan oleh Allah. Apabila kita ajarkan, ikutilah apa yang datang kepada Yesus. Yesus mengajarkan dirinya hanya utusan. Yesus mengajarkan murid-muridnya percaya dirinya hanyalah utusan. Yesus bersaksi dirinya hanyalah utusan. Hidup kekal itu harus percaya dirinya utusan. Tapi apa kata mereka? Tidaklah. Kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami melakukannya. Padahal kata Allah mengatakan, awalau kana aba'uhum, padahal nenek moyang mereka itu la ya'qiluna syai'a, tidak mengetahui apapun, wala yahtadun, dan tidak mendapatkan petunjuk. Coba tanya tuh, adakah Yesus mengajarkan menyembah dirinya? No. Tidak. Lalu dari mana mamanya, kakeknya, bapaknya, opunya, neneknya, cucunya mengajarkan ini anak untuk menyembah kepada Yesus? Dari mana? Dari mana? Dari mana? Dari moyang nenek. Tak balik. Dari nenek moyang. Al-Quran menerangkan itu. Tidak salah Al-Quran mengatakan ini. Kalau yang mengajarkan itu para nabi, kita ambil langsung pangkal depannya. Weh, nabi, adakah kau mengajarkan untuk menyembah kepada manusia Yesus? Tak ada. Oh, kalau begitu mungkin Tuhan langsung, weh Tuhan, di mana dalil firman-Mu yang mengatakan sembah Yesus? Tak ada juga. Berarti dari mana mereka mendapatkan pola ini? Dari nenek moyang mereka. Nenek moyang mereka lah yang mengajarkan mereka menyembah kepada sesamanya manusia. Al-Quran mengatakan itu. Wa iza qila lahumuttabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'a wa la yahtadun. Ini kata Quran. Ikuti apa yang telah kami turunkan, kata Allah. Ikuti. Yesus mengajarkan apa kepada kalian? Yesus mengajarkan supaya kalian mengikuti mereka, percaya kepada Dia. Dia hanya utusan untuk Bani Israel. Ikuti. Tapi mereka enggak mau. Tidak kok. Baca Matius 28:19. Berita penyinjak kepada manusia. Tak kali beli kemat makhluk. Itu yang terjadi. Tidak. Kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami untuk melakukannya. Padahal nenek moyang mereka itu pun tidak mengetahui apa-apa. Dan nenek moyang mereka tidak ada petunjuk. Mana petunjuknya? Hoi nenek moyang, ya,
Mana petunjuknya bahwa kami harus diperintahkan menyembah kepada Yesus? Nenek tidak pernah membaca juga, cuy. Nenek hanya mengikuti kakekmu yang dulu. Loh, kalau begitu siapa yang ngajarin nenek? Nenek juga cuman ikut sama nenek. Nenek yang mengajarkan nenek dulu menyembah kepada Yesus. Loh, jadi nenek ini hanya mendapatkan dari nenek juga. Ya iyalah, nenek gitu loh. Ya, nenek ngajarin nenek menerima ajaran dari nenek. Neneknya diajarin sama kakek. Mungkin kakeknya kali Belajar di Belanda dia. Iya, kenapa? Kakek udah tua. Dari mana anak kakek mendapatkan ajaran? Kakek juga cuma mendapatkan dari oma. Oma mana? Itu dikubur, udah tenggelam di bawah. Yang ngajarin nyembah itu siapa? Kakek juga, kakek. Jadi kakek, nenek, buyut yang mengajarkan itu semua. Ini yang diterangkan oleh Al-Quran. Aba'uhum awalau kana aba'uhum awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'a. Padahal mereka juga tidak mengetahui apapun itu. Dan kata Allah, wala yahtadun, mereka tidak mendapat petunjuk. Dudukkan bom-bom di depan saya kasih uang 100 juta, kalau dia bisa menunjukkan kemudian, dan orang Indonesia di Indonesia bersaksi, saya bawa uang tunai, pertemukan saya dengan bom-bom, tidak usah saya berdebat. Satu pertanyaan aja, tunjukkan kepada saya, jika Anda yakin bahwa Yesus itu Tuhan, tunjukkan ada Yesus mengajarkan bahwa dia adalah pencipta langit dan bumi. Ku kasih tunai 100 juta. Ini bulan puasa, saya kasih 100 juta bom-bom, kalau dia bisa menunjukkan kepada saya dalil bahwa Yesuslah yang mengajarkan untuk disembah, Yesuslah yang mengajarkan dia adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. 100 juta tunai untuk menggugurkan ini. Al-Quran ayat 100, Al-Baqarah ayat 170. Ku kasih dia lengkap dengan Pajero kalau perlu, tak kasih mobil saya nggak apa-apa. Tapi dalilnya Yesus yang mengajarkan menyembah dirinya. Karena Al-Quran mengatakan, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'a wa la yahtadun. Mereka menyembah Yesus karena hanya mengikuti nenek mereka. Tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Ini Al-Quran. 100 juta plus Pajero 1. Saya kasih kalau ada Kristen yang mampu menunjukkan Yesuslah yang mengajarkan untuk menyembah dirinya, untuk disembah. Silakan. Tak apalah aku kehilangan satu mobil Pajero, nanti aku beli lagi 100. Yang penting kamu tunjukkan Yesuslah yang mengajarkan kalian melangkah kiri kanan, kanan kiri, kiri kanan, kiri kanan. Selamat pagi Pak Pendeta, masuk. Hari ini kita menyembah kepada Tuhan kita Yesus. Hei, mana dalilnya? Ada yang bisa menunjukkan bahwa proses yang kalian lakukan itu bukan ajaran nenek moyang kalian? Tak ada. Pasti cuma ikut-ikutan. Nenek moyang kalian dapat dari mana? Ya dari penjajah. Pasti gitu jawabannya. Sampai nggak ke Yesus? Tidak, Yesus ibadahnya di sinagoge hari Sabtu. Sujud beribadah. Sebelum masuk lepas sendal. Sebelum masuk cuci tangan, cuci muka, cuci kaki. Mereka membasuh kaki. Dan sebelum masuk ke bait suci mereka kudu wajib sunat dulu. Jadi beda. Makanya saya berani memberikan taruhan kepada siapapun dari Kristen yang mampu menunjukkan bahwa mereka menyembah Yesus itu karena diajarkan oleh para nabi, karena diajarkan oleh Yesus, dan bukan diajarkan oleh nenek moyang mereka. Silakan. Belum kebenaran nih. Bom-bom. Tambahin pertalite-nya 10 liter lah, takutnya nanti pertalite 10 liter. Jadi gini loh, bom-bom, si kiamat, sokatul, dan lain-lain lah. Pajero Bang Handi, Pajero ku kasih. Iya, di neraka dia. Berantem dia, kamu sih dulu bawel sih, kamu si kiamat dulu bawel sih, kata bom-bom. Kamu tuh. Nah, begini aja deh. Kita tunggu Bang Juma lewat, kita tanya, kenapa ya dulu ya Allah Subhanahu wa taala itu tidak membuka hati kita yang beku ini, kenapa dulu ya? Itu penyesalan seperti itu ada nggak sih Bang Juma pada mereka nanti di neraka? Ya tadi Bang Andi, tadi kan kita bacakan. Iya.
Dia apa mengatakan wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka berkata, seandainya dulu kita mendengarkan, seandainya dulu kita memikirkan, seandainya dulu kita ikuti instruksi Bang Suma dan kawan-kawan, maka tentulah tidak seperti ini sekarang. Tidak seperti ini sekarang, kita di tengah-tengah api yang menyala-nyala. Ini Al-Quran, surah Al-Muluk ayat 10. Orang Kristen kelak akan menangis dan merintih di neraka dengan berkata, "Lau kunna," sekiranya dulu kita nasma'u, mendengarkan, au naqilu, memikirkan segala peringatan, segala masukan, segala edukasi, segala ajaran yang telah diberikan oleh apologet Islam Indonesia, ma kunna fi ashabis sa'ir, tentulah kami tidak masuk dalam golongan penghuni neraka yang menyala-nyala. Tapi Allah kayak mana lagi? Dan terlanjur mati dalam keadaan menyembah ciptaan Tuhan, mau tidak mau neraka. Abadi di sana ya. Abadi kekal. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada. Itu dia. Selama-lamanya. Baik. Ini ada kebenaran kayaknya mau menjawab pertanyaan Bang Juma. Saya nggak mau menjawab, saya cuma nggak ada jawabannya Bang Andi, nggak ada, jangan dipaksa siksa orang. Siapa tahu dia butuh Pajero. Ya, enggak, saya nggak butuh Pajero loh. Nggak ada jawabannya Bang Andi. Ini ada 5. Nggak ada jawabannya. Jawabannya Bro Juma begini. Anda tadi mengatakan bahwa Anda akan masuk surga, betul tak? Gimana? Anda pasti masuk surga kan? Oh, jelas itu. Oke. Di mana jaminannya? Di dalam Al-Quran Anda ada jaminan itu. Anda pasti masuk surga. Bukan lagi jaminan, tapi warisan. Yang namanya warisan itu adalah hak prerogatif pewaris. Benar nggak? Ya, oke. Silakan, betul sekali. Bukan lagi janji, tapi sudah warisan ini. Yang namanya warisan berarti hak milik secara absolut. Prerogatif sang ahli waris terhadap harta warisannya. Apa kata Allah? Kada aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtaqa wara'a dzalika fa ulaika humul adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Warisan diberikan kepada umat Islam. Yang namanya warisan adalah hak prerogatif, tak boleh diganggu gugat. Bukan jaminan lagi, tapi ada warisan. Ya, di mana itu dalilnya Bro Juma? Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat berapa itu ya teman? Ulaika humul warithun alladzina yarisuna al-firdaus hum fi, sampai ayat 11. Surah berapa kira-kira itu Bang Juma? Surah 23. Benar ya? Surah 23. Ya. Oke. Ulaika humul warisun alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. Ini seimbang dengan warisan Kristen. Kristen juga punya warisan. Di dalam Matius 7 nomor 15 sampai 23 itu warisan Kristen. Jadi Kristen juga punya warisan. Tunggu dulu Bang Juma. Islam juga punya warisan. Ya, gimana? Iya, tunggu dulu. Jadi sebelum saya nanti menjelaskan di mana jaminan dalam Kristenan, di sini saya lihat tadi nih ya dari Al-Mu'minun. Al-Mu'minun, ya. Iya, Al-Mu'minun ya.
di sini disebutkan, saya hanya tahu terjemahannya ya Bang. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, itu di ayat pertama. Ya. Yang kedua, orang yang kusuk dalam salatnya. Ya. Di ayat ketiga, dan orang yang menjauhkan diri dari yang tidak berguna. Ya. Oke, dan yang ayat 4, dan orang yang menunaikan zakat. Ya. Yang kelima, dan orang yang memelihara kemaluannya. Ya. Di ayat ke-6, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sungguh mereka tidak tercela. Ya. Tapi saya nggak lihat di mana ini dipastikan masuk ke dalam surga, Bang Juma. Sudah saya baca Terus ke bawah. Baca terus. Oke. Kan sampai ke ayat berapa tadi? 11 ya? 11. Sampai ayat 12 ya. 12 ya. Ya, boleh. 11. Yang 11. akan mewarisi Firdaus, mereka akan kekal di dalamnya. Oke. Tuh, Jadi jelas. dari sini ada janji ya. Bukan janji itu warisan. Jadi dari Maryam 71 itu kayak mana Bang Juma? Ini saya lihat sudah bertentangan jadinya Maryam 71. Baik. Nah, kalau kita berbicara mengenai Maryam 71, kita lihat di dalam Al-Quran untuk menjawab itu. Al-Quran surah An-Nasiyat. Ya. Yang dimaksud dalam surah Maryam ayat 71 itu adalah orang-orang kafir. Itu jelas. Kita lihat. Kalau saya lihat di tafsir Ibnu Katsir itu bukan begitu loh Bang Juma. Silakan. Itu semua orang Islam saya lihat di tafsir Ibnu Katsir. Iya, silakan. Oke. Waduh, kalau di sini harus saya keluar dulu nih. Tapi kalau menurut tafsir Ibnu Katsir, di situ semua mendatanginya Bang Juma, bukan? Ya, semua manusia memang betul. Iya, jadi orang-orang Islam juga termasuk di dalamnya. Yes, kan? Benar sekali. Jadi ini kan sudah bertentangan. Anda bilang mewarisi surga tapi ke neraka dulu. Oke, makanya kita baca ayatnya, Bang. Kita baca ayatnya supaya kita sampai kepada poinnya. Oke. Baca ayatnya Maryam 71, apa yang dikatakan di sana? Ada enggak di situ khusus manusia, khusus golongan? Enggak kan? Ketika dikatakan dalam surah Maryam 71, Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyan. Jadi ketika ada kata rabbika, berarti Tuhannya semua ini, pencipta langit dan bumi ini, Tuhan seluruh umat manusia. Berarti ini merujuk kepada seluruh umat manusia. Seluruh umat manusia ini akan mendatangi neraka. Mendatangi artinya melihat. Melihat neraka. Melihat neraka. Allah mendatangi, Bung, bukan melihat loh. Iya, mendatangi itu melihat. Beda ketika kita mendatangi rumah sakit sebagai pengunjung, ya, pembesuk dengan masuk sebagai pasien, itu beda. Tapi sama-sama mendatangi. Mendatangi, melihat. Summa nunajjil ladzina taqau. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Wa nazaruz zalim biha jazia, kata Allah. Kemudian orang yang zalim dibiarkan di dalamnya dengan berlutut. Nah, sekarang apa maksudnya Maryam 71 ini? Dijawab kemudian oleh Al-Quran surah An-Nasiyat ayat 34. Apa kata Allah? Fa iza ja'atit tammatul kubra. Apabila malapetaka besar, yaitu hari kiamat telah datang. Terus ayatnya selanjutnya, yauma yatazakkarul insanu ma sa'a, yaitu pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya. Waburrisatil jahimul liman yara. Begitu ya ayatnya ya. Din alif ya. Waburrisatil jahimu liman yara. Dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada semua orang yang melihat. Semua orang. Neraka akan diperlihatkan dengan jelas kepada semua orang. Fa amma man taqa, maka adapun orang yang melampaui batas, wa azaral hayatad dunya, yang lebih cinta dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka sungguh nerakalah tempat tinggalnya.
Nah, kemudian ayat selanjutnya, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Jadi tadi semua orang-orang beriman, orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang musyrik dan semuanya melihat neraka itu. Oh, ternyata ini ya yang disebut neraka ya. Tapi orang yang beriman, orang yang cinta kepada kebenaran, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, orang yang menjaga nafsunya ketika dikatakan jangan makan ini, jangan makan ini, jangan makan ini, tetapi mereka kemudian menahan diri mereka untuk tidak melanggar itu, kata Allah, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguh surga tempat tinggal mereka. Nah ini. Jadi semua kita akan melihat neraka, tapi kita cuma lihat ada yang tinggal terus di sana, tapi orang beriman kemudian dimasukkan ke dalam surga. Kalau Demikian. dari Maryam 71 bukan melihat loh, mendatangi. Mendatangi itu melihat atau tidak? Anda lihat ke tafsir Ibnu Katsir. Saya tanya dulu, saya tanya dulu. Mendatangi neraka itu melihat atau tidak, Bang? Mendatangi, masuk ke dalamnya, bukan hanya sekedar melihat. Kalau mendatangi pemakaman, tunggu. Kalau mendatangi pemakaman, apakah sama dengan masuk ke liang lahat? Itu beda. Mendatangi kan? Mendatangi kan? Pemakaman kan? Mendatangi pemakaman, melihat pemakaman, bukan masuk ke dalam liang lahat. Berarti dari situ, kesimpulan, tafsir Ibnu Katsir itu nggak pas ya, karena katanya tidak ada seorang pun yang tidak masuk ke dalamnya, katanya. Itu benar, kan udah dijawab tadi. Semua kita akan mendatangi neraka, mau Islam, mau Kristen, semua. Berarti maksud saya begini loh Bang Juma, berarti aku dan Bang Juma, meskipun saya ini orang kafir, kita sama-sama masuk dulu ke dalam kan? Mendatangi, bukan masuk, mendatangi. Mendatangi kan? Udah kebenaran, udah. Enak gua dengerin dulu, diam udah. Udah mau subuh aja. Diam dulu. Mendatangi, Bung. Kita mendatangi neraka. Kalau ada yang menafsirkan memasuki, mungkin karena neraka itu adalah alam. Jadi kita memasuki alam neraka, tapi untuk merasakan siksaannya belum. Betul. Hanya mendatangi, hanya melihat saja. Orang-orang yang mati dalam keadaan kufur mendatangi dan tinggal selamanya di sana. Orang Muslim mendatangi lalu meninggalkannya. Kan tadi dikatakan dalam surah An-Nasiyah tadi itu. Dan semua orang akan datang melihat, Wa burrisatil jahimu liman yara. Dan neraka diperlihatkan dengan jelas. Tuh, neraka berarti kita mendatangi memang, karena kita melihat neraka dengan jelas kepada setiap orang yang melihat, yang memiliki mata. Seperti itu, Bang. Bang Juma, terus siapa yang diselamatkan? Terus siapa yang kekal berlutut di api neraka? Nah, ini yang diterangkan kemudian, yang diselamatkan itu adalah fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan dirinya dari hawa nafsunya, maka apa? Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguh surga tempat tinggalnya. Kenapa Kristen ini termasuk orang yang tidak bisa menahan nafsu syahwatnya, nafsunya? Kenapa? Karena semua makanan yang diharamkan dihalalkan semua. Tak ada lagi pokoknya yang tadinya diharam, pokoknya ambat. Kalau kapal selam itu bisa direbus juga kapal selam. Ambat. Ini yang diterangkan Al-Quran. Gitu saudara. Kalau makanan babi, Udahlah, Bang. Yang jelas ayat yang kau bawa itu artinya itu mengingatkan kamu agar segera bertobat agar kau tidak kekal di api neraka. Mestinya kau bertobatlah sekarang gitu loh. Kenapa kau nggak menyadari ini sih, pakai akal dikit apa? Jangan ngeyel-ngeyel jadi orang. Menanyakan. Ini kamu udah dijawab 7 kali, berkali-kali dijawab. Kau masih nanya terus. Kau berkali-kali. Giliran kau dikasih pertanyaan satu oleh Bang Juma, kamu nggak pernah menjawab. Setiap orang akan digarami. Mana mau dia jawab kayak gitu? Setiap orang akan digarami dengan api. Wih, kau semua akan dibantai di neraka. Di mana itu? Jadi kaidah ini Markus 9:49. Jadi kaidah ini ya
kaidah ini nggak bisa bertentangan bang antara satu sama yang lain. Tadi al-mu'minun, Islam dijamin, ya, Islam diwariskan. Ada warisan yang umat Islam itu. Yang namanya warisan itu sudah pemiliknya ada, gitu ya bang ya. Sedangkan ketika saudara membawa Maryam ayat 71, ayat 72, jelas di situ tidak mengatakan kata ilah, tapi mengatakan kata Rabb. Kalau Rabb berarti mencakup semua manusia. Kalau ilah berarti hanya merujuk kepada golongan-golongan tertentu. Tapi ini dikatakan wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika. Berarti di situ menggunakan kata Rabb. Kalau Rabb itu artinya seluruh manusia. Kalau ilah hanya yang menyembah, misalnya ilahnya Kristen Yesus, berarti hanya Kristen. Ilahnya umat Islam berarti hanya umat Islam. Seperti itu. Tapi karena dia menggunakan kata Rabb, berarti cakupannya adalah seluruh umat manusia. Makanya saya katakan bahwa di dalam surah An-Nazi'at kita semua akan melihat. Tapi yang kemudian tidak bisa menahan nafsunya ketika di dunia, jasadnya dibebaskan kemudian, maka mereka akan masuk neraka. Tapi mereka yang takut kepada Tuhannya, sehingga mereka taat kepada hukum-hukumnya, mereka bersyariat di dalam hidup, maka mereka masuk ke dalam surga. Itu dalil. Nah, umat Islam punya warisan, sementara Kristen juga punya warisan. Celakanya warisannya Kristen itu adalah neraka. Iya bang. Iya bang, itu dalilnya Matius 7, 15 sampai nomor 23. Mendatangi kebakaran itu kita ikut kebakaran apa enggak? Ya enggak lah bang Andi. Hampir sama ya. Iya, itu pemahaman. Silahkan lihat saja di tafsir Ibnu Katsir ya. Saya sudah melihat tafsirnya itu. Karena lagi udah dibilangin semua Al-Quran itu paling bagus. Ayat Al-Quran itu paling bagus dijelaskan oleh ayat Al-Quran yang lain bang. Kalau tafsir itu kan pendapat. Tafsir itu pendapat. Tapi kalau ayat Al-Quran itu kan adalah ayat Allah, perkataan Allah. Maka orang awam seperti saya nih, kalau tidak mau sibuk dengan pengetahuan yang bertele-tele, maka tafsirkan ayat dengan ayat. Pahami ayat dengan ayat. Oke, berarti artinya Anda juga menafsirkan. Udah saya mau nanya balik. Saya menafsirkan menggunakan firman Allah. Jadi Allah menjelaskan sesuatu melalui ayat yang lain. Padahal agama Islam sendiri, tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ilmu Katsir itu adalah pendalaman materi pendidikan pengajaran dalam satu kaidah ayat penyampaian. Sedangkan cakupan Islam ketika membahas tentang Islam satu hukum, Al-Quran ditafsirkan menggunakan ayat suci Al-Quran itu yang lain. Gitu bang. Makanya ayat Al-Quran itu diturunkan tidak kemudian tersusun, supaya manusia bisa mencari Al-Quran ini padanannya di ayat mana, di surah berapa dan ayat berapa. Begitu saudara. Oke, baru hari ini saya melihat tafsir Ibnu Katsir ditiadakan. Oh, itu framing Paulus itu. Di dalam penjelasan tafsir tidak ada yang salah. Udah 4 kali 6 kali diulang-ulang. Dan harusnya kalau saya jadi saudara, saya penasaran kok kami Kristen dijamin neraka ya sama Yesus. Harusnya Anda penasaran itu. Kalau Islam kan sudah jelas jaminannya, mereka punya warisan. Kalau warisan tanah 10 hektar orang sudah bahagia. Ini warisannya surga coy. Masa nggak bahagia? Tapi kan masuk dulu Bang Juma. Udah diterangin berkali-kali. Masuk itu gini bang. Nikmatnya makan itu kita rasakan oleh karena kita merasakan lapar. Nikmatnya surga itu kita rasakan karena kita melihat betapa siksanya orang di neraka. Paham tidak di situ? Ya paham. Oke. Jadi orang kenyang Anda kasih makanan paling lezat pun tak akan lezat. Tetapi orang yang lapar, Anda kasih sedikit makanan aja pasti sangat lezat. Begitulah manusia semua akan melihat neraka. Wih, ngerinya. Masuk ke surga, akhirnya menjadi hamba Allah yang bersyukur. Alhamdulillah. Untung waktu di dunia kita tidak kufur, tidak kafir. Nah itu. Seperti itu maksudnya bang. Mendatangi neraka itu bukan berarti masuk ke dalam neraka. Mendatangi artinya itu melihat, memandang. Meyakinkan kebenaran Al-Quran. Oh ternyata betul neraka itu seperti ini.
Berarti Kebenaran udah ada kebenaran. Kebenaran. Ya gimana? Gimana bang? Nggak sahur di sana. Oh iya, oke. Saya sahur dulu ya, sahabat-sahabat ya. Ya, dilanjut dulu dengan sahabat-sahabat di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kebenaran itu kalau mau masuk surga itu Yesus itu dipercaya Tuhan atau utusan Tuhan kalau mau masuk surga, Bang? Mana Bang Handi? Kalau mau masuk surga itu Yesus itu utusan atau Yesus itu Tuhan? Yesus itu utusan sekaligus Tuhan, Bang Handi. Gimana mau masuk surga, Bang? Kenapa? Yesus berkata aku utusan kok. Iya, tapi Yesus memberikan jaminan keselamatan loh. Bagi orang yang menuhankan dia. Bagi yang percaya kepada dia. Sebagai apa? Sebagai juru selamat. Utusan. Sebagai juru selamat. Sebagai juru selamat itu Tuhan atau utusan? Nggak usah kita melangkah ke situ. Loh, nggak bisa, ini topiknya. Juru selamat itu Tuhan atau utusan Tuhan? Dia itu juru selamat itu sudah saya terangkan. Saya tanya, juru selamat ini Tuhan atau utusan Tuhan? Dia utusan sekaligus Tuhan. Bagaimana mungkin utusan merangkap Tuhan, Bang? Gimana ceritanya? Karena dia merupakan inkarnasi dari Tuhan kan. Baik. Ini pertanyaan ribuan kali loh, puluhan mungkin jutaan. Jadi Yesus itu utusan Tuhan dan Tuhan juga? Betul. Oke, yang mengutus dia siapa? Bapa. Loh, berapa Tuhan ini? Satu. Yang Tuhan yang mana, Bapa atau Yesus? Yesus itu Tuhan. Ya, Bapak. Dia itu juga Tuhan. Berapa Tuhan? Satu. Bapak dan Yesus. Kan dikatakan Yesus, aku dan Bapa adalah satu. Terus kalau dia satu, kenapa Yesus diutus? Ya, karena Allah itu utusannya ya dia mengutus. Nah, yang Tuhan yang mana nih? Yang mengutus atau yang diutus nih yang Tuhan? Kan sudah saya jelaskan, Anda nanya bolak-balik. Berarti Yesus dan Bapa sama atau beda? Kan dijelaskan tadi, aku dan Bapa adalah satu. Nah, sejak kapan dia menyatu? Sejak dulu lah, masa sejak sekarang? Berarti Tuhan kan juga. Berarti Yesus dan Bapa menyatu dalam kandungan Maria. Itu ada ayatnya, bro. Kalau enggak, Yesus dan Bapa itu menyatu nggak dalam kandungan? Kalau ada ayatnya ya saya akui begitu. Anda kan mengatakan Yesus dan Bapa satu. Iya. Nah, di dalam kandungan 9 bulan, jawab dulu. Di dalam kandungan 9 bulan, dengerin. Di dalam kandungan 9 bulan, apakah Yesus dan Bapa satu? Itu tidak ada tertulis. Pernah nggak Yesus masuk kandungan? Itu pun tidak ada tertulis. Bunda Maria pernah mengandung nggak? Pernah. Yang dikandung siapa? Yang dikandung itu yang dijanjikan Tuhan. Siapa namanya kandungannya itu? Setelah dia lahir sebagai manusia dinamakan Yesus. Oke, di dalam kandungan siapa namanya? Iya, belum ada, bro. Belum ada. Ya, jadi Bapak dan Yesus belum menyatu dalam kandungan. Itu tidak ada tertulis. Oke, waktu dia bayi, Yesus dan Bapak menyatu nggak? Itu pun tidak ada tertulis. Oke, waktu dia dewasa, udah menyatu nggak? Sejak dikatakan Yesus dan aku dan Bapa adalah satu, baru sejak itu saya tahu bahwa. Sejak kapan? Di umur berapa Yesus berkata begitu? Yang jelas di atas umur 30 lah. 30 tahun, oke. Waktu Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, menyatu nggak sama Bapak tuh? Menyatu. Berarti Bapak nggak tahu juga apa-apa? Tahu lah. Loh, Yesus berkata enggak. Apa katanya tadi? Coba aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Artinya dari diri Bapa lah itu kan? Dari dirinya Yesus tidak tahu apa-apa. Iya. Tapi nggak ada Bapa dalam dirinya katanya menyatu. Sesuatu kepada Yesus kan? Katanya menyatu sama Bapa. Iya, menyatu. Baik. Waktu Yesus disalib menyatu nggak sama Bapa? Ada tertulis? Enggak, saya kan Anda katanya kan menyatu.
Iya, kalau ada tertulis saya bilang menyatu. Dia jawab lah Kak. Ya mestinya Anda konsisten dong, katanya menyatu. Iya, saya konsisten. Ya berarti menyatu disalib. Tapi saya kan selalu menjelaskan berdasarkan Alkitab. Waktu Yesus diolok-olok ditangkap, waktu Yesus ditangkap diolok-olok itu diludahi, digamparin gitu, dia menyatu nggak dengan Bapak? Ya, sebenarnya tidak ada tertulis sih, cuman saya rasa itu menyatu, saya rasa ya. Anda percaya nggak Yesus pernah ditangkap diolok-olok, diludahi? Percaya sekali. Oke, baik. Waktu Yesus diperlakukan demikian, dia menyatu nggak dengan Bapak? Saya rasa sih menyatu. Oh, menyatu. Jadi Bapak ikut diolok-olok? Bapak tidak ikut diolok-olok, bro. Loh, kan menyatu. Betul. Loh. Waktu Yesus mikul salib, naik di salib, ditangkap, terkutuk kata Paulus, Bapak ikut terkutuk nggak? Ditempelin juga Bapak. Oh, kedong. Kalau Tempelin ada Bapak. tertulis seperti itu ya saya akui gitu. Kalau Anda bisa tunjukkan. Paulus berkata, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Yang digantung itu Yesus atau Bapak? Yesus kan kalau kita lihat di Alkitab. Berarti Bapak nggak ada ikut digantung? Tidak ada tertulis, bro. Saya nggak bisa. Bapak dan aku dan Bapak adalah satu, berlaku di tiang salib atau tidak? Tidak ada tertulis kayak Mas. Enggak, aku dan Bapak adalah satu. Yesus pernah disalib nggak? Yesus pernah, udah pasti. Oke, waktu disalib. Tidak ada tertulis Yesus Tuhan, kau percaya. Oh, banyak kali. Waktu Yesus disalib itu, waktu Yesus disalib, apakah dia menyatu dengan Bapak? Tidak ada tertulis. Oke, saya ambil yang kuatnya aja deh. Waktu Yesus menghidupkan orang mati, dia menyatu nggak dengan Bapak? Pasti jawabnya menyatu. Pasti jawabnya menyatu. Waktu Yesus menghidupkan Lazarus dari kematian, Yesus menyatu nggak dengan Bapak? Saya rasa sih menyatu. Ya. Menyatu. Waktu Yesus disalib, diterkutukkan oleh Paulus, menyatu nggak dengan Bapak? Mana ada Paulus menterkutukkan Yesus? Galatia 3:13. Itu bukan menterkutukkan Yesus. Coba Anda baca. Jangan film dong. Yesus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan cara menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Siapa orang yang digantung itu? Tunggu dulu, pelan-pelan dong. Bacanya itu pelan-pelan, bro. Biar tahu maknanya. Jangan seperti itu. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Ya. Dengan menjadi kutuk karena kita. Yang menjadi kutuk karena kita siapa tuh? Bukan terkutuk. Beda itu, bro. Antara terkutuk dengan menjadi kutuk. Yang menjadi kutuk siapa? Menjadi kutuk di situ artinya menanggung kutuk manusia. Menjadi kutuk itu terkutuk nggak? Tidak lah. Oke. Yang digantung di tiang salib terkutuk siapa itu? Ya, kedua penjahat itu. Yesus digantung nggak? Ya, disalibkan, bukan digantung. Yesus digantung di tiang salib nggak? Ya. Ya, terkutuk nggak dia? Malu Tidak dong. Nah inilah susah kamu, bro. Kau nggak bisa konsisten gitu loh. Kau melawan akalmu sendiri. Saya nggak mau jujur, nggak mau jujur. Giliran dia kesulitan, giliran dia digamparin, diolok-olok, kau bilang nggak menyatu. Giliran dia bermujizat, kau bilang menyatu. Bukan saya bilang nggak menyatu, nggak ada tertulis. Ada nggak tertulis Yesus menyatu waktu menghidupkan Lazarus? Yesus Tuhan. Atau gini deh, pertanyaannya Bunda Rama deh. Ada nggak tertulis Yesus mengaku Tuhan? Ada. Di mana? Oke, saya ambil ya. Ya. Di mana Yesus mengaku Tuhan ya? Ya, saya ambil ayatnya sebentar. Sentil cengor kalau nggak ada ya, Tuhan ya. Kau Ya, bilang yang kalau tidak ada nanti tertulis kemana kau kira-kira? percaya. Nggak ada bro. Gua kasih lo original teksnya nanti kalau lu salah bahasa Indonesia. Mau kemana? Mana? Kau lari ke Koreos. Mana Yesus mengaku Tuhan? Kepala batu tuh. Di mana Yesus mengaku Tuhan? Justru dia mengaku utusan Tuhan kok. Masa Yesus pelin-pelan? Sabar bro, sabar ya. Ya di mana bro? Di mana? Di Yohanes 20 ayat 28. Bacalah. Bentar ya, saya baca. Yohanes 20 ayat 28. Thomas. Thomas. Ya. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Itu kata siapa? Thomas.
Saya minta pernyataan Yesus mengaku Tuhan, bukan pertanyaan Thomas. Oke, seharusnya dia kan menolak, bro. Saya minta pernyataan Yesus mengaku Tuhan, bukan pernyataan Thomas. Kamu kok bahasa Indonesia nggak nyambung sih, bro? Nanti begini, ya Tuhanku dan Allahku katanya, katamu itu adalah tepat. Menurut Saya Anda itu minta pernyataan Yesus mengaku Tuhan, bukan pernyataan Thomas. Kalau mengiyakan menurut Anda bukan pernyataan. Oke, baik, gue ikutin ya. Berarti Yesus waktu itu Tuhan ya? Ya. Ya, berarti Tuhan mati di salib. Tuhan bukan mati di salib. Loh, yang mati di salib siapa? Hah? Yang mengiyakan Thomas siapa? Yesus. Ya, waktu itu dia Tuhan. Ya, Tuhan. Oke, waktu di salib dia Tuhan. Tuhan, betul. Berarti Tuhan mati. Tuhan tidak mati, bro. Loh, yang mati di salib siapa? Yesus. Yang mengiyakan Thomas itu, apakah itu yang mati di salib? Betul. Berarti Tuhan mati, kata Thomas. Kok Tuhan mati, kata Thomas? Nah, Thomas kan yang mengatakan ya Tuhanku ya Allahku. Iya. Nah, berarti Yesus mengiyakan, berarti Yesus Tuhan. Ya, betul. Berarti Tuhan mati di tiang salib. Tuhan tidak pernah mati. Yang mati di salib siapa? Raganya. Raga sebagai Nah, manusia. yang mati di salib siapa? Yesus. Ya, apakah Yesus yang mati itu yang mengiyakan pernyataan Thomas? Betul. Apa yang dia katakan sama Thomas? Mengaku Tuhan nggak? Iya. Oke. Apakah ini yang mengaku Tuhan mati di tiang salib? Betul. Tidak. Berarti Tuhan mati. Tuhan tidak mati. Loh, tadi dia mengaku Tuhan. Saya terangkan sedikit. Loh, tadi dia mengaku Tuhan loh menurut Anda. Dengarkan. Ya, silakan. Jadi, Tuhan mati bukan Tuhan. Ya, dengarkan dulu lah. Ya udah. Kematian itu kan nggak hanya satu jenis loh. Ada kematian lagi satu jenis kemana-mana. Iya. Jangan goyang, bro, jangan goyang. Ada kematian. Banyak kali kok akal-akalanmu, Ten. Enggak, bukan gitu. Saya menerangkan yang sebenarnya. Jadi ketika Yesus disalibkan, yang mati itu raganya, tetapi rohnya kan tidak mati. Yesus satu dengan murid-murid. Kok Tuhan kan murid-murid, kata Yesus, supaya kita semua menjadi satu, Pak. Sama seperti engkau di dalam aku dan mereka di dalam kita. Itu enggak di satu perikop. Murid kok Tuhan kan juga. Berapa Tuhanmu gak? 14. Anda membaca enggak di satu perikop. Yesus, Roh Kudus, Bapa. Banyak kali Tuhanmu. Kalau kau menuhankan Yesus karena Bapa satu dengan Yesus, murid-murid pun satu. Banyak kali Tuhanmu. Tulol. Oke. Bro kebenaran. Bro kebenaran. Apakah yang diajak Thomas ngobrol itu anaknya Maria? Betul. Iya, jadi anak Maria Tuhan. Anaknya Maria. Jadi anaknya Maria Tuhan. Iya. Yang bernama Yesus itu ya, betul. Iya, Tuhannya Maria siapa? Yesus. Anaknya Maria? Yesus. Jadi anaknya Maria adalah Tuhannya Maria. Anaknya yang bernama Yesus sebenarnya adalah inkarnasi dari Tuhan. Dengar deh, jangan dulu. Thomas mengatakan Yesus Tuhan. Iya. Oke. Yesus mengiyakan dia Tuhan. Iya, betul. Berarti anaknya Maria adalah Tuhan. Betul? Yes. Ya. Tuhannya Maria siapa? Yesus. Anaknya Maria? Yesus. Berarti Tuhanku adalah anakku. Kena. Tuhanku adalah yang langsung kena dunia. Langsung kena. Dia malu dia. Langsung kena. Itu masih Alkitabiah, nggak malu. Iya. Artinya Yesus pulang ke rumah. Nih, Yesus pulang ke rumah sama ibunya. Yang disembah Maria siapa? Yang disembah Maria itu Tuhan dan Allah. Yesus setelah komunikasi dengan Lukas, Thomas mengatakan ya Tuhanku ya Allahku. Menurut Anda Yesus mengaku oke, saya Tuhan. Oke, pulang ke rumah dia. Pulang ke rumah. Apakah Maria menyembah anaknya yang pulang ini? Mengatakan, oh anakku yang Tuhan pulang. Dikatakan Thomas, dia tidak pulang lagi ke rumah, bro. Anak durhaka nggak pernah pulang.
Bukan, di situ Anda itu makanya konteksnya Alkitab itu harus Anda pahami. Enggak, sesudah itu Yesus enggak pulang-pulang ke rumah. Dengarkan dulu, biar jelas. Enggak, saya tanya dulu, dengerin dulu, jangan diperpanjang, ini mau sahur, dengerin dulu. Kalau Yesus pulang ke rumah, apakah Maria ini menuangkan anaknya yang sudah sampai di rumah? Hah? Yesus pulang ke rumah, mau istirahat, mau makan. Apakah anaknya Maria ini yang mau makan ini adalah tuannya Maria? Betul. Tuhan makan. Jadi sambil makan disembah oleh ibunya? Bukan sambil makan disembah oleh ibunya, itu nggak ada Tuhan, ini makananmu Tuhan, ini sayurmu Tuhan, silakan Tuhan. Udahlah lu tidur malu-malukan lah, memalukan Setelah kau makan Tuhan, cuci piring Tuhan, karena walaupun kau Tuhan, kau adalah anakku, kau tempeleng, kau tidak cuci piring. Jadi yang bantuin tukang kayu itu Tuhan. Tuhan kok nukang? Pertanyaan Anda berulang-ulang dan itu aja. Enggak, ini baru nanya Tuhan kok nukang kayu gitu loh. Oke, sekarang kita janji berapa pertanyaan lagi dulu baru saya yang bertanya. Saya satu, Bang. Ini mau sahur Bang saya, kebenaran, males saya gua. Satu saya, Bang, kebenaran. Apakah Tuhanmu berak? Ada tertulis? Oh, berarti Tuhanmu tidak berak karena tidak ada tertulis. Ada tertulis? Jadi tainya melayang. Ada tertulis? Tainya Saya hanya melayang menjawab yang Tuhanmu. tertulis. Nanti saya berdosa mengatakan sesuatu yang tidak saya ketahui. Orang kalau makan itu berak, Pak. Masa tidak berak? Enggak selama itu. Pertanyaan saya, apakah Tuhanmu berak? Enggak ada tertulis. Berarti Tuhanmu tidak berak. Tainya melayang kah? Bisa sakit kanker usus dia kalau tidak berak Tuhanmu, Pak. Aduh, Oten, Pak. Sadar Saya bisa Pak. bertanya sekali Bunda Rahma bisa bertanya sekali sama Anda. Bertanya boleh Pak, silakan. Oke. Menurut Anda, Tuhan Anda berapa? Allah Anda berapa? Satu kan? Ya, kul huwallahu. Oke, satu. Ini kalau kita itu simpel ngejelasinnya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ikhlas ya. Kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan Allah itu esa. Allah tempat meminta, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak satu pun yang serupa dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'. Itu Tuhan kami. Kami enggak neko-neko macam-macam ngeyel ke sana kemari, enggak. Itu Bang. Apalagi? Oke. Sebentar, saya buka ayatnya dulu. Apa kau buka? Kalau kamu kan ditanya berapa Tuhanmu? Satu. Siapa Tuhanmu? Yesus. Bapak itu lain. Itu hanya 3 dalam 1 kayak sampo ya, 3 in 1. Kasihan kali Pak, sadarlah kau segera sebelum dipanggang di neraka Pak. Iya, oke. Saya dijanjikan keselamatan Bu Rahma. Mana Pak janjinya? Nggak ada Pak. Bahkan di Sebentar, Bibelmu nanti saya Pak sebutkan semua lagi. akan digarami Sekarang Pak. giliran saya Di dalam bagaimana Bibelmu ya? semua akan digarami Pak di neraka. Jangan atau di dalam Bibelmu Nggak di ada Matius ayatnya 7. itu. Aku Nggak- akan nggak ada dia. ada Pak. Bapak Oke, tidak tahu ya. nanti. Di dalam Sebentar Bibelmu lagi ya. Pak. Saya tanyakan ini Yesus dulu. akan Tadi kan mengusirmu Anda Pak. mengatakan. Iya, Pada hari tadi Anda terakhir aku mengatakan. akan berkata, "Nyalah kau kebenaran. Engkau kampret pembuat." Silakan Ya, apa Pak? oke, setuju. Sekarang begini, di Al-Ma'arij 40, coba Anda baca. Al-Ma'rij. Ada apa di situ Pak Ingko pertanyakan? Oke, silakan. Sebentar ku tanya Pak ya, jangan kabur ah. Iya. Al-Ma'arij. Bentar tuh, surah berapa itu Pak? Surah 70, 40. 70. Oke. Ayat 40. 40, ya. Mana? Fala uqsimu bi rabbil masyariq wal magharib inna laqadirun. Kenapa Pak? Maka aku bersumpah demi Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenamnya matahari dan bulan dan bintang. Sungguh kami pasti mampu. Kenapa Pak di sini? Jadi di sini, aku di sini siapa Bu Rahma?
Allah itu Pak, karena Allah itu tidak ada lagi yang lebih tinggi dari Dia, Ya. Maha Jadi segala-galanya. biasa Maka kalau Dia kita bersumpah. Masa Dia bersumpah kepada siapa lagi Pak? Kepada Dia bersumpah atas namanya sendiri. Aku Yang bersumpah mengatur demi segala diriku dunia sendiri itu. begitu ya. Iya, yang mengatur segala alam jagat raya ini kan Allah. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Allah yang mempunyai langit dan bumi dan segala sesuatunya. Jadi menurut Anda di sini cuma ada satu pribadi. Iya, siapa lagi? Dia yang Aku mempunyai bersumpah kekuasaan demi tertinggi. demi Tuhan loh. Lah, kenapa emang Pak? Apa masalahnya? Ih. Oke, kalau menurut Anda tidak masalah ya Iya, silakan. ini siapa yang Tuhan yang memiliki di segala-galanya kan? Udah dijelasin. Walillahi ma fis sama. Anda temukan Walillahi teks ma di fis samawati Alkitab wa ma tidak fil ard. pernah satupun dari Sesungguhnya perjanjian Allah lama yang sampai baru tidak pernah Apa? Tuhan bersumpah demi langit, demi bumi dan Kau demi tidak lihat di dirinya Bibelmu, sendiri. Pak? Ada Ya. di Bibelmu, Pak. Di mana? Loh. Tapi Allah yang bersumpah ya, bukan manusia ya. Iya. Ini dia bersumpah demi Tuhan yang Coba baca Pak Ibrani 6:13. Sebab ketika Allah berikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri. Itu dia bersumpah demi dirinya sendiri. Siapa lagi di atas kekuasaan? Yang tertinggi itu adalah Allah. Baca Ibrani, Allah bersumpah atas dirinya sendiri. Jadi kau itu kalau sebelum macam-macam, baca dulu Bibelmu. Itu tadi aku tanya ya, semua akan digarami di neraka dengan semua akan digarami dengan api. Semua akan digarami dengan api. Berarti nggak ada yang selamat, oten-oten ya. Masa semua kalian ke neraka? Aduh. itu digarami dengan api, Bu Rama, bukan digarami di neraka. Bedakan dong. Ya, baca di atasnya itu, konteks di atasnya itu neraka yang dibicarakan. Baca di Iya, atasnya itu. betul. Oke, kita bahas itu. Oke. Masa kau bilang digarami dengan Mati garam suraf itu. sayur? Aduh. Kau ini Bang, kenapa kau nggak tahu Itu ya? bagaimana setelahnya itu? Bagaimana jika garam sudah menjadi hambar? Itu lanjutannya kan? Saya belum di mana itu. Saya ingat itu, cuman saya nggak ingat di mana tertulis. Tapi saya tahu ayatnya itu. Gitu, Bu. Itu Markus. Setiap orang akan digarami dengan api. Markus 9 Digarami saya dengan rasa api, itu ya. Pak. Bukan Markus digarami dengan 9. garam dapur. Itu Bapak dijadikan asinan. Markus Digarami 9 dengan saya api, kalau Pak. nggak salah. Ya, Markus 9:49. Digarami itu dengan api berarti neraka bukan garam dapur. garam itu. Apa kamu mau diasinkan? Diawetkan? Iya, Enggak ada lihat. kalau diawetkan. Malah Maka baca di Alkitab atasnya, itu, kita baca Alkitab itu. 948. 948. Baca itu di atasnya berbicara tentang neraka. Markus Dengarkannya. 948. Baca tuh. Engkau masuk ke dalam kerajaan Allah bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam, karena setiap orang akan digarami dengan api. Oke. Itu neraka Pak, bukan orang masak sayur di sini, enggak. Iya, tetapi Anda mengerti nggak di 49 ini? Karena setiap orang Kau akan bengkokkan digarami lagi, kau bengkokkan. Saya bukan Kau bengkok, sekolah saya ini sekolah meluruskan tinggi-tinggi pemikiran untuk Anda, membengkokkan Bro. tuh. Di sini Saya jelas-jelas meluruskan digarami pemikiran dengan api. Anda. Oh, mau lagi bengkokkan. Kok dibengkok? Ini lah kerjamu ini sekolah S3 guys, tonton untuk membengkokkan data-data di Bibelmu. Saya nggak ada membengkokkan loh. Anda Terus, baca ya. apalagi Di ayat, mau dengarkan sangkal dulu di sini. dong, dengarkan dulu. Di Jangan mana bilang dulu ulat bangkai dibengkok. tidak mati dan api tidak padam. Api tidak padam. Di atasnya itu udah Iya, dicampakkan ke dalam dengarkan, neraka. Api dengarkan. tidak padam. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Kau pikir kau mau Iya, diasinkan di digarami sini dengan api dijadikan maksudnya ikan apa? asin. Terus
Artinya tidak ada jaminan keselamatan, tidak ada jaminan. Kau Jaminan ditipu-tipu keselamatan jemaah, itu kau ada. ditipu-tipu Paulus. Nggak sadar kau ditipu Paulus sama penerjemah lain. Anda ngomong terus sih, nggak bisa ngomong saya. Oke. Loh, gimana Bapak? Karena mau merubah-rubah udah jelas di situ digarami Saya dia dengan nggak api. berubah-ubah. Anda dengarkan, saya baca ayatnya aja. Saya nggak baca ayat yang lain. Di sini saya baca. Baca. Oke. Kita baca ayat 47 aja mulai, seperti yang Anda bilang tadi. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka. Udah, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Oke. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik. Setiap orang. Tetapi jika tunggu dulu, iya setiap orang. Tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Apakah yang maksudnya di sini garam? Itu nggak berhubungan sama sekali dengan ayat yang menyatakan itu neraka. Kalau digarami dengan api, apa itu garam dengan api? Ini api loh, api berbicara api, lautan api itu neraka. Emang itu kok pikir api itu dingin? Itu kan jadilah garam dan terang dunia. Anda pernah membaca ayat itu? Di sini api, garam api, bukan garam terang dunia. Ini api. Konotasinya apa itu api? Api itu kan panas, membakar. Memang ada api kayak es dingin. Kalau sudah ada data-data jangan kau bengkokkan. Kerja menyoten-noten membengkokkan data-data. Dikasih pun data. Coba baca lagi Matius 7. Matius 7, 21. Kalian itu akan diusir oleh Yesus. Enyahlah kau kebenaran. Engkau sekalian pembuat kejahatan. Kalau ada jaminan surga untuk kalian oten-oten dengan kematian Yesus, tentunya nggak ada lagi kalian diusir-usir. Ini kata Yesus. Tidak semua yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Pada hari terakhir aku akan berseru kepadamu. Enyahlah kau. Bukan diusir. Masa katanya ada jaminan keselamatan padahal masih diusir? Yesus yang usir ini loh. Matius 7, 32 coba baca. 32, 23. Nggak usah dulu ke situ. Yang kita apa tadi? Digarami dengan api itu Anda mengerti maksudnya enggak? Itu yang Anda tanyakan tadi kan? Orang digarami dengan, kau pikir digarami dengan apakah? Arti. Dengan Maksud garam Anda di dapur. situ api dalam arti sebenarnya begitu ya? Lah iya ini kan di atas, coba baca di atas. Di atas itu berbicara tentang neraka. Jadi maksud Anda digarami dengan api, bagaimana menggarami Iya, dengan kau api? akan digarami. Tahu Iya, kan kalau digarami garam dengan api pasti bagaimana? terbakar Diasinkan dengan tubuhmu. api begitu. Bukan digarami dengan api itu kau akan Saya ikut disiksa dengan pemikiran api Anda. neraka. Iya, udah digarami itu apa? Garam itu apa maksudnya? Api, garam itu ya kan kalau misalnya Berarti api, dikasih api garam, kan dikasih tahu api panas gitu tuh maksud Anda. api. Ya, berarti dikasih garam, dikasih api. Disiksa itu Pak di neraka masa sih? Aduh, Bapak ini kenapa pura-pura? Berarti Anda Aduh, jadi garam itu Pak. apa artinya Bang Alif? Iya silakan. Garam itu apa artinya? Kita Saya membahas tidak akan pemikiran pakai Anda. asumsi loh. Ini kitab Anda sendiri penjelasannya tuh begini. Apalagi sih Enggak. sebenarnya maksudnya Oke. itu? Berarti Anda nggak Malu bisa dia, mengartikannya ya. Bukan, ini kan ada dua penjelasan nih. Dengan api neraka dalam kehidupan yang akan datang. Di mana itu Anda Kan baca itu? siksaan. Ini penjelasan Markus 9:49. Jangan nggak usah penjelasan Bang, kita baca ayatnya aja dong. Ngapain Ya sudah, penjelasan Anda? Jadi nggak perlu dijelaskan. Ya udah, Bukan kalau itu. gitu kita bikin sate aja, dikasih garam terus taruh di api. Nah, manggang kan bikin sate. Pakai tafsir Ibnu Katsir kamu. Tadi aja pakai tafsir Ibnu Katsir kamu. Iya. Ini kalau nggak mau penjelasan makna dari kalimat itu sama aja mungkin ini Oke, ceritanya kita ikut sate Anda, Madura kita lagi ikut Anda. dibahas. Yang dijelaskan itu di ayat berapa itu? Coba Anda terangkan di situ. Loh, Coba. Markus 9:49 ini loh. Oke, coba Gimana apa sih? penjelasannya di bawah, Bro? Udah dibahas sebelumnya juga itu tentang di mana di situ banyak ulat-ulat dan apa tuh dijelaskan dari ayat sebelumnya Ya, itu ini yang dijelaskan di ayat 48 itu kan.
Lah iya, Coba dia makanya dibahas karena setiap orang akan digarami dengan api. Penjelasannya ada dua. Ada siksaan waktu di dunia dan juga siksaan nanti di akhirat akan datang, yaitu api neraka disiksa. Mana. Ya Allah. Hostnya Di ayat 48 itu penjelasan tentang siksa api neraka. Udah. Di ayat 49 di sini diterangkan. Itu ayat bukan ini- diterangkan ayat. Ya. Nah, ini penjelasannya baru di sini. Digarami dengan api. Setiap orang akan digarami dengan api dalam satu dari dua cara. Oleh nyala api siksaan dalam kehidupan ini yang datang kepada mereka dan seterusnya. Dengan api neraka dalam kehidupan yang akan datang. Itu maksudnya, Pak. Iya. Jadi yang digarami dengan api itu yang pertama itu Anda lihat kan. Jadi itu artinya maksudnya apa begitu. Jadi maksudnya itu siksa neraka, Pak. Bukan siksa neraka. Bagaimana Anda disiksa di neraka dengan garam? Itu kan istilah, Pak. Garam Artinya api, digarami Pak, bukan itu. garam dapur. Woi, garam api. Kalau Api. kalau tidak mau pakai penjelasannya, ini saya ingetnya orang lagi nyate kalau gitu. Daging dikasih garam terus dipanggang. Artinya di sini di ayat 49 itu bukan makna sebenarnya kan? Iya, maksudnya maknanya disiksa di neraka, Pak. Di neraka kok digaram lagi? Lah Di ini neraka kan- yang ayat 48 itu, bro. Ini salah ini. Ini maksudnya Bukan salah. Ayatnya nggak mungkin salah. Ayatnya Enggak, nggak salah. penjelasan digarami dengan api ini maksudnya Beringus, disiksa weh. di neraka. Minum es subuh-subuh, nggak boleh. Kalau minum es didinginkan, kalau api dipanaskan. Betul, setuju. Setuju sekali saya. Tetapi itu kan ada dua penjelasan. Sebenarnya kalau Anda Semuanya mau siksaan, masyarakat- Pak. Semuanya siksaan di dunia dan di akhirat nanti di neraka. Kalau ayat 48 ini 49 ini sebenarnya kalau saya lihat di sini ini mengacu pada pengalaman penderitaan yang akan kita lalui di dunia dengan mengikut Yesus, itu artinya digarami dengan api. Jadi kalau di neraka ya seperti ayat 48 itu dijelaskan. Dengan api neraka, Pak, dengan api neraka dalam kehidupan yang akan datang. Iya, setuju. Ya sudah. Anda baca. Udah saya baca barusan. Itu kan Pak, di ayat ini, Pak. 48. Ini. Di ayat 48. Aku berkata ingat ya? kepadamu, Pak. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Artinya tidak ada jaminan kalau kau tidak bertobat. Kan kata Iya, kalian kalau asal bertobat percaya berarti- Yesus Tuhan, kalian sudah Kalau selamat. tidak bertobat Ternyata ya, bullshit, kalau enggak, bertobat Pak. berarti kan masuk. Enggak ditipu-tipu. Iya, kalau kau Iya, nggak bertobat. ditipu-tipu. Anda yang Tapi sekarang kau ditipu-tipu. tidak bertobat, kau masih kafir. Gimana Nah, kau bisa apa masuk dasarnya surga? pertobatan? Menurut Anda bertobat Kalau kau- seperti apa? Kalau menyekutukan Tuhan, karena pengajaran Yesus itu tauhid. Dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa itu tunggal itu satu. Tapi kau menganggap Tuhan tiga, itu menyekutukan tempatmu di neraka Kapan saya jahanam. mengatakan Tuhan tiga? Lah, Bapa, Putra, Roh Kudus. Itu kan satu hakikat. Satu hakikat. Mana satu hakikat? Beda Bapa, beda. Di mana ada tertulis Yesus adalah Bapa, Bapa adalah Yesus, Yesus adalah Roh Kudus. Bagaimana? Ketika dibaptis, ada Bapa di atas bersuara dari langit, ada Yesus lagi main air, ada burung merpati terbang-terbang. Mana saat itu Pak terpisah? Ketika Yesus berkata bedanya hanya kita- Bapa yang tahu hari bedanya kiamat. kita, Bu Rahma. Di mana saya hakikatnya Pak? Hah? Di mana saya hakikatnya? Bedanya Hanya kita, Bu Bapa yang Rahma. tahu hari kiamat. Bedanya Yesus tidak kita. tahu apa-apa. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Enggak ada hakikatnya Pak. Menghujat Roh Kudus dosa tidak diampuni, menghujat anak manusia dosa diampuni. Mana samanya Pak itu? Apa ini mengada-ngada? Sehakikat beda lah. Bapak bukan Yesus, Yesus bukan Bapak. Mana samanya? Iya, coba Bapak Kalau berpikir. saya begini ya,
kalau saya tidak mengupas kitab Anda seperti yang Anda kupaskan kepada kitab saya. Mulai Itu aja curhat, kita mulai bedanya. curhat, mulai Kalau curhat. saya tadi, Ini saya supaya sudah kan jangan ada bacakan Pak. Al-Ma'arij, Mau tahu tapi kenapa Anda- kita kupas Bibelmu Begini, Pak? dengarkan Supaya dulu. jangan memurtad. Saya tadi Supaya membaca saudara Al-Ma'arij saya jangan memurtad, mau 40. dibodoh-bodohi sama pendeta, jangan Ya mau dibodohi silahkan, sama silahkan, nggak misionaris. apa-apa, nggak apa-apa. Ya Kalau kenapa? iman Anda seperti Biarin itu saya ya nggak kupas-kupas masalah. Bibelmu. Saya Mencegah nggak pemurtadan mengupas. Pak. Nggak apa-apa. Supaya kita tunjukkan kebenaran. Jangan sampai ada saudara saya yang belum paham dia mau murtad. Dia pikir semua agama sama. Padahal enggak. Inna din Enggak. indallahil Siapa yang Islam. bilang Hanya sama? Islam di sisi Allah. Kenapa Pak? Ya, Kalau itu saya iman Anda ya, memaparkan. silakan. Itu iman Saya Anda. memaparkan pengajaran Yesus bahwa Yesus itu tauhid. Anda aja yang mengadakan penambahan Bapa Putra Roh Kudus. Gak ada itu Pak, ditambah itu. Itu kan ada Anda kan ayatnya. tersesat. Dari mana Anda mengatakan ditambah? Iya itu di dalam 1 Yohanes 5 6 Apa sampai dasar 7. Anda mengatakan itu Di situ. ditambah? Ya karena dalam kurung. Dan dalam kurung Dalam itu Pak, kurung coba mana? kau baca itu. Ya, memberi kesaksian di surga Bapa, Putra, Roh Kudus. Ketika kita kepada nasnya, nafsirannya, itu ternyata tambahan, tadinya catatan kaki, kemudian dimasukkan. Tapi tetap itu masih jujur dia pakai dalam kurung. Coba baca itu. Orang Kristen itu disitulah jujurnya. Orang Kristen memang orang-orang jujur, begitu. Orang jujur. Orang jujur, orang nipu-nipu Saya nggak Pak. mau begini ya, Mana orang kasih Kristen kesempatan jujur? dong. Anda ngelocos Andai kan kau terus. jujur Pak, Pak, andai kan jujur orang Kristen, nggak ambil kata-kata Allah, nggak nyuri kata-kata Allah, nggak nyuri kata Rasul Imam, nggak nyuri istilah-istilah Islam. Andai kau jujur, artinya kau itu nggak jujur, nipu-nipu, supaya laku Kristenmu. Bapak ini sok-sok suci, sok-sok bersih. Anda tadi mengupas Alkitab seperti pemikiran Anda kan. Kalau saya nggak mau mengupas Al-Quran Anda seperti Pemikiran pemikiran saya itu kan data udah dijelasin sama Ustadz saya pula. Data Pak, kami belum menafsir Pak, belum menafsir. Kalau saya menafsir Bible, waduh bisa kau mencret Pak, belum menafsir kita. Oke, begitu ya. Betul Pak, data itu yang kau baca tadi tuh. Di Matius 7:23 itu kau akan diusir. Pada hari terakhir aku akan berkata kepadamu, enyahlah kau daripada aku. Itu kalian akan diusir. Itu kami nggak menafsir itu data Bible. Coba kalau seperti cara Anda ini. Sebelum aku sahur gini, Pak, tadi kan Anda katakan jujur sejujurnya. Silakan, Saya Ustaz. ingin tahu jawaban kejujuran Anda ini. Kejujuran Anda tapi tidak memfitnah Yesus. Saya tanya, menurut Yesus, satu-satunya Tuhan yang benar itu Yesus atau bukan Yesus? Ya, silakan Pak. Satu-satunya itu yang menyembah Allah yang benar, itu yang dinyatakan Yesus. Satu-satunya Tuhan yang benar itu Yesus atau bukan Yesus? Pertanyaan Anda mengarahkan jawaban, itu yang nggak enaknya di sini. Loh, lah iya kan jawabannya gimana sih? Mengarahkan Tinggal jawab jawaban. dengan jujur. Itu pertanyaan gimana ya? Pertanyaan yang cukup bijaksana lah bagi Anda sebenarnya. Pertanyaan Pak, ditanya apakah fungsi akal Bapak masih berfungsi, apakah akalnya berfungsi, itu pertanyaannya Ustadz saya. Silakan dijawab Pak, itu ujian untuk akal Anda Pak. Iya. Tuhan yang benar itu, Yesus menyuruh menyembah Allah yang benar, itu jawaban saya. Loh, satu-satunya Tuhan yang benar menurut Yesus itu Yesus atau bukan Yesus? Satu-satunya Tuhan yang benar itu Yesus menyuruh menyembah Allah yang benar. Ya, menurut Yesus Tuhan yang benar itu Yesus atau bukan Yesus, Pak? Saya kan sudah menjawab. Itu mah Anda menjelaskan Allah, kata dia Allah Ustadz. Tuhan yang benar itu Yesus atau bukan Yesus? Kan itu pertanyaannya sederhana. Sebaiknya Anda bertanya begini, siapakah Tuhan yang benar itu? Lah iya, siapakah Tuhan yang benar itu? Apakah Yesus atau bukan Yesus?
Ini berdasarkan pernyataan Yesus di Yohanes 17 nomor 3. Jadi satu-satunya Tuhan yang benar itu menurut Yesus, apakah Yesus atau bukan Yesus? Yesus, Bapa dan Roh Kudus satu hakikat. Jadi Satunya, bagaimana Anda mengatakan? tiga-tiganya. Kasih lancar Pak, kasih lancar. Begini Bapak aja, Putra Kudus. begini aja. Bapak Itu Putra sama Kudus. pertanyaan begini Bang Alif, begini ya. Di dalam Al-Maris 40 itu, coba Anda baca. Oh, udah berkali-kali. Ya, jadi di situ aku bersumpah demi Tuhan. Al-Ma'arij. Nah, menurut Anda yang bersumpah, Ustaz ketika Alif, kita bersumpah, jangan dipenggal kalimatnya. Ustaz Alif, minta buka Hosea 1 nomor 7 deh Ustaz Alif. Satu-satu dong. Ya udah itu Komparasinya. Sebenarnya kan Al-Quran itu aku bersumpah, Allah bersumpah demi yang menciptakan, yang mengurus dari masyrik sampai maghrib, dari ujung timur sampai ujung barat, kan gitu. Nah, Mengatur yang tempat-tempat terbit. yang menciptakan, yang mengurus dari masyrik, dari ujung timur sampai ujung barat itu siapa? Kan gitu. Klaim Allah sendiri menyatakan apa di situ? Allah sendiri yang mengatakan, tertulis di dalam Al-Qur'annya. Jadi jelas bahwa Allah bersumpah dengan dirinya sendiri dengan Ini menyebutkan demi Tuhan yang ciptaan mengatur katanya yang- loh, bukan demi dirinya sendiri di situ, Ustaz Alif. Loh, sekarang yang mengatur, yang menciptakan siapa? Ya menurut Anda siapa? Allah, sesuai dengan pernyataannya. Ya, kalau menurut dia seperti Awalam itu, kalau menurut yarau. Anda seperti itu, kenapa dia tidak mengatakan aku bersumpah demi diriku sendiri? Loh, nah itu berarti Anda Kenapa sedang harus demi mengatur firman Tuhan Tuhan yang sesuai mengatur? dengan kehendakmu, nggak bisa. Iya, Ketika Pak betul. Jokowi mengatakan dia seorang presiden, aku bersumpah demi penguasa Indonesia ini, lah dia kan bersumpah kepada dirinya sendiri dengan menyebutkan jabatannya. Loh iya, apa salahnya? Alkitab juga Hosea ada berapa tadi Ahimoto? Nomor 7. Hosea 1 nomor 7 Ustaz. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yahudi dan menyelamatkan mereka demi Tuhan. Perasaan aku udah nyatet ya, tapi lupa di sini ternyata. Iya. Nah, Ditampilin Oke, aja Ustaz. cakep. Akunya di situ kapital kan berarti untuk Tuhan kan besar ya. Di mana itu tuh? ini Ya, Tuhan dimana- bersumpah dimana. demi siapa? Nih. Nih ya. Hosea 1 nomor 7. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yahudi, di sini Tuhan ya, dan menyelamatkan mereka demi Tuhan. Allah mereka. Nah, demi Tuhan. Yang bersumpah demi Tuhan di sini siapa? Gagap kan? Kecekek jakunnya tuh. Kok kecekek sih? Enggak, yang bersumpah demi Tuhan di sini siapa? Saya baca dulu, saya belum buka ya. Kalimatnya, aku bukan. Karena ayat itu nggak boleh dipenggal loh. Kita harus baca dari atas. Makanya saya lihat dulu. Enggak boleh dipenggal. Anda aja tadi Al-Ma'arij 1 ayat. Apa? Kecekek jakunnya. Gagap langsung. Kok kecekek sih? Saya baca dulu. Enggak gagap. Ya, silahkan baca. Sambil saya persiapan sahur. Aku sahur ah. Orang udah jelas-jelas surah Al-Ma'arij, Allah bersumpah kembali kepada dirinya sendiri. Lupa ya, kalau di kitabnya ada yang bersumpah juga demi Tuhan. Saya baca dulu ya Ustadz Alif. Saya baca dulu.
Ini lagi baca nggak sih? Aku dengerin kok nggak kedengeran. Iya, lagi baca dari atasnya. Mati. Iya kan? Udah. Ya, oke. Di situ kan disebutkan, aku bersumpah demi Tuhan, betul kan? Betul kan Ustadz Alif? Kalimatnya demi Tuhan. Yang demi Tuhan di sini aku ini huruf besar. Iya, tetapi aku bersumpah, aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan, bukan bersumpah di sini loh. Baca yang Kejadian 22:16. Demi diriku sendiri aku bersumpah. Itu sedang Kejadian bersumpah 22:16. itu, Pak. Tadi satu ayat 7 dulu. Nipu. Jangan lompat-lompat. Ya kan? Kejadian 22, Pak. Gimana Demi diriku itu sendiri aku bersumpah. Di mana? Di ayat Hosea 1 ayat 7. Di mana dia mengatakan di sini aku bersumpah? Kejadian 22:16. Bukan, di sini tadi dibilang Hosea 1 ayat 7. Bang Kurios Moto. Bang Alif. Kasih data. Iya, saya baca data nih. Bang Alif, Bang Kurios Moto. Buka mute-nya dong. Ya, kenapa? Iya, di mana di sini bersumpah, Bang? Lah itu dia berkata demi Tuhan itu lagi bersumpah nggak? Ya enggak lah, bro. Lagi ngapain? Lagi ngapain? Petak umpet. Aku dengarkan ya, tetapi aku menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Sekarang dari Guruna tambahan nih, ini lebih mantap lagi. Tuhanmu bersumpah juga. Amos 8 nomor 7. Berarti ini tadi nggak ada kata bersumpah ya? Kita sepakati dulu ya. Masa Anda nggak paham? Orang mengatakan demi Tuhan itu Kita lagi nggak main bersumpah. asumsi loh. Itu tadi Kita kejadian. melihat Itu tadi kejadian. Ini menarik nih. Ini menarik. Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub. Tuhan lagi bersumpah nggak? Di mana itu? Amos 8 nomor 7. Tuhannya Bani Israel, bukan Tuhannya Kristen. Masa kalimat demi Tuhan bukan lagi bersumpah? Dia lagi bersumpah pernyataan dirinya. Aduh. Jawab bro. Itu Tuhannya Bani Israel, bukan Tuhannya Kristen gitu loh. Bersumpah kalau mengatakan gua ajarin lo ngeyel. Lu bilang itu Tuhannya Bani Israel, bukan Tuhan kami Kristen gitu loh. Tinggal lu jawab begitu selesai tuh. Gua ajarin. Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Kejadian 22:16. Bang, Iya tinggal ngomong itu bunda, itu kan tinggal ngomong itu Tuhannya Bani Israel, itu bukan Yesus gitu loh. Selesai tuh. Karena otaknya kurang ini sih, otaknya terlalu kecil kali ya, otaknya bang ya. Tinggal ngomong aja. Oh iya juga ya. Tapi itu kan bukan Tuhan saya, itu bukan Yesus yang bersumpah. Itu kalau Yesus itu Tuhan anaknya Maria, nggak pernah bersumpah dia. Tapi dia bilang Tuhannya Israel itu yang menjelma menjadi Yesus. Ini parahnya pikiran mereka. Itulah pikirannya. Dia bilang Tuhannya Israel menjelma menjadi Yesus. Nggak nyambung. Orang Israel saja jijik sama salib. Diludahi salib, malah dia bilang Tuhan Israel menjelma menjadi Yesus, itu Bapa turun ke bumi menjadi manusia Yesus. Pandai kali dia ngarang-ngarang di teman-teman Kristen ya. Juara 1 karangan bebas.
Semua dirubah-rubah, pemahaman Yahudi dirubah-rubah, disesuaikan dengan keinginannya. Giliran nubuatan melirik perjanjian lama, giliran hukum-hukum Taurat katanya sudah ditebus, nggak berlaku lagi. Munafik kali. Katanya kalau hukum-hukum Taurat untuk orang Israel, tapi nubuatan di perjanjian lama katanya untuk Kristen. Udah konsisten nih oten-oten. Gitu Bang ya, segeralah tersadar dari menyembah anak orang. Pak, udah sadar apa belum? Iya, saya sadar. Saya sadar bahwa yang saya lakukan sekarang ini adalah hal yang paling benar. Ya. Apa benar kalau menuhankan anak orang, Pak? Yesus Saya anak menuhankan- orang. Saya menuhankan Tuhan. Amos. Ya. Itu Amos 8 nomor 7 jawab itu. Iya, saya jawab. Tapi yang tadi sepakat ya, gak ada bersumpah demi Tuhan ya. Ya udah. Iya, coba. Ada bersumpah. Amos 8 nomor 7 coba. Ya, saya bersumpah demi apa tadi ya? Duh, sudah saya tutup karena tadi Anda nggak open mic. Yahweh telah bersumpah demi kebanggaan Yakub ya. Iya, terus Ya udah, maksudnya apa? Apa yang Anda masalahkan dari sini? iya Tuhan bisa bersumpah dengan orang lain ya. Bukan dengan orang lain, demi kebanggaan Yakub. Apa kebanggaan Yakub? Yakub bukan orang. Apa dia? Demi kebanggaan Yakub di sini, bro. Iya, Yakub orang bukan? Yakub orang. Ya udah, terus demi kebanggaan orang kan? Tuhan bersumpah demi kebanggaan orang. Itu nggak bisa. Apa kebanggaan Yakub itu? Kan itu yang perlu Iya, tapi Tuhan bersumpah atas itu kan? Iya, atas kebanggaan Yakub. Iya, Yakub orang kan? Demi kebanggaan Yakub, bukan demi Yakub loh. Iya, Yakub orang bukan? Yakub orang. Ya udah, berarti Tuhan kamu bersumpah demi kebanggaan orang ya? Demi kebanggaan Yakub. Iya, Yakub orang bukan? Kebanggaan Yakub harus Anda jelaskan orangnya siapa. Iya, Yakub. Oh, Yakub udah pasti orang, bukan Tuhan. Kan nggak bisa kan? Iya, Yakub itu orang bukan? Langa. Hah? Demi kebanggaan Kuriosmoto bisa dibilang di situ kan nggak? Iya bisa lah kan saya kan itu bukannya Tuhan saya orang. Berarti Anda mengganti Alkitab dong. Loh. Kok bisa pula? Loh, Yakub itu orang bukan? Tulis demi kebanggaan Yakub, bukan kebanggaan orang. Ya iya, Yakub itu orang bukan. Bukan orang dia. Itu namanya ada framing dong. Kok framing? Iya, Anda framing seperti itu. Loh, Anda ganti Yakub di situ menjadi orang. Itu maksud Anda apa? Loh, Yakub bukan orang. Orang. Ya udah. Mau diapain? Diapain? Maksud Anda lucu. Iya. Anda lucu. Ya lucu siapa? Nah, berat banget tawanya kayaknya. Hah? Iya, Anda lucu. Anda mengganti kata Yakub dengan orang. Kan Loh, Yakub orang bukan. Gitu. Yakub orang kebanggaan bukan. orang itu berbeda-beda. Kebanggaan Iya, Anda, Yakub kebanggaan orang saya bukan. berbeda-beda. Yakub orang bukan. Iya, yang tertulis di situ demi kebanggaan siapa? Kebanggaan orang atau kebanggaan Yakub? Yakub orang bukan. Ya udah. Apa itu kebanggaan Yakub? Yakub orang bukan. Aduh, yang tertulis saja kita lihatlah, nggak usah mengganti-ganti Yakub sesuatu. orang bukan. Kita melihat aja yang tertulis. Yakub orang bukan. Di situ yang tertulis demi kebanggaan Yakub. Ya. Oh iya, tuh kata Bang Zuma di Yosua 21:44 nih, coba saya cek. Yosua, bentar Bang.
Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru, tepat seperti dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Wow. Tuhan ini bersumpah sama nenek moyang ya? Sebentar saya buka dulu ya, karena dari dua ayat yang Anda berikan, dua-duanya Anda setelah membuat suatu framing. Ya. Dari Gurunda tuh. Dari guru saya itu, Yosua 21:44. Ya, oke, di mana? Yesaya? Yosua. Di obok-obok. Enggak, 21 nomor 44. Yosua 21 nomor 44 ya. Ya. Oke. Yesua 21:44. Dan Yahweh memberikan mereka ketentraman di setiap penjuru, menurut segala yang telah Dia janjikan kepada leluhur mereka. Dan tidak seorang pun dari semua musuh mereka dapat berdiri di hadapan mereka. Yahweh telah menyerahkan semua musuh mereka ke dalam tangan mereka. Ya, terus? Anda mempertanyakan ini apa? Gitu. Dan Tuhan itu bersumpah kepada siapa itu? Nenek siapa itu? Dengar ya. Menurut segala yang, berarti dia yang 44-nya kan? Dan Yahweh memberikan mereka ketentraman di setiap penjuru menurut segala yang telah Dia janjikan kepada leluhur mereka. Iya, berarti Yahweh itu bersumpah kepada leluhur mereka. Berjanji di sini, nggak ada kata bersumpah. Bersumpah, dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka gimana sih? Kok dipintir terus ayatnya? Hobi banget sih. Enggak, saya open cam ya. Saya tunjukkan ya. Iya. Oke. Kamera juga. Ini laptop dulu. Ini dia. Dan Yahweh, Anda bisa baca? Taruh kecil. Moderator nggak ada, biar dibesarkan, biar nampak. Nggak ada kata bersumpah di sini. Nggak ada, sebentar. Saya nyalain laptop dulu ya. Tunggu. Biar kita bisa lihat. Ya, oke, bentar, tunggu. Ya, tadi Yosua 21:44. Yo, bentar Yosua. Ini Yosua 21:44. Nih, lihat di sini. Tunggu ya. Nah, di sini Yosua 21 nomor 44. Ini kok ada kata bersumpah nih. Ini Yosua kan? Yosua 21:44. Itu ada bersumpah tuh.
Ayo. Iya. Iya apaan? Bersumpah kepada siapa nih? Bersumpah kepada nenek moyang. Sumpah nih. Siapa yang bersumpah Anda nih? pakai apa itu? Lay ya? Lay. Ya iyalah, pakai lay. Mau pakai apa emang? Mau pakai opung? Saya pakai LT3. Kok? Duh. Jadi iman tergantung terjemahan. Kalau terjemahan lain, iman juga lain. Oh, Di sini di LT itu nggak mengimani kalau ada sumpah. Tapi kalau di LA itu Kristen LA itu mengimani tuh kalau ada sumpah. Bukan begitu, bro. Loh, terus? Bukan begitu. Sekarang Apa? saya bacakannya, apakah sama atau tidak? Berarti ada kata bersumpah itu salah terjemahan mungkin. Dan Yahweh memberikan seluruh negeri itu. Ya, kenapa? Terus? Coba Anda buka, itu kan ada tuh, buka. Anda udah buka kan? Ya. Apa di situ? Bersumpah. Tuh, Mana? bersumpah. Itu tipe apa itu? LAI, terjemahan baru tuh. LT3, coba Anda bisa tadi ubah tipenya. Bapak nggak Coba boleh. Anda ubah tipe. Hah? Lain itu. Lain apa namanya? Lain Bukan, sebenarnya terjemahan. nggak lain. Cuman di situ berjanji dimanai dengan kata bersumpah, padahal di situ berjanji. Tuhan bikin janji kalau gitu. Jadi terjemahan salah ya? Bersumpah ini salah. Yang mana? Bersumpah salah. Sebenarnya enggak. Ya, coba bacakan di situ apa. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Ini ada kata bersumpah nih. Ya, kalau Anda baca ILT3 itu ada kayaknya Alkitab apa itu kan? Bisa Anda rubah tipenya kan? Alkitab Sabda, mana? Itu lay yang Anda baca. Iya lay. Kenapa emang? Iya lay kan. Coba Anda buka ILT3. Kejadian 22:16 itu Allah Oke, bersumpah. gampang. Nah, sekarang kita coba lagi. Nah, udahlah. Ini aja nih. Coba buka. Nih. Kejadian 22:16. Mau ngelak apa lagi coba ini? Oke. Iya. Silakan bengkokkan kau semampu membengkokkan lah. Kok bengkokkan sih? Pasti banyak alasanmu toh, pasti banyak alasanmu. Coba. Saya nggak Kita punya mendengar alasan. Oh, bagus lah. Kan demi diriku katanya, jelas kan? Iya. Terus? Iya. Ya udah. Iya. Tuhan bersumpah demi diri sendiri, bisa kan? Iya. Iya, demi Iya, diriku. ketika Allah itu bersumpah demi jabatan dia, kenapa emang nggak boleh? Demi jabatannya. Iya, Tuhan itu jabatan. Di sini begini maksud saya, bro. Kalau di Alkitab, ketika dia bersumpah demi dirinya sendiri, ini kan jelas loh. Aku bersumpah demi diriku. Oke. Bentar. Bahas lagi. Tuhan itu jabatan, sebutan. Biarin nggak apa-apa Bunda. Nah ini. Kalau di sini mau di hakim 2 nomor 1 ya. Oke, saya buka ya. Ya, hakim 2 nomor 1 buka. Kecil sekali tulisannya ya. Malaikat Tuhan di Bokim. Lalu malaikat Tuhan pergi ke Gilgal, ke Bokim, dan berfirman, telah kutuntun kamu keluar dari Mesir dan kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu. Kalau di Lai ini, aku telah menuntun kamu keluar dari Mesir dan membawamu ke negeri yang telah aku janjikan kepada leluhurmu. Leluhur. Aku telah berfirman. Ada sumpahnya nggak? Sumpah. Saya bisa tunjukkan kepada Anda. Ada sumpahnya nggak? Nggak ada, di Lai nggak ada. Oke, kita lihat ya, kita lihat Ibraninya ya.
Awas Ya, kalau nggak ada kata breed ya. Kalau nggak ada kata breed, ILT habis loh. Ada kata lain, ada kata bersumpah di lai. Ini Bentar, pembohong bentar, ini tunggu, orang. tunggu. Ini lai Tunggu, pun tunggu. punya nilai. Ih, pembohong banget. Bukan Bunda nggak ke sana, dia tuh pakainya ILT 3. Dia menyalahkan kalau di LA itu nggak ada kata bersumpah. Saya mau cek nih di Ibraninya. Kalau nggak ada kata breed, awas ya. Sini katakan apa? Wa'alaf me'aleh Hashem min Hagilgal el Habochim Wayomer elah etchem mim Mizrayim We'avi etchem el Haeret Aser Nisbayati Levo Techem Wayomer le Afer Beriti. Ya ada kata breed nih. Udah janji, udah sumpah. Mana tuh? Begini saja, Bung. Kalau bahasa Ibrani saya nggak mengerti. Kita buka bahasa Inggris saja lah. Loh, bahasa Inggris terjemahan ini aslinya. Ibrani itu asli. Ngapain saya harus ke terjemahan lagi? Kalau kita berdebat masalah bahasa Ibrani, saya nggak mengerti. Loh, justru saya mengerti. Makanya saya kasih tahu di sini ada. Nah, jadi kita ambil bukan di bahasa Indonesia, tetapi di bahasa Inggris yang sama-sama kita mengerti. Ini begitu. originalnya nih. Iya, betul. Nah, Saya terus akui itu Originalnya itu orang punya. Jadi Punya kita Yahudi berdebat tuh. di situ. Oi, Kalau punya satu Yahudi itu tidak Ibrani. mengerti, Kau Anda apa? mengakui Terjemahan Anda kau Roma mengerti. sana. Kita jadinya nanti debat kusir. Jadi kita ambil bahasa tengahnya di bahasa Inggris. Apakah semua penerjemah itu salah? Loh, terus ini juga ada kata nisbeati. Ada kata breed juga nanti. Ada kata bait juga. Ini gimana nih? Ada kata breed juga. Ada perjanjian juga. Ada sumpah. Ini gimana sih? Udah, ini buka bahasa Inggris saja. Loh, kenapa sih harus berpegangan sama terjemahan? Ya. Ya apa? Apakah terjemahan Anda yang pas dari dua terjemahan ini Nggak salah usah begitu? terjemahan, lihat original teksnya aja. Ini original teksnya. Jadi Anda menganggap yang membuat Yesaya KJP 62, juga bodoh? Yesaya 62. Tuhan telah bersumpah demi tangan kanannya. Dia Iya, bersumpah demi tangan kanannya. Itu Yesaya. Gimana? Itu Yesaya 62. Gimana? Yesaya 628. Apa aja gimana, Bro? Ya ini pakai original teks lah. Masa pakai Ya bahasa udah, Inggris? buka aja bahasa Inggris. Yang di mana dua Ngapain bahasa kita Inggris mengerti original begitu. teks? Emang Musa ngomong pakai bahasa Inggris? Gimana sih? Begini, berarti Anda menganggap yang memperjemahkan ILT 3 dan KJP ini orang-orang bodoh ya? Nggak tepat seperti yang Anda katakan ya? Loh, berarti Kalau kamu Anda menganggap bahwa mengerti- Ella itu orang-orang bodoh? Nggak tepat juga. Ayo, gimana? Jadi kamu salahin. Jadi kita mengambil dua versi kan? Mana versi terbanyak? Saya anggap itulah kebenarannya. Nih. 1 Samuel 3. Ada nggak di LT nih ya? Nomor 14. Sebab itu aku nih gede nih. Aku telah bersumpah kepada keluarga Eli. Ada nggak di LT? Ya, oke. Samuel berapa itu? 1 Samuel 3 nomor 14. 1 Samuel 3 nomor 14. 1 Samuel 3 nomor 14. Kok beda-beda bibelmu ya? Koplak juga ini. dan Beda-beda bibel. dengan demikian aku telah bersumpah terhadap kaum keluarga Eli. Mamam tuh. Tuhan bersumpah kepada keluarga Eli. Oke, sebentar. dia mau belokkan lagi. Dia berpikir lagi mengakal-akali. Udahlah bro. And therefore I have sworn unto the house of Eli. Mamam tuh ada kata swarm. Sworn ini kan bentuk pas dari apa? swear. Dari swear. Hah? Dari swear. Iya, ini kan bentuk pas dari swear kan? Anda mengakui Iya, kan? swear itu artinya apa? Swear berjanji. Kalau promise apa? Promise apa? Berjanji juga. Terus kalau swear itu apa? Hah? Swear apa? Swear apa? Swear berjanji. Berjanji. Oh, kalau Iya, promise berjanji. Swear itu berjanji. Iya. Kayak lo hakim garis.
Swear itu Kenapa, bersumpah. Weh, kau promise apa? Berjanji. Swear apa swear? Swear itu berjanji kan? Sumpah, kampret. Bersumpah. Swear katanya berarti saya bersumpah. Aduh. Nah, kita ambil apanya lah, kita ambil kamusnya biar saya ambil kamusnya. Betul-betul kau sekolah itu untuk membodoh-bodohi orang ya. Kok sekolah bodoh-bodohi orang? Nah iyalah. Habis kalau orang nggak paham bahasa Inggris kau tipu-tipu lagi sudah di sini. Mana sih? Kita ambil kamusnya, arti swear kan. Kalau misalnya ada orang Inggris, ada terus dia ngomong nih, I swear to God that I never do that. Coba artiin. I swear in the name of God that I will never do that again. Coba translate. Berarti artinya di situ apa? Memang coba. Berarti apa? Aku bersumpah atas nama Tuhan. Kata swear itu ada dua makna, bro. Bisa dikatakan dua makna. Terus promise. Gimana? Janji. Pandai kali dia ya nipu-nipu ini orang ya. Berjanji, promise berjanji kan. Swear? Swear itu punya dua makna loh. Bisa kita lihat di kamu. Iya, kalau dua makna kenapa ini jadi bersumpah? Kenapa ini milih bersumpah? Dan ILT juga bilangnya bersumpah. Ayo. Tadi bagian ILT kan? Ayo. Jadi LAI sama ILT salah. Kamu bilang salah. Harusnya berjanji, bukannya bersumpah. Dari tadi saya nggak bilang salah loh. Nggak ada saya menyalahkan tadi. Loh, ini kan katanya swear nih. Kalau di Inggris kan kata ganti kata tasrif bentuk kedua dari swear kan? King James, King James. Nih, dibaca apa? And therefore I have sworn unto the house of Eli. Ya, katanya di sini keluar sworn. Ya, di sini bersumpah. Iya. Ya, jangan iya aja, nggak cukup iya aja. Lama-lama tuh ini nih. Ayo. Lama-lama jeber aja kupingnya Ustaz. sabar Bu Rahma ya, sabar ya. Oke, di situ memang menggunakan kata bersumpah ya. Oke. Dia bersumpah demi. Udah sadar. Nah. Tarik kata. Tadi bukan berjanji. Tarik katanya dulu. Ya oke, di situ bersumpah. Ya oke, di situ bersumpah. Pandai-pandai tuh Pai meloncat bro. Akan jatuh juga. Pandai-pandai kau berbohong. Pandai-pandainya akan bangun melompat juga. akan jadi kecap juga. Benaran. Tapi di situ makna bersumpah itu apa? Aduh. Salat dulu, rungkapin aja nih. Udah mau salat subuh. Tutup aja host. Silakan. Nah. Makasih ya kebenaran. Oke lah, saya pun mau turun juga. Terima kasih semua. Ya belajar ya antara swear sama promise ya. Besok-besok ya. Baru kita muslim lagi kalau udah pandai ya kebenaran ya. Ya kan saya bilang juga pas kan. Swear itu juga kadang digunakan untuk berjanji kan bro. Tidak Kalau selamanya orang itu bilang, bersumpah. kalau orang gini, kalau orang bilang kamu nggak boleh ingkar janji lagi ya. Bahasa Inggrisnya apa? You have to keep your promise, bukan you have to keep your swear. Iya betul. Iya betul. Ya kamu nggak dari tadi itu kamu nggak pernah nyalain. Saya bertanya kepada Anda. Narasi saya. Apakah keadaan swear itu tidak bisa juga digunakan untuk berjanji? Bisa kan? Kalau orang Inggris bilang dengan ditranslasikan ke Indonesia bilang kamu nggak boleh ingkar janji lagi ya. Bahasa Inggrisnya apa? You have to swear. You have to promise. Apa to swear? Promise. Nah, kenapa dia nggak pakai swear? Ya nggak cocok katanya di situ. Itu cuma yang saya tahu. Nah, kenapa jadinya kenapa masih bisa bilang kalau swear itu bisa apa artinya itu berjanji bukannya bersumpah? Kalau menurut saya sih di situ ya. Jangan menurut saya berarti ILT salah dong sama LA ini. Nggak salah. Saya kan dari tadi nggak ada saya bilang salah kan. Ada yang bilang salah. Kan? Ini kayaknya memang niatnya untuk ngeyel menutupi ini lama-lama isi kitabnya disalahin semua. Yang saya khawatir malah hostnya di sana udah waktu subuh atau belum kita nggak enaknya nih. Iya. Itu aja nggak apa-apa itu.
Iya Ustaz, Bang Juma tadi juga bilang dibantu ditutup. Tutup aja. Siap. Ustadz Alif, Fadal. Ustadz. Yang lagi narasi. Ya, kita tutup sama-sama. Kalau gitu, terima kasih diskusinya malam ini. Kalau memang sudah tidak mengedukasi, apalagi waktunya sudah mepet, dan kebetulan sudah menjelang subuh, apalagi di Makassar sudah masuk subuh. Terima kasih mewakili para guru semua di sini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Ambil semua hikmahnya. Semoga apa yang disampaikan oleh guru-guru kita di sini menambah wawasan dan edukasi untuk kita semua. Kita tutup bersama-sama. Sebelum itu, seluruh umat Islam, umat Muslim kami ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga kita tetap diberikan kesehatan dan kemudahan segala urusan sehingga kita selesai menyelesaikan ibadah puasa sampai akhir Ramadan. Amin. Kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.